Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul kembali dalam program kegiatan kita onboarding UMKM tahun 2023. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir kembali dalam kegiatan ini, baik hadir secara offline di Ayani Hotel Banda Aceh maupun di kantor perwakilan Bank Indonesia Loksmawe, dan yang hadir secara online dari lokasi masing-masing. Terima kasih juga pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita atau pemateri kita yang hadir secara online melalui platform Zoom. Kita sapa dulu pagi ini, ada Coach Eni Purwandari. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Eni. Salam Ibu, salam kenal, terima kasih. Salam kenal kembali Coach Eni, perkenalkan saya Lady. Insya Allah hari ini saya yang akan memandu acara kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi kita akan mendapatkan ilmu yang berkah pada hari kedua ini. Nah, saya perkenalkan dulu Coach Eni kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah seorang trainer dan coach dari Akademi Jualan Online. Nah, kalau kemarin kita sudah kenalan dengan digital marketing, kita sudah belajar bagaimana pembekalan digital marketing, membuat konten, membuat video untuk kita memperkenalkan produk kita. Hari ini kita akan mulai dengan perkenalan bagaimana kita berjualan melalui e-commerce. Nah, pada pagi hari ini kita memang sudah terbagi menjadi 2 kelas yang bisa masuk ke e-commerce dan juga melalui ojek online atau melalui penjualannya melalui e-commerce. Nah, assalamualaikum Coach Eni, selamat pagi. Kita kenalannya dulu. Waalaikumsalam, Mbak Lydia. Oke, wah Coach Eni ini dari Tokopedia. Nah, Coach Eni, kita kan bacanya di CV ini sebagai coach dari Akademi Jualan Online. Nah, kaitannya dengan Tokopedia seperti apa tuh Coach? Ya, alhamdulillah. Kalau saya saat ini memang ada usaha yaitu untuk di baju muslim. Saya memasarkan baju muslim secara online. Selain itu juga ikut terlibat pengembangan UMKM untuk UMKM naik kelas, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang secara offline dan sekitar Depok, karena domisili saya di Jakarta Selatan nih Mbak. Seperti itu. Jadi di UMKM untuk UMKM saat ini juga masih keliling, namanya roadshow kegiatannya dengan PPK UKM DKI juga, kolaborasi juga di Dinas Depok seperti itu, juga mengajar di BINUS sebagai mentor bisnis, juga di kampus bisnis namanya kampus Guci di wilayah Depok dan Bogor seperti itu. Kalau untuk trainer sudah kurang lebih 3 tahun ini membantu di Tokopedia. Oke. Oh ya, Mbak Lydia, pagi ini saya juga bersama dengan Coach Justin yang nanti akan coba membantu Bapak Ibu semua pada pertemuan kita pagi ini. Oke, baik. Coach Justin. Oke, baik. Berarti pagi ini kita bersama Coach Eni dulu sebelum dengan Coach Gusti, begitu ya Coach? Iya, iya. Oke, baik. Boleh kita langsung mulai saja materi pada pagi ini Coach? Silakan, Mbak. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu saat ini yang terhubung dengan kita ada di Banda Aceh, Coach, dari Bank Indonesia Banda Aceh dan juga dari Bank Indonesia Loksmawe. Jadi itu beda kabupaten, sekitar 8-9 jam perjalanan. Nah, belum lagi yang online itu dari kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini ada dari seluruh Aceh ya Coach.
Mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami gali bagaimana caranya UMKM yang ada di Aceh ini bisa naik kelas juga melalui e-commerce. Nanti kita akan tanyakan lagi dengan Coach Eni karena Coach Eni ini sudah lumayan besar juga akun-akun jualan online-nya. Contohnya dari akun Instagram Baju Muslim Oke, akun Instagram Pusat Batik Prabu Seno Terbaru, dan akun Instagram Pusat Gamis Ukti Munira. Nah, kita akan banyak belajar dari Coach Eni pada pagi hari ini. Kepada Coach Eni, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Coach. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Salam kenal di pagi hari ini dalam suasana puasa. Mudah-mudahan tetap bersemangat, tetap saling bersemangat, dan insya Allah kita menambah ibadah kita ya. Selain puasa kita juga menambah ibadah dengan menambah ilmu ini ya Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua usahanya mungkin juga sudah cukup berkembang ya. Saya di sini membantu saling sharing aja untuk materi tentang bagaimana kita sih membuat akun di Tokopedia, itu seperti itu. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu semua. Baik, pagi ini kita akan membahas bagaimana sih kiat sukses berjualan online melalui marketplace. Topiknya tentang strategi tepat, jualan cepat, panduan jitu agar bisnis online kita laris manis. Perkenalkan, saya Eni Purwandari atau bisa disapa dengan Coach Eni. Nomor telepon saya di 0813 1825 0437. IG saya di Coach Eni, dan kalau ide jualan di Baju Muslim Oke. Saya pertama kali memulai bisnis itu dengan menjadi distributor makanan beku olahan. Pada saat itu sudah cukup banyak ya resellernya, dan saya juga membuat website khusus, dan pengiriman waktu itu sudah sampai ke Medan dan Surabaya juga ada. Namun karena beberapa tahun lalu itu masih terkendala untuk jasa pengirimannya, karenanya saya merubah usaha saya menjadi usaha baju muslim. Dan saat ini saya ada sekitar 50 brand ya baju muslim branded. Jadi fokus saya lebih ke memperbanyak reseller. Monggo Bapak Ibu kalau berminat silakan japri saya. Terima kasih. Kemudian saya juga ikut serta menyebarkan semangat kewirausahaan agar para UMKM ini dapat naik kelas bersama-sama. Saya juga menjadi coach dan mentor untuk mahasiswa BINUS Alam Sutra, kemudian para UMKM binaan Tokopedia, Merdeka Jualan Online, juga PPK UKM DKI Jakarta. Ini contoh dari baju-baju brand di Baju Muslim Oke. Bersama saya ada Coach Gustin. Coach Gustin adalah pendamping bisnis mahasiswa juga di BINUS, kemudian juga pendamping usaha binaan PT Gurang Harum juga di Sirklo, dan ada menjadi narasumber di Tokopedia juga. IG-nya Coach Gustin adalah Coach Gustin dan usahanya Opa Corner. Nomor telepon Coach Gustin di 0817 19 0155. Sebelumnya kita simak dulu ya Bapak Ibu tayangan berikut ini. Corona.
Karena adanya pandemi kayak gini, penjualan Najani tuh turun sekitar 40%. Padahal kita tuh udah siapin desain-desain lebaran dan udah produksi itu udah dari bulan Februari kemarin. Terus 2 toko kita juga yang offline tuh harus tutup. Sedangkan tim Najani itu kan ada 35 orang yang masih bekerja dan masih harus digaji. Kita secara cepat langsung udah libur aja gitu. Kesehatan itu yang paling penting di kita, saya sama staff saya juga harus menjaganya itu ya libur. Di keadaan kayak gini nggak mudah sih emang, tapi bikin kita jadi lebih kreatif gitu. Akhirnya kita bikin itu aja yuk, coba bikin mukenanya tapi motif-motif Najani karena ibu-ibu suka masak sih di rumah, jadi kita bikin apron aja dan alhamdulillah ternyata 2 produk itu tuh diminatin banget. Awalnya tuh aku hanya datang dari sekitar Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta, tiba-tiba dengan kondisi kayak gini, dari Palu, dari Merauke, dari Kalimantan itu order. Jadi dengan berjualan online, sebenarnya kita masih dapat penghasilan dan bisa ngasih subsidi pokok pada pegawaiku. Dan yang paling penting, kita bisa melewati krisis ini setelah keluarga dari COVID. Sempat mikir gitu, apa ya yang bisa Najani lakuin untuk membantu sesama. Terus saya kepikiran tuh, kalau gitu kita bikin masker aja yuk, masker lucu gitu motif Najani juga. Nah, nanti hasil penjualan masker kita sumbangin lagi ke orang yang membutuhkan gitu. Aku menganggapnya ini sebagai badai besar. Ketika kita bisa melewati badai ini, sebenarnya kita akan jauh lebih sukses dan jauh lebih kuat untuk kedepannya. Ternyata banyak harapan di tengah ketidakpastian, menjawab perubahan sebagai tantangan agar terus bisa bertahan. Agar kita bangkit dan bisa menyongsong hari ke depan lebih baik. Virus corona. Ya, baik Bapak Ibu semua. Apa yang akan kita bahas pagi ini yaitu kiat sukses jualan online melalui marketplace. Pembahasannya akan berbicara tentang menentukan produk yang akan dijual, kemudian bagaimana kita menentukan harga yang wajar, menentukan target pasar, dan bagaimana sih cara kita membuat toko online. Bagaimana juga kita mempromosikan produk kita di toko online kita. Nah, kita mulainya dengan bisnis online-mu, ya. Bagaimana membukanya atau membuatnya di Tokopedia. Nah, seperti itu, sampai juga bagaimana langkah-langkah untuk mengupload produk dan membuat paket bundling di dalam toko di Tokopedia kita. Kemudian kita juga bagaimana bisa menyelesaikan transaksi pertama kita di Tokopedia sampai cara atur tarik saldo penghasilan dan memantau aktivitas toko kita melalui halaman Tokopedia Seller. Bapak dan Ibu semua, seperti yang kita ketahui bahwa sekitar 200-an juta penduduk Indonesia itu saat ini memang sudah terhubung dengan internet ya, Bapak Ibu. Dan dari sekian juta itu, 87%-nya itu adalah pengguna internet yang merupakan adalah pembeli online. Di sini kita bisa melihat bahwa potensi pembelian secara online itu sangat besar sekali. Bahkan dikatakan 1 dari 5 orang pengguna internet itu melakukan belanja online. Bahkan kemarin ketika saya juga roadshow gitu ya, secara offline, itu saya bertanya ke hampir sebagian besar peserta yang hadir, UMKM yang hadir, bahwa mereka hampir sebagian besarnya itu memang melakukan jual beli melalui online. Nah, dengan adanya pasar yang sangat potensial ini, kita sebagai UMKM harus cepat ya merespon atau cepat ambil bagian kan tentunya ya, dengan cara juga melakukan penjualan di secara online gitu ya, bisa melalui sosial media dan juga melalui marketplace. Kalau yang saya ketahui, kalau untuk di sosial media ada beberapa cara yang harus kita pergunakan.
Nah, salah satunya adalah melalui ads atau melalui organik. Kebanyakan UMKM melakukan penjualan atau untuk meningkatkan penjualan di sosial media itu masih menggunakan manual atau secara organik. Nah, kalau kita melakukan secara organik, itu biasanya kita melakukannya satu persatu. Ya, misalnya kayak di Instagram, kita add calon follower kita itu satu persatu kalau secara organik. Nah, sedangkan di marketplace ini, ya, pasarnya itu sudah langsung terbuka. Jadi keunggulannya kita sudah tidak usah mencari calon pembeli kita satu persatu kita datangi gitu ya, tapi memang sudah tersedia di marketplace tersebut, sehingga ini akan lebih memudahkan kita untuk semakin memasarkan produk kita di marketplace. Selain itu, ketika kita membuka akun toko kita di marketplace, ini kita dengan sistem pembiayaan yang relatif kecil ya. Bahkan untuk awal itu ada biayanya gratis ya, tidak perlu kita membayar sewa toko gitu ya, dan jam kerjanya lebih fleksibel. Alhamdulillah ini juga dirasakan oleh saya ketika apalagi di bulan Ramadan ini ketika penjualannya juga semakin meningkat, kita tidak perlu repot-repot gitu ya standby di toko kita, tapi kita cukup standby di toko online gitu ya. Jadi lebih fleksibel dan lebih santai. Kemudian kemudahan lainnya ketika kita berjualan di marketplace adalah layanan pengirimannya cukup lengkap ya, bahkan terlengkap ya, cakupannya hingga ke pelosok Indonesia. Kemudian disediakan fitur-fitur pilihan pendukung jualan untuk mengembangkan toko kita. Ketika Bapak Ibu nanti maksimal ya dalam menggunakan fitur-fitur pilihan ini, ya, jadi Bapak dan Ibu ketika sudah selesai membuka toko gitu ya, Bapak dan Ibu harus memaksimalkan fitur-fitur ini untuk semakin meng-up ya memperbaiki atau mempercantik toko kita, sehingga peluang untuk produk-produk kita dilirik gitu ya pada calon pembeli itu semakin besar. Nah, untuk di Tokopedia sendiri, ketika kita membuka akun atau ketika kita menjadi seller, ternyata Tokopedia itu memberikan banyak kemudahan atau memberikan kita juga support dari segi ilmu, ya, sehingga kita bisa semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin paham bagaimana sih gitu ya lika-likunya ketika kita membuka toko atau ketika kita memasarkan produk kita di Tokopedia. Di antaranya ada support sistem dari webinar interaktif, juga ada kelas online obrolan seller, juga ada video edukasi online, yaitu dari YouTube Tokopedia Seller yang bisa kita akses ya setiap saat. Jadi ilmu kita akan terupgrade terus gitu ya. Nah, kita mulai ya bisnis online kita dengan membuka toko di Tokopedia. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan yang utamanya adalah kita harus menyiapkan nama toko kita. Ya, pastikan nama toko kita ini benar adalah sesuai dengan keinginan kita gitu ya, sehingga kita nanti tidak mengganti-ganti nama toko kita. Nah, nama toko di sini seperti dicontohkan yaitu Avocadron, yaitu toko yang menjual alpukat mentega bergaransi. Nah, setelah kita menentukan nama toko kita, nanti akan ada link toko yang muncul ya di browser, yaitu link toko atau domain yang akan menjadi identitas toko kita. Di situ link toko tersebut juga merupakan alamat digital toko kita dan tidak dapat digunakan untuk toko lain. Di sini contohnya untuk link tokonya adalah tokopedia.com/avocadron. Sedangkan nama domainnya adalah Avocadron. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan juga adalah alamat tokonya.
untuk mempermudah proses penjemputan barang oleh kurir. Nah, jadi dipastikan alamat kita jelas dan benar, agar kurirnya nggak salah ya Bu, nggak nyasar di kurir. Ketika memutuskan jualan online, pemilik bisnis perlu platform yang bisa memenuhi semua kebutuhan untuk berkembang. Kamu bisa pertemukan produkmu dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif, menggunakan layanan pengiriman lengkap, yang bisa menjangkau lebih dari 97% kecamatan Indonesia, serta berbagai fitur dan layanan yang akan memudahkan usahamu mencapai kesuksesan. Dan semua itu bisa kamu dapatkan dengan buka toko gratis di Tokopedia. Yang perlu kamu lakukan hanya masuk ke aplikasinya, ketik buka toko, pilih hasil paling atas, lalu klik buka toko gratis. Kemudian isi info toko. Buat nama toko yang menarik dan sesuaikan nama domain toko agar gampang diingat. Lalu masukkan alamat tokomu, lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, bahkan RT RW-nya. Selesai deh. Semua cuma perlu waktu kurang dari 5 menit. Setelahnya, kamu bisa tambah produk ke toko dan langsung mulai jualan. Gampang banget kan? Mulai aja dulu. Dapatkan semua kebutuhan bisnis online-mu di Tokopedia. Ketika memutuskan. Nah, baik. Udah jelas ya tadi dari videonya, mudah sekali ketika kita akan membuka toko di Tokopedia. Nah, kemudian 4 langkah yang harus kita kerjakan juga adalah pertama, mempersiapkan akun pembeli dan akun toko kita. Jadi, untuk marketplace Tokopedia ini, kita harus mendownload yaitu akun Tokopedia pembeli dan akun Tokopedia seller. Nah, data yang perlu disiapkan, yang pertama adalah nomor ponsel kita, nomor HP kita. Kemudian juga email, ya, pastikan nomor HP kita itu memang benar-benar yang dipakai di HP ya, Bu, di HP kita. Artinya bukan nomor dari HP yang lain. Juga emailnya terkoneksi dengan HP kita. Juga nama tokonya disiapkan, domain dan alamat toko. Kemudian kita akan melakukan verifikasi nomor telepon. Nanti akan ada OTP ya, yang akan dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp. Nanti kita lakukan verifikasi. Kemudian nanti kita juga melakukan aktivasi toko dengan melakukan verifikasi data diri. Nah, di sini yang diperlukan adalah foto KTP. Juga melakukan verifikasi wajah kita. Kemudian setelah hal itu sudah dilakukan, kita perlu menambahkan rekening bank. Ya. Pastikan nama bank dan nomor rekening banknya itu sesuai dengan buku tabungannya. Bapak dan Ibu semua, ya Bu. Jangan nama tabungan dari tabungan saya ya Bu. Nanti masuknya ke rekening saya. Nah, kemudian kita melakukan pop-up, ya, yaitu akan muncul saat kita membuka aplikasi Tokopedia. Jika belum, kita bisa nanti masuk ke halaman pengaturan akun. Nah, di situ kita nanti juga akan melakukan menambah nomor HP dan memverifikasi OTP-nya. Kemudian kita masukkan kode verifikasinya ya. Nah, kemudian verifikasi data diri ini bisa kita buka di aplikasi Tokopedia, yaitu dengan cara kita klik menu utamanya, adanya di sebelah kanan atas, sebelah pojok kanan atas. Nah, kemudian kita klik tombol pengaturan. Dari situ kita masuk ke keamanan akun. Nah, di keamanan akun ini kita pilih verifikasi data diri di bagian bawah setelah PIN Tokopedia. Kemudian lakukan verifikasinya. Kita mulai melakukan verifikasi, yaitu dengan cara mengupload bagian depan KTP kita. Kemudian setelah itu kita akan diminta memverifikasi wajah. Nanti Bapak dan Ibu ikuti saja instruksinya, karena akan diminta wajah ya menghadap ke depan, menghadap ke samping ya, bahkan mungkin ya pokoknya dilakukan secara jelas ya.
Nah, Bapak, Ibu semua, pada halaman utama Tokopedia Seller, kita bisa mengklik pengaturan. Ya, kemudian kita pilih rekening bank. Kita pilih rekening bank, kemudian kita tambah rekening banknya. Jadi boleh lebih dari satu rekening bank yang dimasukkan untuk menambah pilihan bagi calon pembeli ya. Bila mereka nggak punya ya nomor rekening yang satu, mereka bisa ada alternatif nomor rekening lain gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahnya? Pilih nama banknya, kemudian kita masukkan nomor rekening, dan kita klik kata-kata periksa di situ. Ya, jadi nanti langsung diverifikasi apakah benar sesuai nomor rekeningnya dengan nama ya yang tertera di sana. Kemudian setelah dipastikan nama pemilik rekeningnya benar dan juga nomor rekeningnya benar, kita langsung klik simpan. Nah, setelah itu rekening kita akan melalui proses pemeriksaan. Ya, jika data cocok, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Kemudian kita harus memastikan bahwa informasi rekening bank yang dicantumkan sama dengan informasi yang ada di buku tabungannya, Bapak Ibu. Karena kalau tidak sesuai, nanti dana itu tidak bisa ditarik. Ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, kita jeda ya, biar tidak terlalu serius, tidak terlalu pusing. Kita jeda dengan ice breaking. Baik. Ya, Coach Justin ya. Ya. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita ada tebak gambar nih. Ada gambar nomor 1. Silakan Bapak Ibu menjawab di chat. Apa yang dimaksud dengan gambar tersebut? Sakit perut dari Mbak LSM Wahyu Moldana. Apakah betul sakit perut? Ada yang lain? Ada yang mau jawab di chat? Ya, ada lagi? Kalau yang offline bisa juga ya jawab. Oh iya, yang offline udah jawab juga, tapi kita nggak kedengaran nih Coach Eni. Iya, baik. Apakah betul jawabannya sakit perut, Coach Eni? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Ya, benar. Udah sakit perut. Oh iya, Sudah sakit dijawab. perut. Betul, sakit perut Mbak Lady. Kita lanjut yang kedua, mungkin nanti peserta offline juga mau ikut menjawab ya Mbak. Boleh. Oke. Saya bantu Coach, saya bantu. Siap. Baik. Gambar yang kedua. Sakit perut kok diinfus kata Pak Indra. Ini ada gambar baju, ada huruf A, ada gambar orang apa tuh? Lidahnya menjulur dan dahan pohon. Bapak Ibu di online dan offline, apa ada yang bisa menjawab? Silakan langsung ketik di kolom chat buat yang online. Ada yang offline nih Coach. Yang offline mau jawab silakan, boleh bergabung. Siapa yang mau jawab di offline? Muntahan. Oke. Ibu tadi ada yang jawab muntahan ya, Coach Eni. Ada jasa pemasaran tadi Pak Wahyu ya. Oke. Oh sorry, bukan Pak Wahyu. Masih LSM Wahyu Moldana ya. Baik, ada lagi yang mau jawab? Ada? Ternyata apa jawabannya Coach Eni? Jawabannya adalah benar. Jasa pemasaran, betul. Kalau kata Pak Wahyu, jangan jawab teman-teman online, nanti dia yang bantu ketikan aja. Oke, baik. Oh ini ada juru ketiknya nih, Coach Eni. Masya Allah, iya. Ada yang jawab pemasaran. Banyak yang Kolaborasi ya. Sudah betul. Lanjut. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kita kembali lagi ke materi kita, bagaimana mengupload produk andalan kita. Nah, ini saatnya kita upload produk kita di toko kita. Karena tadi toko kita kan sudah ready ya, sudah siap nih, udah ada verifikasinya, sudah ada nomor rekeningnya. Nah, jadi mau kita pergunakan, tapi belum ada
foto produknya gitu kan. Bagaimana kita mau memasarkan kalau belum ada foto produknya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita buka aplikasi dulu Tokopedia Seller, kemudian kita klik bagian produk. Nah, di bagian produk ini nanti kita akan bisa melihat ada tanda tambah ya, tanda plus, tanda tambah. Itu tandanya adalah bahwa kita bisa menambahkan produk kita, ya. Tambahkan produk kita dengan klik mulai untuk menambahkan foto-foto produk kita. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih sumber foto yang diinginkan dan dipilihlah foto yang terbaik. Kemudian klik lanjut. Nah, kemudian nanti akan ada filter kalau produk kita dirasa kurang jelas, nanti ada pengaturannya, pengaturan cahaya di situ. Nah, kemudian lengkapi juga bagian produk, lalu klik lanjut pada bagian bawah halaman. Jadi nanti di sini diminta mengisi nama produknya yang akan dijual, kemudian ada kategorinya. Kategorinya nanti akan ada kategori yang kira-kira mendekati dari produk yang kita jual akan keluar beberapa pilihan. Nanti kita sesuaikan yang paling mendekati dengan produk kita itu kategorinya yang mana gitu ya. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan spesifikasi dari produk kita. Bapak Ibu diperjelas nanti sejelas-jelasnya untuk produk kita sehingga calon pembeli ini merasa paham banget nih produknya seperti apa gitu ya. Sampai ke harga juga. Harga kita cantumkan ya, mau grosir, mau eceran, di situ nanti ada keterangan. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada diminta kita memasukkan deskripsi produk kita. Di situ juga ada video ya, tapi ini berupa link yang akan nanti melink ke YouTube gitu ya, dan varian-variannya. Ini nanti bisa diisi. Kemudian setelah detail deskripsi dimasukkan, nanti akan diminta juga detail pengirimannya. Nah, pengirimannya ini harus dipastikan juga di awal kita memakai jasa pengiriman apa. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kira-kira jasa pengiriman apa saja yang terdekat dari domisilinya Bapak Ibu semua, ya, sehingga memudahkan kita untuk mengirim paket produk kita sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Lebih banyak pilihan pengirimannya itu lebih baik. Nah, kemudian selesai ya, produk kita berhasil di-upload. Nah, apa yang harus kita perhatikan saat kita menambah produk, yaitu yang utamanya kita harus memperhatikan benar foto produknya ya Bapak Ibu. Jangan sampai foto produknya itu kurang jelas. Jadi apa yang dijual gitu ya, masih belum paham banget. Ini jual, kalau ini sambal goreng tuna gitu ya. Jangan sampai fotonya misalnya minuman gitu kan, beda banget gitu kan. Nah, kemudian kategori produknya juga harus kita masukkan, kita detailkan, nama produk, harga, jumlah stok ya, harus kita pastikan juga jumlah stok, juga berat produknya. Nah, untuk berat produk ini kita perlu memasukkan juga, mempertimbangkan nanti dia berat packingannya. Misalnya ketika produk akan di-packing menggunakan kardus misalnya. Nah, berat kardusnya ini kira-kira berapa gitu kan. Jadi nanti kita masukkan berat produknya itu sudah termasuk dari kemasan atau packingannya itu. Gitu, seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga nanti ongkirnya itu akan menyesuaikan ya, dari awal sudah tersesuaikan dengan berat produk termasuk dengan packingan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu tadi alpukat mentega jumbo. Kalau kita lihat, ya pasti Bapak Ibu bisa melihat ini alpukatnya bagaimana nih kelihatannya dari foto produk. Menarik nggak? Ya, menarik ya, menarik juga fresh gitu kan.
kayaknya segar ya, dan kualitasnya kayaknya bagus gitu ya kualitasnya. Nah dari sini sehingga kita ketika melihat fotonya seperti ingin beli gitu kan, kayaknya ya udahlah pengen beli. Bahkan kadang orang ketika melihat fotonya gambarnya bagus gitu ya, kadang kita kan juga untuk harga itu apa namanya nomor 2 gitu ya. Wah kayaknya kalau kualitasnya bagus, harga sekian wajar lah gitu kan. Sehingga dari foto itu orang bisa tertarik dan bisa membeli. Nah, foto produk menarik dari berbagai sisi, minimal 3 foto per produk. Ya, kalau di sini ada foto dari bagian dalam ketika dibelah, kemudian ada di bagian lainnya sini, di bawahnya ada 4 varian foto ya yang ditampilkan di toko tersebut. Nah, kemudian setelah foto kita pastikan jelas, detail, kita masukkan juga nama produknya. Nah, nama produknya ternyata harus menggunakan rumus, Bapak Ibu ya. Menggunakan rumusnya, yaitu jenisnya apa? Jenisnya misalnya alpukat gitu ya, jenis atau kategorinya, kategori produk. Kemudian mereknya misalnya. Nah, jenisnya di sini alpukat mentega jumbo dan keterangannya jumbo gitu ya. Nah, di sini dimasukkan juga harganya, kemudian stoknya ya, sampai ada promonya. Di sini dimasukkan juga ada keterangannya, ini info produknya beratnya 1 kilo gitu ya, dan kondisinya masih baru. Ada asuransi, di sini diperjelas. Kemudian kita juga memasukkan deskripsi selengkap-lengkapnya tentang produk, informasi, garansi, kelengkapan, dan keunggulan produk, dan lain-lainnya kita masukkan, kita detailkan. Di sini ada contohnya toku atau tukucur, kopi susu tetangga 1 liter. Nah, di sini juga toko ini memasukkan deskripsi yang sangat lengkap ya, bahwa produk ini adalah produk apa ya, di sini disebutkan produk minuman toko kopi gitu ya, 1 liter dapat dinikmati bersama keluarga bla 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 gitu ya. Kemudian kopi susu ini bisa didapatkan di outlet mana gitu ya, kemudian pengirimannya menggunakan apa, kemudian ada cara penyimpanannya seperti apa, ada saran penyajiannya juga, jadi sangat lengkap sekali. Nah, perlu sekali kita ketahui dan sangat penting untuk keterangan produk gitu ya. Keterangan produk, ada mitos untuk judul produk, ketika kita menambahkan kata kunci yang tidak relevan, seperti misalnya tipe atau merek lain di luar tipe atau merek produk kita, itu akan mendatangkan traffic ke halaman produk. Nah, ternyata faktanya adalah bahwa penggunaan kata kunci yang tidak relevan seperti yang disebutkan tadi itu justru akan mengurangi performa produk kita. Karena apa? Karena buyernya akan kecewa gitu ya. Dan produknya bisa jadi akan di take down. Misalnya seperti apa? Nah, misalnya di sini contohnya ada produk sepatu. Nah, sepatunya ini mereknya Kelme. Tapi ditulis di deskripsinya, sepatu futsal Kelme original, murah, promo, ada tulisan Nike, Mizuno, Adidas, ya, Puma. Ya, jadi di sini menampilkan kata-kata kunci yang justru mengurangi performa kita. Karena apa? Karena ketika misalnya buyer benar-benar mau nyarinya sepatu Nike gitu ya, yang ternyata keluar sepatu ini gitu kan, jadi buyernya akan kecewa dan akan tidak percaya lagi dengan toko kita, toko ini, toko sepatu ini. Nah, sedangkan contoh di sebelahnya ini apa adanya ya. Toko ini menjual garlic powder 50 gram
bawang putih 50 gram tobani gitu ya. Jadi apa adanya tapi menonjolkan produk kita sendiri. Apa sih produk kita itu gitu ya? Apa kelebihannya gitu ya? Oh, orang yang mencari garlic powder ya akan tentu saja akan mencarinya di kata kunci tersebut gitu ya, bawang putih gitu kan, tanpa embel-embel merek-merek lain yang terkenal gitu ya. Nah, kemudian ada tipsnya. Jadi kita menggunakan kata kunci harus yang sesuai dengan produk kita. Faktanya, kata kunci spesifik mendorong traffic dari hasil pencarian ke produk. Jadi kadang kalau calon pembeli atau kita ya, Ibu Bapak ya, kalau kita mau mencari produk misalnya baju tidur kan gitu ya. Nah, itu adalah kata-kata kunci yang harus kita pikirkan nih, kata kunci untuk produk kita apa misalnya kayak bawang goreng gitu kan, atau sambal gitu kan, sambal apa. Nah, di situ kita tinggal lengkapi saja ya kata-kata kunci yang kira-kira diketikkan oleh calon pembeli itu seperti apa, dan nanti bisa kita masukkan di deskripsi produk kita. Nah, ini juga terdapat contoh-contoh ya, yang di sebelah kiri ada New Balance Zip hoodie merah keren. Di sini dicantumkan juga merek terkenal, ya, tapi ada embel-embel bukannya, ya, bukan Adidas, bukan Nike. Nah, di sini kita lihat ada keyword yang tidak relevan, yaitu merek lain di luar merek produk kita. Biasanya terdapat kata bantu seperti bukan atau no. Nah, ini kasus-kasus seperti ini sering terjadi, sehingga di warningnya baiknya Bapak dan Ibu kita tidak menggunakan contoh-contoh seperti ini. Nah, sedangkan di sebelah kanan kita bisa lihat jaket pria zip hoodie New Balance Essentials take logo zip original hitam S. Nah, jadi di sini judul produknya sesuai dengan jenis atau kategori produk, ditambah mereknya, ya, di sini ada judul produknya, jaket pria. Jaket prianya bentuknya seperti apa? Zip, pakai zip. Bentuknya hoodie, ya. Mereknya New Balance. Kemudian Essential, Steak, logo Z, ya. Jadi kemudian dituliskan juga hitam. Hitam ukurannya apa? Ukurannya S gitu. Jadi jelas sekali. Kemudian tidak menambahkan keyword yang tidak relevan. Nah, Bapak Ibu semua, coba kita lihat dari dua contoh ini. Ya, yuk bisa kita kasih masukan ya. Mana kira-kira produknya yang foto produknya ini sudah optimal atau belum optimal. Silakan, ayo Bapak Ibu. Ya, Coach Gustin. Ya, Bapak Ibu, di situ ada dua foto ya Bapak Ibu. Satu gambar pertama menjelaskan tentang produk alpukat. Alpukat dengan harga dan penjelasan deskripsi seperti itu. Ada kondisi baru, berat, dan kategori serta etalase ada di semua etalase. Terus pengiriman khusus Gojek berat 1 gram dengan gambar sedemikian seperti itu yang terlihat. Ada hanya satu gambar. Kemudian gambar kedua itu ada informasi tentang produk, di mana gambar produknya disertai dengan tulisan. Ada harga juga, di deskripsi produk juga ada keterangan tentang penjualan produk, dan hanya di deskripsi tentang alpukat mentega reguler. Nah, Bapak Ibu silakan, menurut Bapak Ibu silakan ketik di kolom chat mana yang lebih baik gitu loh. Apa kekurangan masing-masing dari contoh foto produk atau halaman produk berikut ini. Berikut ini belum optimalnya di mana gitu. Ya, silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat, atau ada yang mau menjawab peserta offline dan juga mau ikut menjawab. Baik, saya akan coba menjawab.
Untuk gambar Ya. pertama itu Iya. itu menurut saya kurang jelas karena itu yang kelihatan buah banyak tapi isi dari daging alpukat itu nggak kelihatan. Jadi kalau saya pribadi membeli alpukat, ini alpukatnya ini matang sempurna atau enggak ya gitu. Nah Ya. untuk gambar yang kedua itu lebih nggak jelas lagi karena banyak tulisannya daripada keterangan gambarnya gitu. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Maaf. Ibu Fona. Ibu Fona, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup ini ya, mendekati ya, sudah hampir betul jawaban yang Ibu berikan. Gimana kita lanjut kayak ininya penjelasannya? Nah, seperti ini ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bu Fona. Foto pertama dari produk yang terunggah itu cuma satu pilihan. Sementara gambar dari buah tidak diperlihatkan secara jelas, tidak ada potongan gambar buah. Nah, sehingga itu berarti tidak menunjukkan detail dari tampilan produk. Yang ketiga, kekurangan dari foto produk atau halaman produk yang sebelah kiri adalah nama produk tidak mengikuti rumus. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mau mengupload katalog di Tokopedia, Tokopedia tuh udah menuliskan rumus di kotak bawah judul kita itu ada rumusnya di sana. Apa yang mesti kita tuliskan terlebih dulu? Yang mesti kita tuliskan terlebih dulu jenis atau kategori produk, terus yang berikutnya kemudian kita sebutkan merek, yang berikutnya adalah keterangan dari produk. Jadi itu akan lebih maksimal diterima atau diterima oleh calon pembeli kita, akan mudah di search gitu, akan lebih mudah dicari kata kunci atas produk kita gitu ya, sehingga kesempatan pembeli untuk mengunjungi halaman produk kita jadi akan lebih gampang kalau mengikuti rumus. Kalau tidak mengikuti rumus jadi halaman produk kita susah ditemui. Nah, untuk halaman produk yang kedua, Bapak Ibu betul tadi foto produknya itu terasa penuh karena banyak tulisan-tulisan kecil, jadi sulit menemukan fokus fotonya ada di mana. Foto pertama produk juga harusnya foto yang menunjukkan keunggulan produk ya Bapak Ibu ya, dari sisi visual. Misalnya ada alpukat dagingnya tebal harus diperlihatkan irisannya. Dagingnya berwarna kuning cerah gitu harus diperjelas warnanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga foto produknya tidak ada yang diperlihatkan secara detail. Demikian gitu, Coach Eni. Oke, terima kasih Coach Gusti. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan dengan kita lihat ya bagaimana sih fitur-fitur apa saja yang ada di Tokopedia. Nah, di sini kita bisa menyimak tentang fitur paket bundling. Nah, fitur paket bundling ini adalah salah satu fitur yang bisa menarik konsumen kita untuk membeli secara borongan produk kita. Loh, kok bisa? Gitu ya. Kita lihat. Nah, apa itu paket bundling? Paket bundling itu adalah fitur yang bisa membantu seller dalam membuat paket yang terdiri dari berbagai macam produk kita. Ya, jadi kita buat paketan. Sehingga misalnya kita bisa menggabungkan beberapa produk sekaligus dan menambahkan diskon yang menarik lah. Tentu saja ya konsumen pasti akan tertarik gitu ya dengan adanya paket bundling ini ya kan. Dan di samping itu untuk kita para seller bisa meningkatkan performa produk. Jadi misalnya ada satu produk unggulan sementara yang lainnya ada produk lengkap gitu ya. Kita bisa juga mengkombinasikan produk unggulan dengan produk pelengkap sehingga produk pelengkap di toko kita ini juga bisa ter-up penjualannya ya. Nah, di sini akan meningkatkan penjualan dari produk-produk yang diikut sertakan dalam paket bundling. Nah, seller dapat menggunakan produk yang tersedia di toko kita. Jadi misalnya kita mengupload produk-produk gitu ya, kita langsung gabungkan saja produk-produk yang sudah kita upload di toko kita untuk membuat paket tanpa perlu membuat produk-produk baru lagi gitu ya, secara baru gitu ya. Misalnya udah ada produk A, B, C gitu ya. Nah, itu langsung kita gabungkan di dalam akun toko kita. Nah, keuntungan bundling ini
Apa aja? Yaitu yang pertama, kita tidak perlu mengupload produk-produk baru, kecuali memang ada produk baru yang akan nantinya kita masukkan ke dalam paket bundling gitu ya. Ada produk-produk baru kita upload. Tapi kalau kita akan mengadakan atau membuat paket bundling dari produk-produk yang sudah ada, kita nggak perlu mengupload produk baru. Nah, kemudian kita perlu memantau, tidak perlu memantau 2 stok produk sekaligus gitu ya. Kalau biasanya kita kan mantau dari tiap produk gitu ya, ada yang laku nggak gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah menjadi paket bundling, itu sudah menjadi satu kesatuan gitu ya, yang akan kita pantau. Kemudian kita bisa memberikan paket dan diskon menarik untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, biasanya hal-hal seperti ini atau paketan bundling ini bisa meng-up toko kita, juga meng-up produk kita, Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya toko kita masih baru gitu ya, ini adalah sarana atau cara yang efektif untuk kita meningkatkan performa toko kita, juga untuk meningkatkan produk-produk kita. Nah, ini meningkatkan arus stok dan penjualan produk yang kurang laris gitu. Nah, ada 2 jenis paketan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan kita. Yang pertama yaitu bundling, di mana kita bisa mengelompokkan dari produk utama dan pelengkap menjadi satu kesatuan, dan kita tetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan jika kita menjualnya secara satuan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya paket diskon, di mana kita bisa memberikan diskon kepada pembeli dengan menentukan minimum pembelian produk, serta membuat hingga 3 skema paket diskon. Ya, misalnya produk kita minuman jahe gitu ya. Nah, kita mau memberikan paket diskon, misalnya dengan membeli minimal 5 botol gitu ya, atau membeli minimal 10 botol, ada diskon menarik. Nah, kita simak ya Bapak Ibu cara membuatnya. Hai seller, saya dari tim Product Service Tokopedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan bundling. Dengan bundling, kamu bisa menjual maksimal hingga 3 produk berbeda secara sekaligus dalam satu paket. Sekarang, yuk cari tahu gimana cara mengaktifkan bundling. Setelah kamu masuk ke halaman Tokopedia Seller, klik iklan dan promosi dan pilih menu bundling. Kamu akan diarahkan ke halaman paket bundling seperti ini. Klik buat bundling, dan kamu akan diarahkan ke halaman pembuatan bundling. Selanjutnya, klik atur periode paket untuk mengatur masa aktif paket. Kemudian, tentukan tanggal periode. Klik terapkan dan simpan pengaturan. Selanjutnya, klik pilih produk dan atur diskon. Kamu bisa pilih hingga 3 produk yang akan dipasangkan dan mengatur diskonnya loh. Pertama, kamu pilih produk pertama yang akan kamu masukkan ke dalam bundling dengan klik lingkaran di sebelah gambar produk. Selanjutnya, klik pilih produk, lalu kamu pilih produk lainnya yang akan dipasangkan dengan produk pertama. Lalu klik atur diskon. Di bagian atur diskon, kamu bisa memasukkan besaran diskon atau nominal harga produk yang sudah kamu tentukan. Pastikan setidaknya 1 produk memiliki diskon ya. Lalu, setelah selesai, klik simpan pengaturan. Selanjutnya, lengkapi info paket dengan memberikan nama untuk paketmu. Lalu masukkan nama paket yang sudah kamu inginkan, lalu klik tombol aktifkan kuota dan isi kuota paket yang tersedia. Klik simpan pengaturan. Langkah terakhir, klik buat paket, klik ya buat. Jadi deh, bundling kamu akan aktif sesuai dengan tanggal periode yang kamu atur sebelumnya. Setelah jadi, kamu juga bisa memantau dari bundling yang sudah kamu buat loh. Gimana, mudah kan seller? Yuk aktifkan bundling sekarang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.
Hai seller, saya dari tim Product Service Tokopedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan paket diskon. Dengan paket diskon, kamu bisa menjual satu produk dengan jumlah minimum pembelian dan memberikan diskon menarik untuk para pembeli agar produk kamu menjadi lebih menarik. Sekarang, yuk cari tahu cara mengaktifkan paket diskon. Setelah kamu masuk ke halaman Tokopedia Seller, klik iklan dan promosi dan pilih menu paket diskon. Lalu klik buat paket, maka kamu akan diarahkan ke halaman pembuatan paket. Jangan lupa klik buat paket diskon, dan di sini adalah halaman pembuatan paket diskon. Selanjutnya, klik atur periode paket untuk mengatur masa aktif paket. Klik terapkan, lalu klik simpan pengaturan. Tahap selanjutnya, saatnya kamu menentukan diskon untuk pilihan produk yang bisa dibeli sekaligus banyak. Klik pilih produk dan atur diskon, lalu pilih produk yang akan kamu masukkan ke paket diskon, klik atur diskon. Pada bagian atur diskon, masukkan jumlah minimum pembelian produk dan besaran diskonnya. Pada bagian ini, kamu bisa menambahkan skema paket diskon bahkan hingga 3 skema, maupun mengubah produk pada paket diskon yang kamu buat. Selanjutnya, klik simpan pengaturan. Kemudian, lengkapi info paket dengan memberikan nama untuk paketmu. Caranya, klik lengkapi info paket, lalu masukkan nama paket yang akan kamu inginkan. Klik tombol aktifkan kuota paket, dan isi kuota paket yang tersedia. Klik simpan pengaturan. Langkah terakhir, klik buat paket, klik ya buat, dan jadi deh, paket diskon kamu akan aktif sesuai dengan tanggal periode yang kamu atur sebelumnya. Setelah jadi, kamu juga bisa memantau paket diskon yang sudah kamu buat. Gimana, mudah kan seller? Yuk segera aktifkan paket diskon. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu. Mudah ya kita membuat paket-paket, yaitu paket bundling dan paket diskon. Nah, dua cara ini sangat efektif untuk meningkatkan performa toko kita, juga performa produk kita. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita mempersiapkan toko untuk menyelesaikan transaksi pertama kita. Nah, ada 5 langkah, yaitu yang pertama, kita atur layanan pengiriman per produk. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan logistik pengirimannya berdasarkan lokasi toko dan jenis produknya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan daerah kita, ini yang terdekat pengirimannya apa gitu ya. Jadi kita bisa memberikan beberapa pilihan untuk jasa layanan pengiriman kepada calon pembeli kita. Kemudian kita harus juga memperhatikan sekali untuk membalas chat dan diskusi dari pembeli, karena ini akan meningkatkan performa toko kita. Kalau kita fast respon, maka calon pembeli akan merasa senang dan merasa cukup puas ya dengan kinerja toko kita. Nah, kemudian kita juga harus siap membalas pesan dan diskusi, karena ini merupakan dua dari parameter yang ada pada skor performa toko yang nanti akan bisa terupdate terus ya setiap saat, dan bisa kita pantau bagaimana sih kinerja toko kita itu dari parameter yang ada di Tokopedia. Kemudian sebelum kita mengirim ya, atau kita menerima pesanan, kita harus memastikan stok barangnya cukup, dan kita harus kemudian langsung menerima pesanan pembeli. Nah, setelah itu kita pastikan barang ya kita kemas dengan aman, ya kita pastikan barangnya kita kemas dengan sesuai gitu ya. Aman lah ya di perjalanan, baru kemudian kita mencetak label pesanan kita. Kita bisa memilih jenis layanan pengiriman
mau diantar atau kita jemput gitu ya, atau dijemput kurir atau kita antar langsung. Nah, kemudian kita bisa membuka aplikasi Tokopedia Seller, masuk ke bagian penjualan. Nah, di sini di bagian penjualan ini ada pilih pesanan baru. Ya, terima pesanan yang ingin diproses, lalu klik terima pesanan. Jika ingin menerima pesanan sekaligus, kita bisa mencentang kotak kecil pada setiap pesanan yang ingin kita proses, lalu kita mengklik terima pesanan sekaligus. Ya, di bawah sini ya, Bapak Ibu, ada kotak hijau di sini terima pesanan sekaligus. Nah, kemudian setelah pesanan siap, kita klik bagian konfirmasi. Nah, yang harus kita ketahui, kita bisa mendownload laporan penjualan untuk memudahkan proses pesanan dan menghitung pendapatan. Nah, di sini juga ada cara-caranya, kita bisa lihat di akun Tokopedia kita, nanti di akun toko kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik pada salah satu pesanan, lalu klik tombol. Tombol apa? Tombol titik-titik 3 ini yaitu yang ada di bagian kiri bawah. Nah, ini kita ingin cetak label, di situ akan keluar tulisan cetak label, kita klik, kemudian kita langsung mendownload atau untuk mengunduh label pesanan kita yang nanti akan ditempelkan di bagian produknya yang akan dikirim. Untuk mencetak label pesanan, seller juga bisa melakukannya secara sekaligus saat akan melakukan request pick up pada bagian siap dikirim. Nah, kemudian kita klik bagian konfirmasi resi pada pesanan yang siap dikirim. Pastikan kita menginput nomor resi yang benar setelah barang dikirim ke kantor agen untuk menghindari pembatalan pesanan secara otomatis. Setelah itu kita klik konfirmasi pengiriman yang ada di bagian bawah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memilih untuk dijemput kurir, kita klik request pick up untuk mengirim produk satu persatu. Pastikan request pick up berhasil. Selanjutnya, kurir nanti akan menjemput paketnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa ada beberapa jasa layanan pengiriman yang diambilnya itu waktunya malam gitu ya, atau pagi. Nah, ini kita harus pastikan mereka mengambil produk kita itu waktunya kapan. Karena kalau kita tidak standby, produk kita bisa tidak terangkut gitu ya. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa barang yang kita mau kirim itu sudah dikemas dan siap dijemput sebelum request pick up-nya diklik sama kita. Agar apa? Agar kurir bisa langsung mengambil pesanan dan mengantarnya ke pembeli. Nah, baik. Kita akan ice breaking lagi nih, Coach Gustin, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak serius-serius terus ya. Ya. Coach Eni, terima kasih. Kita masuk ke sesi ice breaking yang kedua. Baik. Bulan puasa ini emang agak sensitif gangguan ngantuk kayak ini. Jadi supaya kita segar lagi ya. Ngantuk ya. Baik, kita tebak gambar yang pertama. Apakah gambar yang pertama? Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebagian foto dari satu jenis apa? Kira-kira Bapak Ibu punya bayangan nggak? Yang offline dan online silakan jawab. Yang online bisa menjawab di kolom chat. Yang offline, udah ada yang jawab, Pak Indra Saputra. Bapak Indra ini bukan mewakilin teman-temannya yang offline ya. Kata Pak Indra kupu-kupu katanya Coach Eni. Sama kupu-kupu juga. Oke, Ibu siapa tadi yang jawab kupu-kupu? Nurlaili.
Ibu Nurlaili katanya kupu-kupu. Warnanya cantik ya. Iya, itu emang seperti sayapnya kupu-kupu ya. Assalamualaikum, saya Abrar. Salah satunya saja. Satu-satu Pak, memang kita akan satu-satu. Oh, ada yang jawab Ibu Tina Maulina, katanya burung. Oh, burung. Betulkah burung? Oke. Apa ya? Ya, kita jawab aja ya. Terus ini kita buka coba gambarnya. Gambar apakah itu? Aduh, ternyata ini jenis hewan baru Bapak Ibu. Gajah berkuping sayap kupu-kupu ya. Kan ada yang bisa nebak ya? Ini dari daerah mana ini Coach Gustin? Dari belahan dunia mana nih kayaknya kayak ini. Oke, baik kita lanjut ke potongan gambar yang kedua. Ini seru-seruan aja ya Bapak Ibu ya. Potongan gambar yang kedua, wah ini Mas udah dikenal ya, potongan tubuh. Gak asing. Pasti ada yang bisa jawab, ini gampang sekali. Gampang sekali sebenarnya. Yang online ada yang bisa jawab, di kolom chat silakan diketik Bapak Ibu. Takut salah kali Coach Gustin. Izin menjawab. Oh, zebra. Boleh silakan Ibu. Zebra. Ibu siapa? Tamara. Zebra. Ibu dengan Ibu siapa maaf? Tamara. Amara, Ibu Amara katanya zebra. Bu KJ Ratna Dewi juga jawab zebra. Tadi Pak Indra. Oke. Pak Wahyu mewakili teman-teman offline menjawab zebra kepala dan buntut burung. Betul nggak nih? Udah bisa menerawang. Meramal. Oke, coba kita tebak. Kita lihat jawaban terawangannya Pak. Apa ini? Ternyata ini kolaborasi antara simpanse dan zebra, Coach Eni. Sehingga menghasilkan simpanse berbulu zebra. Bukan dari daerah Aceh ini ya, bukan ya. Bukan musang berbulu domba, tapi simpanse berbulu zebra. Baik, yang ketiga ya, kita lanjut. Nah, ini juga ini familiar ini fotonya sebetulnya ya, bagian kalau habis Idul Fitri nanti Idul Adha. Oh iya, sesinya dia. Sesi perpisahan, kasihan ya. Oke. Yang bisa menjawab yang online siapa? Itu kambing. Kambing. Ibu siapa yang bisa jawab tadi? Dengan Ibu siapa? Nada. Ibu Nada katanya kambing Coach Eni. Kambing karena tanduknya benar itu tanduk kambing ya. Apa betul? Ada lagi yang mau jawab? Gak ada. Sapi katanya sapi. Oh, antara kambing atau sapi. Memang agak meragukan ya antara kambing atau sapi. Kambing bermuka ayam. Aduh, ada yang offline kambing bermuka ayam, Pak. Ini lagi-lagi terawangan ini, hasil terawangan. Coba kita lihat hasil terawangannya apakah betul atau enggak. Oh, ternyata kambing berwajah monyet. PBP sekali kambingnya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya juga peserta offline dan online hari ini. Kita lanjut ya Coach Eni. Baik. Terima kasih Kak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke laptop. Ke materi ya. Bagaimana kalau misalnya ada kendala-kendala di proses penjualan kita. Nah, untuk mengatasi kendala antara seller dengan pembeli, kita ada solusinya yaitu melalui pusat resolusi Bapak Ibu. Jadi melalui pusat resolusi. Kok bisa? Ya, karena layanan ini berfungsi memang untuk membantu menyelesaikan kendala antara seller dengan pembeli. Jadi pusat resolusi ini dapat membantu seller menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya produknya sudah dikirim, tapi kok belum diterima nih sama pembeli, sudah lama. Nah, bagaimana ini gitu ya? Nah, seller bisa mengkomunikasikan permasalahan ini melalui pusat layanan resolusi, pusat resolusi. Nah, begitu juga misalnya ketika produk sudah dikirim, tapi jumlah produk yang diterima pembeli kok tidak sesuai gitu dengan pesanan. Pesannya 5, yang datang
4 atau 3 gitu kan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini akan dibantu dengan pusat resolusi. Kemudian juga misalnya produknya yang diterima kok rusak, tidak sesuai gitu ya, ada cacatnya gitu. Nah, di situ juga bisa dibantu. Juga produknya tidak sesuai dengan pesanan pembeli gitu ya. Misalnya belinya baju yang datang makanan atau minuman gitu ya. Nah, itu juga bisa dikomunikasikan melalui pusat resolusi. Juga misalnya terdapat selisih ongkos kirim. Ya, biasanya kita kalau membeli, kalau free ongkir malah senang gitu ya. Tapi kalau ada tambahan ongkos kirim, komplain gitu. Nah, itu bisa kita seller bantu dengan mengkomunikasikannya dengan pusat resolusi dari Tokopedia. Nah, ini caranya resolusi bisa dicek pada akun toko dengan mengklik pesanan di komplain. Dari sini kita nanti akan masuk ke pusat resolusi. Buat kita yang baru pertama kali berjualan, hendaknya memperhatikan beberapa hal penting yang harus dijalankan oleh para seller di Tokopedia. Apa saja itu? Misalnya yang pertama adalah bahwa kita harus memastikan kita sudah membaca dengan seksama aturan penjualan di Tokopedia dan memberikan persetujuan untuk melindungi data pembeli kita ketika kita mengunduh laporan penjualan. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari pembeli karena menghubungi pembelinya langsung dari aplikasi lain selain Tokopedia. Nah, kemudian kita juga memastikan seluruh transaksi dan penyelesaian masalah dilakukan dengan aman melalui bantuan Tokopedia Care, ini juga jika dibutuhkan. Nah, persetujuan penggunaan data juga harus disetujui ya demi menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Nah, sudah selesaikan transaksimu? Nah, ketika kita sudah menyelesaikan transaksi kita, saatnya kita mengatur saldo penghasilan kita. Bagaimana caranya? Detail saldo bisa langsung kita lihat, misalnya saldo kita tuh udah berapa ya, itu akan terlihat jelas di situ. Nah, kemudian ada namanya riwayat saldo gitu ya, dari penjualan yang mana, produk-produk yang mana saja, itu nanti akan kelihatan riwayat saldonya. Nah, jika saldo penghasilanmu belum bertambah, maka kita bisa menghubungi pembeli kita untuk segera melakukan konfirmasi. Nah, setelah mereka melakukan konfirmasi, kita bisa menunggu maksimal 2 kali 24 jam untuk dananya tersebut masuk secara otomatis ke saldo penghasilan kita. Nah, penjual kita dalam hal ini dapat melakukan pemeriksaan secara berkala di menu pesanan selesai. Ya, jadi misalnya ada yang beli, barang udah dikirim, gitu kan? Atau, nah ini udah masuk belum nih? Udah ketika barang sudah diterima, gitu ya, pembeli sudah mengklik konfirmasi penerimaan, kita bisa melihat update-nya bagaimana, apakah saldo penghasilannya sudah masuk ya ke akun kita atau belum. Nah, kemudian cara lainnya juga kita bisa mengklik ya tombol lainnya, yaitu ada di kanan bawah pada halaman utama Tokopedia Seller. Nah, di sini di klik lainnya itu nanti akan muncul klik saldo. Nah, udah akan muncul saldonya. Nah, kemudian pilih nominal jumlah berapa yang kita akan tarik. Kemudian pilih rekening tujuannya, lalu langsung klik tarik saldo. Tarik saldo ada di bagian bawah ya. Nah, mudah kan? Mudah seperti itu ya ketika kita mau menarik saldo dari akun toko kita ke rekening kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan dianjurkan untuk melakukan verifikasi karena untuk memastikan bahwa ini benar kita yang melakukan tarik saldo tersebut gitu ya. Akan ada verifikasi menggunakan OTP
kita akan diminta memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirim. Bisa dikirimnya melalui PIN Tokopedia, atau bisa ke SMS, atau ke WhatsApp kita. Nah, penarikan telah akan diproses ya penarikannya. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya ketika kita sudah ada saldo penghasilan, sudah masuk, kemudian akan ditarik ke rekening kita, itu dilakukannya dengan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita harus sering-sering memantau dan mengatur aktivitas toko melalui halaman Tokopedia seller kita. Nah, di sini ada 14 menu utama pada halaman Tokopedia seller yang bisa kita kita gali lagi ya, yang bisa kita maksimalkan fitur-fiturnya. Di antaranya ini ada home yang pertama paling atas. Di sini akan ada berisi ringkasan data performa toko kita. Kemudian ada chat ya, berisi kumpulan pesan masuk, diskusi ya, ada produknya, berisi daftar produk ya, kemudian penjualannya, ada berisi daftar pesanan toko, peluang penjualan ya, ada juga pusat resolusi sellernya. Ya, kemudian statistik, ini berisi halaman untuk wawasan toko kita. Jadi update ya, toko kita ini performanya seperti apa, itu ada di halaman statistik juga. Kemudian performa toko kita, ada panduan untuk menentukan skala bisnis berdasarkan pendapatan dan total penjualan dalam 90 hari terakhir. Nah, kemudian juga ada fitur iklan dan promosi yang tadi kita melakukan voucher ya, melakukan voucher toko atau diskon atau bundling, ini di bagian iklan dan promosi. Ada juga di sini nanti kita bisa melakukan top ads ya, jadi iklan berbayar ya untuk Tokopedia. Juga ada broadcast chat. Nah, juga ada fitur dekorasi toko. Ya, dekorasi toko ini sangat penting untuk mengatur halaman toko kita, layoutnya bisa kita atur-atur dengan dekorasi toko agar tampilan toko kita itu menarik, tampilan toko kita itu bagus ya. Kemudian ada halaman informasi terkait kata pembeli ya. Di sini akan ada chat pembeli, ulasan, ada komplain juga gitu ya. Dan kemudian ada layanan tambahan, berisi layanan untuk mengemas produk dan pembayaran tagihan digital. Juga ada pusat edukasinya. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena Tokopedia menyediakan info-info terbaru seputar Tokopedia, tips dan trik bisnis, serta cerita-cerita sukses para seller. Juga misalnya nanti ada update, ada promo-promo misalnya menyambut Idul Fitri gitu ya, ada promo diskon atau apa yang memang disediakan oleh Tokopedia. Nanti akan ada informasinya di halaman Tokopedia. Kemudian ada Tokopedia Care, ini untuk mendapatkan layanan pelanggan yang berbasis digital. Ada pengaturan halaman juga untuk bagian informasi toko dan akun admin toko kita. Jadi 14 menu utama yang ada di sini, ketika kita melakukan maksimalisasi di dalam, kita pergunakan fitur-fiturnya secara maksimal, ini akan meningkatkan performa toko kita. Ya, jadi ketika kita sudah buka toko, jangan didiemin Bapak Ibu ya, jangan didiemin aja, jangan boro-boro dilihat ya, kadang kita lupa buka-buka toko kita gitu ya. Kita harus sering lihat, sering update gitu ya. Bahkan kita optimasi dengan memaksimalkan fitur-fitur yang ada dan disediakan oleh Tokopedia ini. Nah, berikutnya, kita akan juga diperlihatkan kepada kita performa toko kita dengan ditampilkan skor toko kita. Ini akan diupdate setiap hari Senin. Kalau berwarna hijau, artinya performa toko kita itu ada di atas rata-rata. Dan ini harus dipertahankan betul Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau berwarna hitam, berarti performanya sama dengan rata-rata. Kemudian kalau berwarna merah, ini artinya performa kita masih di bawah rata-rata. Dan
kita bisa mengikuti tips-tips yang disediakan untuk meningkatkan performa toko kita. Di sini antara lain yang bisa meng-up ya, menaikkan performa toko kita adalah kecepatan mengirim pesanan, kemudian jumlah pembelinya sudah berapa banyak, kemudian kita membuka toko media sellernya ini dalam 90 terakhir atau belum gitu kan. Nah, kemudian tingkat kesuksesan pesanannya seperti apa? Ada kecepatan membalas chat dan diskusinya, bagaimana Bapak Ibu membalas chatnya? Ya, apakah tokonya sering diliatin ya atau jarang diliatin, jarang ditengokin gitu ya. Nah, kemudian membalas chatnya itu cepat atau enggak, ya fast respon atau tidak. Kemudian ada ulasan produk juga dengan bintang 4 ya. Jadi Bapak Ibu sebelum misalnya kita baru membuka toko gitu ya, baru membuka toko kita dan kita ingin toko kita ada yang beli ya untuk pembelian pertama kedua, bisa dibantu juga lewat sosial media kita. Nanti di sosial media kita untuk satu produk misalnya kita tampilkan link toko kita, Tokopedia kita ya. Ada yang link tadi, ada domain. Nah, itu kita masukkan di akun sosial media kita sehingga calon pembeli bisa langsung diarahkan ke Tokopedia. Nah, untuk menarik lebih banyak kunjungan pembeli ke tokomu, kita harus mengeksplorasi fitur-fitur tadi yang ada di Tokopedia. Ya. Kalau misalnya kita sering menggunakannya, nanti semakin sering kita semakin akrab, kita semakin familiar, semakin mudah ya mengklik gitu ya, mengulik-ngulik fitur-fitur yang ada. Tapi kalau misalnya kita jarang membukanya, kita akan semakin asing gitu ya, akan semakin mungkin semakin tidak paham gitu lah ya. Kalau makanya Bapak Ibu jangan khawatir apa namanya dikulik-kulik aja ya Bu, Bapak fitur-fiturnya semakin kita semakin sering gitu ya, akan semakin paham, akan semakin mengerti gitu ya tentang fitur-fitur yang ada di Tokopedia itu sendiri. Nah, tadi sudah disebutkan salah satu fitur-fitur yang bisa menarik gitu ya, menarik calon pembeli kita dan bisa kita manfaatkan, yaitu yang pertama adalah fitur statistik. Nah, di sini kita bisa mengupdate ya, bisa memantau performa toko kita. Fitur statistik harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada performa toko dan produk, juga ada wawasan toko, dan operasional juga wawasan produk yang ada di toko kita. Nah, ini jadi masukan buat kita, apakah kita sudah maksimal gitu ya, dalam mengeksplor toko kita, atau masih kurang maksimal gitu ya. Nah, kemudian ada fitur lagi, yaitu fitur dekorasi toko, di mana dengan fitur dekorasi toko ini kita bisa membuat branding toko kita semakin kuat. Jadi ada pilihan-pilihan dekorasi toko yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa maksimalkan untuk membuat branding toko kita menjadi lebih baik. Kemudian ada juga fitur etalase toko. Ya, kalau kita punya toko offline, di situ kan ada etalase biasanya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada etalase tokonya ini kita kita percantik misalnya dengan hiasan-hiasan atau etalasenya sendiri sudah menarik, sudah unik gitu kan. Nah, sehingga calon pembeli kan merasa melihatnya aja udah senang gitu ya, belum masuk ke tokonya aja udah senang, apalagi masuk gitu kan, seperti itu. Ini di sini kita bisa maksimalkan etalase toko kita bisa mengelompokkan produk sejenis sesuai kategori agar produk-produk kita ini lebih teratur. Juga ada fitur voucher toko. Nah, voucher toko ini kita bisa maksimalkan, kita bisa manfaatkan untuk menarik calon pembeli, misalnya voucher kunjungan toko. Nah, ketika ada calon pembeli yang mengunjungi toko kita,
dia bisa mendapatkan voucher kunjungan toko misalnya seharga 5.000 atau seharga 10.000 dari harga produk kita. Nah, dengan voucher toko kita bisa menarik pembeli untuk belanja dengan jenis promo beragam dan periode yang fleksibel. Kemudian juga ada fitur bebas ongkir. Nah, ini favorit banget ya buat calon pembeli. Nomor satu paling yang dicari adalah bebas ongkir gitu kan. Karena dengan fitur bebas ongkir ini, pembeli berbelanja ke toko bisa lebih menarik gitu ya. Oh ya, ada bebas ongkirnya gitu kan, dan memperluas jangkauan penjualan kita. Nah, kemudian ada juga yang namanya voucher toko, seperti yang tadi sudah disebutkan ya Bu, Bapak. Apa sih voucher toko itu? Nah, voucher toko ini adalah fitur untuk membuat voucher promo di toko kita. Ya, menarik ya. Jadi, ketika orang mau mengunjungi toko kita, ada voucher-voucher promo yang kita sediakan yang bisa membuat orang menjadi atau calon pembeli merasa berminat gitu ya, merasa senang gitu. Nah, kita bisa bebas menentukan periodenya, masanya, masa berlakunya voucher, kemudian budgetnya berapa, ya disesuaikan dengan harga produk kita juga masing-masing, dan jenis promonya yang kita inginkan. Nah, ada dua sifat voucher ini, yaitu publik dan terbatas. Dan juga ada jenis vouchernya gratis ongkir dan cashback. Nah, di sini kita lihat contohnya gratis ongkirnya misalnya 20.000 untuk minimal pembelian 125.000. Nah, untuk pemotongan biaya pengiriman ini kita jadikan penarik ya, sesuatu yang menarik bagi calon pembeli sehingga mereka tertarik untuk membeli produk di toko kita. Kemudian juga ada voucher cashback. Ya, di sini contohnya toko kita menyediakan cashback 50% minimal pembelian 50.000 untuk diberikan kepada calon pembeli. Nah, apa itu bebas ongkir? Bebas ongkir itu adalah fitur. Jadi ini termasuk salah satu fitur yang disediakan oleh Tokopedia dan dapat digunakan oleh pembeli untuk mendapatkan bebas biaya ongkos kirim. Untuk layanan instan, layanan someday, reguler, juga kargo. Nah, manfaatnya apa? Yaitu tentu saja meningkatkan penjualan ya, dan juga mudah dicari pembeli karena ketika ada voucher atau fitur bebas ongkir ini akan muncul ya produk berlogo. Jadi ada logonya. Di sini ada contohnya di samping harga 50.000 ini ada bebas ongkir. Nah, di situ akan muncul logo bebas ongkirnya sehingga logo ini akan tampil di halaman pencarian dan dilengkapi filter khusus bebas ongkir. Dan ini menjangkau pembeli di luar pulau untuk memperluas jangkauan penjualan ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian ketika kita sudah mempunyai akun, ketika kita sudah memaksimalkan fitur-fiturnya gitu ya, ternyata Tokopedia ini menyediakan juga satu jenjang yaitu power merchant, yaitu jenjang berikutnya untuk kita meningkatkan performa toko kita dan kita bisa mengupgrade toko kita menjadi jenjang power merchant. Caranya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan bahwa power merchant itu adalah keanggotaan seller di Tokopedia yang menawarkan berbagai fitur eksklusif. Nah, tadi ketika toko kita belum menjadi power merchant saja sudah begitu banyak fitur-fitur yang disediakan ya Bapak Ibu oleh Tokopedia. Nah, ketika kita mengupgrade toko kita menjadi power merchant, akan banyak lagi penawaran fitur-fitur eksklusif untuk membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan kita. Nah, untuk menjadi power merchant, seller hanya perlu membayar biaya layanan sebesar 1,25% dari setiap produk yang terjual.
Nah, biaya layanan akan dikenakan setelah status transaksi berubah menjadi pesanan selesai. Jadi kalau pesanan kita sudah diterima oleh pembeli, ya berarti itu baru dikenakan biaya layanan. Nah, ada juga fitur bebas ongkir yang akan bisa kita manfaatkan ketika toko kita sudah menjadi power merchant, di mana ketika kita menggunakan atau ketika kita memperoleh ya fitur bebas ongkir ini, biayanya hanya 2,25% per produk terjual dengan layanan bebas ongkir. Nah, kemudian di Power Merchant kita juga akan mendapatkan gratis biaya layanan kartu kredit non-cicilan dan kartu debit online untuk pembeli. Kita juga bisa mengupload video di halaman produk yang akan membuat halaman produk kita semakin menarik. Juga ada akses eksklusif siaran live shopping dengan Tokopedia Play. Gimana Bapak Ibu, menarik kan Power Merchant? Nah, ini juga semuanya untuk meningkatkan performa toko kita dan meningkatkan penjualan produk kita. Nah, kita bisa lihat ya caranya tadi mengupgrade toko kita. Silakan disimak ya Bapak Ibu. Pak Seller, saya dari tim Shop Service Tokopedia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara upgrade status keanggotaan tokomu menjadi Power Merchant lewat aplikasi Tokopedia Seller. Power Merchant adalah keanggotaan toko yang menawarkan berbagai fitur untuk membantumu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pembeli. Sekarang, yuk simak cara bergabungnya. Pertama, buka aplikasi Tokopedia Seller di handphone kamu. Lalu klik menu lainnya di bagian pojok kanan bawah. Pada halaman pengaturan tokomu, klik upgrade di bagian bawah tulisan Regular Merchant. Untuk mengupgrade status keanggotaan toko kamu, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seller baru maupun seller lama. Seller baru adalah seller dengan usia toko kurang dari 90 hari. Sementara, seller lama adalah seller dengan usia toko lebih dari 90 hari. Selanjutnya, seller lama dan seller baru harus melakukan verifikasi toko dengan upload KTP dan foto diri. Untuk seller baru, seller harus memiliki paling tidak satu produk aktif. Dan untuk seller lama, harus memiliki skor performa toko minimum 60 ya. Setelah sampai di halaman Power Merchant, pastikan kamu sudah memiliki satu produk aktif dan sudah melakukan verifikasi data diri. Caranya, setelah membaca syarat dan ketentuan, centang kotak saya setuju dengan S dan K yang berlaku. Klik daftar sekarang. Klik mulai. Ambil foto KTP, lalu klik lanjut apabila informasi di foto sudah terlihat jelas. Klik mulai verifikasi wajah dengan memposisikan wajahmu tepat di tengah area lingkaran. Lalu ikuti instruksi yang tertera di layar ya. Selanjutnya, sistem akan memeriksa apakah foto KTP dengan foto wajahmu sudah sesuai. Setelah selesai diproses, klik mengerti. Jika sudah, data kamu akan diproses oleh tim Tokopedia dan kamu tinggal menunggu kabar mengenai status keanggotaan toko kamu yang baru deh. Gimana caranya? Mudah bukan? Biar kamu bisa terus meningkatkan pelayanan dan menjadi seller terbaik Tokopedia, yuk tonton video upgrade menjadi Power Merchant Pro hanya di YouTube Tokopedia Seller. Baik, Bapak Ibu semua, udah cukup jelas ya tadi kita mengupgrade toko kita menjadi Power Merchant, dan ketika toko kita menjadi Power Merchant, banyak sekali atau tambah banyak banget fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan. Nah, sekarang ini kita akan ada sesi mini quiz nih, Coach Gustin. Baik, Coach Eni. Sesi mini quiz ini Bapak Ibu adalah
kita merefresh, mengingat kembali materi-materi tadi yang disampaikan oleh Coach Eni dari awal. Baik, kita uji. Susah nggak ya, Coach Gustin? Kalau tadi perhatikan kayaknya enggak, Kak. Kayaknya gampang ya, Bapak Ibu mah bisa semua ya, insya Allah ya. Baik, lanjut ya ujian pengetahuanmu. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan Banda berikut. Baik, silakan. Bapak Ibu yang online dan offline silakan menjawab. Yang online di kolom chat, manakah penulisan link tokoh yang tepat di bawah ini? A. Toko siap sedia. B. Tokopedia link _6 VTRVY 2 UBBN. C. Tokopedia _ toko siap sedia. Atau D. Tokopedia.com. Yang offline boleh diwakili tadi oleh Pak Bapak Wahyu ya tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau jawab Ibu? Dengan Ibu siapa? Ya, saya Nur Laili, Ibu. Izin Nur menjawab. Laili. Apa jawabannya Ibu? D. Tokopedia.com. Tokopedia.com menurut Ibu Nur Laili. Kita cek jawabannya Coach Eni. Atau ada jawaban lain kali Coach Gustin? Jawaban lain di chat belum ada yang jawab. Atau Ibu yang lain ada yang menjawab yang offline? Ada yang jawab yang lain yang offline? Belum ada. Kita lihat aja jawabannya. Yang C, Tokopedia.com toko siap sedia. Ada yang menyusul menjawab. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Fona. Ibu Fona tadi ya, Ibu ya, puasa-puasa semangat ya Bu ya. Ada Pak Indra juga jawab B. Makanya ada Mbak Sarah Rizka jawab C. Tadi kayaknya kepending masalah jaringan kayaknya ya. Oke, Bu Tina Maulina jawab C juga. Ya, jawabannya apa, Coach Eni? Ya, siap. Jawabannya jawabannya adalah C. Yang betul tokopedia.com _ toko siap sedia. Ya, seperti itu formulasi penulisan toko, link toko di Tokopedia ya. Baik, kita lanjut ke soal kuis yang kedua. Pertanyaan kedua. Siap. Oh ya, di sini ada dijelaskan. Untuk penulisan link toko Bapak Ibu ya, harus memiliki skema. Jadi memang ada skemanya. Jadi tokopedia.com / nama domain kita ya. Jelas ya. Yang berikutnya soal kedua. Yang kedua, mengapa pertanyaannya penulisan dan PIN alamat toko secara tepat itu sangat penting? Apakah agar mendapat rating mengesankan dari pembeli, ataukah agar mampu meningkatkan penjualan, atau agar tampilan toko makin menarik, bahkan yang seperti jawaban D mempermudah penjemputan barang oleh kurir. Silakan jawab yang di online. Mana ya? Tina jawab D, Tina Maulina. Jawabannya D. D. Ibu siapa yang jawab Ibu? Ibu Fona. Ibu Fona lagi. Waduh, Ibu Fona ini pelajar yang ya. Jawabnya hampir benar terus lagi. Iya. Coba kita lihat jawabannya kayak ini apa? Coach ini yang kedua. Adalah Ibu Jaya Farmer menjawab D. Ternyata memang betul Bu Fona, jawabannya D, agar mempermudah penjemputan barang oleh kurir. Karena penulisan dan PIN lokasi secara tepat akurat pada alamat toko penting membuat kurir agar tidak kesulitan untuk mempick up barang jualan ke toko. Ya. Dari Tokopedia itu Bapak Ibu sebagian besar menyediakan jasa kurir yang digunakan adalah yang sebagian besar menjemput barang kita di lokasi toko. Ya, hanya beberapa yang tidak menjemput. Misalnya ada pos atau wahana gitu ya. Tapi yang lain kurir yang digunakan yang diajak bekerja sama oleh Tokopedia sebagian besar itu menjemput barang ke toko ya. Enak ya. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Ya, baik. Yang ketiga.
Berikut termasuk 4 langkah mudah mempersiapkan toko di Tokopedia, kecuali mempersiapkan akun toko yang verifikasi nomor telepon, aktivasi toko dengan verifikasi KTP dan wajah, dan tambah rekening bank. Oke, hati-hati jangan terjebak ya Bu, kecuali 4 langkah mudah mempersiapkan toko di Tokopedia. Apakah akun toko, ataukah aktivasi toko dengan verifikasi KTP dan wajah, atau tambah rekening, atau verifikasi nomor. Siapa yang jawab di online? Apa jawabannya? Kayaknya meragukan ya. Sarah Rizka. Pertanyaannya susah kali. Ibu Rizka, Sarah Rizka jawab D. Pak Wahyu mewakili lagi ya. Siapa Bu yang mau jawab offline? Huruf C. C, jawabannya C. Kata Ibu, Fona lagi bukan ini? Bukan, tetangga. Tetangga Bu Fona siapa namanya Ibu? Intan. Bu Intan, Masya Allah. Bu Intan menjawab C. Di online sebagian menjawab, sebagian besar menjawab D. Apakah betul jawaban Bu Intan C? Jawabannya adalah ternyata A ya, kecuali ya Bu. Jadi selain saat mempersiapkan akun toko, Bapak Ibu juga harus memiliki akun pembeli. Akun pembeli terlebih dahulu untuk membuka toko di Tokopedia ya. Jadi Bu, untuk informasi di Tokopedia itu ada 2 aplikasi ya. Ada aplikasi Tokopedia di mana kita sebagai pembeli saat kita mencari-cari toko di Tokopedia, dan pada saat kita mempunyai toko, kita mendownload aplikasinya namanya akun Tokopedia Seller. Jadi Tokopedia Seller ya. Sebelum punya akun Tokopedia Seller, kita harus punya toko, harus miliki akun pembeli dulu. Itu ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, Bapak Ibu. Pertanyaan keempat adalah, manakah kelompok informasi yang tidak tepat pada deskripsi produk berikut? Yang pertama, spesifikasi produk, dimensi produk, informasi garansi, itu yang A. Yang B, keunggulan produk, material produk, dan tanggal kadaluarsa. Yang C, cara pemakaian, kontak admin via nomor HP dan daftar varian. Yang D, kelengkapan produk, komposisi produk, dan link halaman produk yang serupa. Jadi yang ditanyakan di sini yang tidak tepat pada deskripsi ya, Coach Gustin ya. Iya, betul. Izin menjawab, saya Nurlaili. Silakan. Bu Nurlaili. Ya. Apa jawabannya Bu Nurlaili? C. Cara pemakaian. Jawabannya C. Ya, cara pemakaian, kontak admin via nomor HP dan daftar varian. Ya. Bu Tina juga jawab C ya. Bu Tina Maulina online ya, via online juga menjawab C. Ada lagi yang mau jawab selain Bu Nurlaili? Nggak ada lagi? Coba kita lihat jawabannya, Coach Eni. Ternyata jawabannya C, betul Ibu Nurlaili. Bahwa informasi kontak admin via nomor HP itu tidak diperlukan karena seluruh aktivitas komunikasi antara penjual dan pembeli bisa dilakukan di aplikasi Tokopedia. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di chat Tokopedia itu ya Bu, kalau misalnya ada pembeli yang hati-hati nih, ini biasa digunakan untuk penipuan juga. Kadang kita di chat oleh pembeli dengan akun tertentu, dia minta dihubungi melalui nomor handphone. Itulah kenapa di ban. Kalau di Tokopedia itu, di aplikasi Tokopedia, nomor handphone itu di ban, tidak boleh muncul. Saat dia mengetikkan nomor telepon lengkap 08 sekian 10 angka 11 angka itu tidak akan muncul di aplikasi chat ya. Dan itu memang sebetulnya untuk menghindari penipuan juga Bu. Sekarang lagi marak penipuan, mereka minta transaksi di luar aplikasi. Ya, itu sangat berbahaya. Banyak yang sudah kena kena penipuan semacam ini ya, Bapak Ibu. Silakan dilanjut. Baik, berikutnya siap-siap. Fitur paket bundling di Tokopedia terbagi dari 2 jenis paket ya, Bapak Ibu. Apakah itu? Apakah bundling dan bebas ongkir? Apakah buy one get one dan paket diskon? Apakah gratis ongkir dan cashback? Atau paket diskon dan bundling? Wah,
Ini kayaknya agak gampang soalnya tadi ada video VT-nya ya. Silahkan Bapak Ibu yang jawab online atau offline. Menurut perwakilan offline, Pak Wahyu, siapa itu yang menjawab A? Ada yang menjawab A ya? Ada lagi mungkin ada yang mau langsung ngomong? Saya Nur Laili, izin menjawab. Silakan Bu Nur Laili. C. Apa? C. C. Gratis ongkir dan cashback. Baik, menurut Bu Nur Laili gratis ongkir dan cashback. Bu Fona mana nih Bu Fona? Oh Bu Tina Maulina jawab D. Bu Fona biasanya biasa jawab, ikut jawab. Bu Tina Maulina jawab D. Yang offline kelihatan mikir keras nih Coach. Masya Allah, keras sekali ya. Mungkin karena faktor puasa kayaknya balik ya. Puasa, betul Coach. Oke, jawabannya apa ini yang nomor 5? Bu Fona belum mau jawab. Oh Bu Erna Kirel sudah menjawab A, kata lagi Bu Erna jawabannya. Oke, ternyata jawabannya apakah? Jawabannya adalah B. Diskon dan bundling, Bapak Ibu tadi ada ya penjelasan videonya ya. Jadi terdapat 2 jenis paket bundling yang dapat seller gunakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Yang satu bundling yaitu mengelompokkan produk utama dan pelengkap jadi satu kesatuan. Dan paket diskon untuk memberikan diskon kepada pembeli dengan menentukan minimum pembelian produk. Paket bundling ini bisa jadi solusi untuk menempelkan produk kita yang kurang laku dengan produk best seller Bapak Ibu. Jadi produk best seller yang biasa sering keluar kita tempelin paket bundlingnya dengan produk yang jarang di order, itu akan membuat produk tambahan di paket bundling tersebut bisa ikut di order juga. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 6. Baik. Layanan pihak ketiga dari Tokopedia yang selalu sedia membantu kendala antara seller dan pembeli. Disebut A. Pusat bantuan, B. Pusat resolusi, C. Pusat komplain, D. Pusat perbelanjaan. Aduh, ini udah mendekati akhir-akhir lebaran. Ada pusat perbelanjaan. Pusat resolusi. Pusat resolusi siapa itu yang menjawab? Bu Fona? Ibu Fona. Bu Fona lagi. Bu Fona dicari-cariin sama Bu Justin tadi. Iya. Bu Fona benar ya. Pusat resolusi B. Pak Wahyu mewakili teman offline juga jawab B. Bu Tina jawabnya Maulina. Bu Tina Maulina jawabnya B juga. Oke, Mbak Sarah. Sarah tadi ya, Sarah Rizkia juga jawab B. Nomor 6 B katanya. Apa betul jawabannya B? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Betul sekali, pusat resolusi ya Bu ya. Pusat resolusi adalah jawaban pertanyaan kuis ke-6 karena itu adalah sarana untuk menyelesaikan berbagai kendala antara pembeli dan penjual. Mulai dari produk yang rusak, tidak sesuai sehingga kendala logistik. Tokopedia akan membantu menengahi dengan harapan dapat memberikan win-win solution. Jadi yang jangan jawab pusat perbelanjaan ya Bu ya. Pusat perbelanjaan itu untuk ini. Setelah pelatihan kita baru ke pusat perbelanjaan ya, belanjain THR. Kalau sudah dapat THR ya Coach. Gitu. Baik, lanjut ke nomor 7. Ya, manakah yang tidak termasuk dalam 7 parameter skor performa toko di Tokopedia? Oh, ini tadi sempat disebut satu-satu ya sama Coach Eni. Yang A itu kecepatan membalas chat dan diskusi. Yang kedua, tingkat kesuksesan pesanan. Yang ketiga, membuka tokopedia.com dalam 90 hari terakhir. Yang keempat atau D itu jumlah pembeli. Ya. Pak Wahyu ya, Pak Wahyu tadi udah menjawab A. Itu jawaban yang nomor 7 atau bukan Pak Wahyu? Wakil peserta offline. Jawabannya C. Ya. Ini siapa yang jawab ini? Gina. Bu Gina. Aduh Ibu Gina nih baru kedengeran suaranya. Bu Gina. Apa jawabannya Bu Gina? C. C. Oh Pak Wahyu belum ngetik katanya. C juga. Pak Wahyu temannya, teman-teman offline ada yang jawab C. Bu Gina jawab C. Bu Tina Maulina juga jawab C. Itu jawaban yang sebelumnya ya Pak Wahyu ya, yang A ya. Baik.
Ada lagi yang mau jawab yang offline setelah Bu Gina? Apa betul jawabannya C? Coba kita buka jawabannya Coach Eni. Ya, kita lihat, deng 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 deng. Iya. Ternyata betul. Membuka Tokopedia dalam 90 hari. Nah, rupanya sebagai penjual, membuka laman Tokopedia itu tidak mempengaruhi performa toko, Bapak Ibu. Intensitas kita membuka laman Tokopedia seller dalam 90 hari terakhir itu menjadi salah satu parameter performa toko. Pastikan kamu sering-sering memantau halaman Tokopedia seller ya. Ya, jadi bukan tokopedia.com-nya, tapi kita Di laman Tokopedia seller. Iya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya. Ya, ini sepertinya pertanyaan terakhir. Langkah mudah mana yang paling tepat bisa kamu lakukan untuk memperkuat branding toko? Ya, apakah A, memasang harga pokok yang produk yang bersaing? Apakah B, membuat tampilan atau layout toko yang menarik dengan dekorasi toko? Apakah C, memantau performa toko dan produk secara berkala? Dan D, mengirimkan broadcast chat kepada pembeli secara intens? Oke, yang paling tepat. Mbak Sarah Rizka jawab B. Mbak Ernawati jawab C. Yang jawab B di offline siapa? Fona. Mbak Fona ini peserta favorit ini hari ini. Mbak Fona menjawab apa tadi? B ya? B. Iya. B membuat ya, tampilan layout toko yang menarik dengan dekorasi toko. Dekorasi toko. Menurut Mbak Fona B. Menurut Mbak Tina Maulina C. Terus Mas Wahyu ini mewakili 2 orang. Ada yang menjawab B, ada yang jawab C juga katanya. Bukan karena galau ya, tapi dia mewakili banyak orang. LSM Wahyu Moldana. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Ada? Ada? Oh, enggak ada. Baik. Pertanyaan nomor 8, kuis nomor 8 adalah jawabannya apakah? Jawabannya adalah ternyata betul. Membuat tampilan layout toko yang menarik dengan dekorasi toko. Halaman toko merupakan halaman pertama yang akan pembeli lihat pada tampilan mobile dan desktop saat mengunjungi toko kita. Bapak Ibu bisa memperkuat branding toko dengan mempercantik tampilan halaman toko menggunakan fitur dekorasi toko. Pada halaman dekorasi toko, kamu bisa menampilkan banner atau gambar promosi toko atau video hingga voucher promo. Itu ya Bapak Ibu, pentingnya kita punya dekorasi toko. Jadi tidak seperti hanya toko offline aja yang bisa di dandanin ya Bapak Ibu. Toko online kita tuh juga ada pilihan dekorasi tokonya. Dan pilihan dekorasi toko ini ada beberapa template yang bisa dibeli dan semakin banyak pilihan template yang bisa dipilih jika performa atau level toko kita semakin meningkat gitu ya. Baik. Demikian, sepertinya kuis sudah selesai, hanya 8 pertanyaan aja, Coach Eni ya? Tidak sampai 80 pertanyaan ya, cuma 8 saja Bapak Ibu. Ya, lanjut, silakan. Ini Bapak Ibunya nggak pingsan ya? Iya, kalau sampai 80 bisa buka puasa jadinya. Ya, lanjut silakan Coach Eni. Ya, baik. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke laptop. Nah, bagaimana sih tampilan toko kita kalau kita lihat melalui laptop atau desktop? Nah, ini di sini bisa terlihat contohnya di di browser akan terlihat alamatnya https://www.tokopedia.com/merchandise. Misalnya nama toko kita merchandise. Nah, di sini ini adalah nama dari link toko kita. Jadi ada www.tokopedia.com-nya, ada slash-nya, ada nama toko kita. Ini akan menjadi alamat toko kita yang ketika kita misalnya mengupload produk kita di sosial media, Bapak Ibu bisa juga mencantumkan alamat toko kita. Bisa juga langsung mencantumkan alamat
produk ya dari toko kita. Jadi nanti kalau misalnya Bapak membuka satu-satu produk kita, itu alamat produknya itu akan berbeda-beda. Nah, linknya akan berbeda-beda sehingga calon pembeli yang mengklik tiap produk langsung melihat produk yang spesifik yang kita tawarkan tersebut, gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tampilan alamat link toko kita bila dilihat melalui mobile atau HP. Di sini ada klik tombol share. Nah, misalnya kita buka akun toko kita, di sini namanya Tokopedia Merchandise, akan ada klik tombol share. Nah, di sini kita langsung share aja ya Bapak Ibu untuk melihat alamat toko kita. Nanti kalau kita share akan ada copy link atau akan langsung di-share ke WhatsApp atau bisa langsung di-share ke Facebook. Nah, ini pilihannya terserah Bapak Ibu semua. Nah, kemudian nanti kita harus memastikan link toko yang kita salin adalah link toko dengan domain. Nah, di sini domainnya adalah merchandise tadi ya. Nah, seperti itu. Jangan menyalin link melalui halaman produk. Nah, ini kalau kita ingin tahu alamat toko kita. Jadi kita buka toko kita, kemudian langsung ada klik tombol share dan langsung di-share sehingga akan keluar alamat toko kita. Nah, sekarang kayaknya langsung ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya untuk kita saling lebih kenal lagi, Bapak Ibu bisa follow Instagram kami gitu ya, sehingga kami bisa kenalan juga dengan Bapak Ibu. Di Instagram saya langsung Coach Eny, tulisannya COACHENY. Kemudian Instagramnya Coach Gustin, Coach Gustien, ya, COACHGUSTIEN. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan grup WhatsApp kami, di mana di dalamnya kita bisa saling sharing. Bila Bapak dan Ibu menemukan kendala-kendala atau ingin bertanya gitu ya lebih lanjut, bisa masuk ke link grup WhatsApp di https://bit.ly/Tokped2023. Nah, kemudian untuk absen bisa selain di offline ada juga absen di sini bit.ly Tokopedia 2023. Seperti itu. Nah, belajar bisnis lebih lanjut bersama Tokopedia. Tokopedia menyediakan pusat edukasi seller, juga ada Tokopedia Care untuk informasi atau artikel-artikel edukasi dan informasi terbaru seputar fitur hingga tips-tips dan trik berjualan untuk para seller. Juga misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait Tokopedia, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa langsung belajar. Apa saja sih biasanya kendalanya atau misalnya pertanyaan-pertanyaan seputar Tokopedia, nah itu bisa langsung kita lihat, kita pelajari melalui Tokopedia Care dan Pusat Edukasi Seller. Juga ada media sosialnya, media sosial seller, di sini Tokopedia Seller, juga ada yang lainnya, juga di sini ada tips ya, obrolan seru tips melalui Tokopedia Play, juga melalui YouTube channel Tokopedia Seller. Seperti itu, Bapak Ibu untuk memulai usaha kita bisa download panduan usaha Tokopedia di bit.ly/panduan usaha Tokopedia untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian membuka toko di Tokopedia. Demikian, saya mohon maaf bila ada kekurangan, kita bisa tanya jawab untuk semakin meningkatkan ya pengetahuan kita tentang toko di Tokopedia. Baik, terima kasih banyak
Baik, terima kasih banyak Coach Eni dan juga Coach Justin atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Bisa kita pahami dengan mudah tadi bagaimana cara membuka toko di Tokopedia, bagaimana merangkai toko kita, bahkan bagaimana cara mengoptimalisasi melalui diskon dan juga paket bundling. Satu hal yang saya juga baru tahu, oh ternyata di Tokopedia juga ada aplikasi lain yang khusus untuk penjualnya. Tadinya saya kira satu aplikasi bisa untuk pembeli dan juga bisa untuk penjual. Ternyata ada aplikasi yang berbeda. Nah Coach, tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan masuk melalui online dan kita sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan terkait bagaimana kita bisa memasarkan produk kita melalui e-commerce Tokopedia. Silahkan mengajukan pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan dari offline Coach, nanti kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang online dari KPW Loksmawe dan juga teman-teman UMKM yang hadir secara online. Nah ini sekarang kita bertanya dulu ke peserta favorit Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Coach warahmatullahi Eni. wabarakatuh, Bu Fona. Yang ingin Fona tanyakan, apakah ada kata kunci khusus untuk nama produk? Kan Fona ini produknya fashion coach. Jadi kan bagi sebagian orang itu penyebutan untuk brand fashion itu misalnya busananya misal gamis, gaun, dress gitu. Jadi itu apa ada kata kunci khusus? Misalnya produk gamis kan beda-beda tuh jenisnya. Apa disamakan semua gamis, baru diikuti nama dari jenis gamisnya itu sehingga memudahkan untuk ditemukan oleh pembeli. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Fona, salam kenal. Bu Fona ini di Loksmawe atau di mana, Mbak? Di Banda Aceh. Oh di Banda Aceh, luar biasa. Peserta dari Banda Aceh ada berapa Bu Fona? Yang offline? Hari ini yang di Banda Aceh ada sekitar 30 Coach tapi terbagi dua. Nah karena ada yang fokus di UMKM makanan itu tidak melalui e-commerce Tokopedia. Jadi itu pelatihannya melalui Grab dan GoFood karena itu ada yang di Banda Aceh begitu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Bu Fona. Coach mau langsung jawab atau kita tampung dulu ada pertanyaan lain? Boleh ditampung, boleh langsung jawab, silakan. Bagaimana baiknya? Baik, Assalamualaikum Coach. Yang ingin saya tanyakan, harus seberapa sering kita mengisi produk di Tokopedia? Karena kan kadang ada nanti yang apakah harus bertempo, ataukah harus setiap hari, atau harus bagaimana gitu. Karena kan kadang-kadang ini ada yang namanya masa jenuh nih. Nanti kita nggak ngisi, nggak apa gitu. Produk kita nggak berganti atau nggak bertambah gitu. Mohon jawabannya. Ini dari Ibu siapa? Maaf. Intan. Oh Ibu Intan. Ya, terima kasih Bu Intan. Oke, itu dua dulu Coach pertanyaan dari Banda Aceh. Selanjutnya penanya online dari Loksmawe, kita persilahkan langsung terhubung ke platform. Silahkan yang dari Loksmawe. Tes 1 2. Kedengeran ya Bu? Kedengeran Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ibu, saya mau nanya, ini kan kita kan taruh di Tokopedia kan kita taruh barang nih, UMKM nih. Jadi kalau seandainya ada orang yang ngambil foto produk kita di segala macam, ada nggak keamanannya gitu? Jadi kalau misalnya kita ada produk, misalnya nih dari Melawi Coffee nih, kami punya produk, terus tiba-tiba pas kita masukin, sekitaran sebulan atau 2 bulan kemudian udah ada orang yang datang dari mana, entah dari Jakarta, entah dari Bandung, ngambil foto semuanya dari kita gitu. Karena produknya nggak ada, karena kita takutnya mungkin mengira orang itu reseller, padahal bukan gitu. Gimana Ibu tanggapannya? Iya, maaf dengan Bapak siapa Bapak? Gimana? Dengan Bapak siapa Pak?
Nama Zaki. Oh, Pak Zaki. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya boleh nggak diinfo dari Lok Semawi berapa orang Bapak yang offline? Lok Semawi ada berapa ya? 30-an ya? Ada sekitar 22 kali. 22 orang, Bu. Nah, terima kasih Bapak Zaki. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih pertanyaannya. Bagaimana Mbak? Apa langsung dijawab atau bagaimana? Masih ada lagi bertanya? Silakan. Boleh Coach, bisa langsung dijawab dulu, nanti kita buka untuk sesi pertanyaan yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang pertama dari Bu Fona, untuk kata kunci Bu Fona disiapkan dua kata yang beriringan. Misalnya baju ya, Ibu jualnya baju apa? Misalnya baju muslim atau misalnya gamis dewasa. Jadi disiapkan dua kata utama ya, yang apa namanya, yang berhubungan gitu ya, yang mau kita cari nih kata kuncinya. Lalu yang paling efektif memang kita melihat kata kunci itu di Google nih ya. Di Google Ibu ketikkan dua kata kunci itu, kemudian nanti akan keluar di bawahnya itu keterangan yang paling banyak dicari yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Nah, nanti akan keluar Bu ya di Google, misalnya apa tadi, baju Ibu misalnya apa, baju muslim, gamis perempuan gitu ya. Apa aja Bu, jadi semakin banyak kita memberikan kata kunci, nanti akan keluar kata kunci lainnya gitu ya. Jadi kata kunci ini akan ada prioritas, misalnya nomor satunya siapa, sampai nomor 10. Nah nanti kalau kita mengetikkan dengan kata kunci lain akan keluar lagi berbeda kata kunci. Nah maksudnya yang paling mendekati mana gitu ya. Kalau untuk Tokopedia nanti akan diarahkan juga ketika Ibu misalnya menuliskan kategori gitu ya di keterangan nama produk gitu ya. Misalnya kan nama produk itu nanti di Tokopedia kita tuliskan bukan hanya satu atau dua kata saja, tapi akan lebih dari 20 karakter juga ya. Di situ nanti kita bisa ketikkan saja kata-kata yang mendekati kata kunci produk kita. Nanti akan tampil ya kata-kata yang direkomendasikan dari Tokopedia-nya gitu ya. Misalnya kalau saya juga jualannya baju muslim gitu ya, nanti akan keluar baju muslim terbaru atau gamis, kemudian gamisnya seperti apa. Oh, semua yang kata kunci selama masih mencukupi dari kuota deskripsi atau kuota nama produk, kita bisa ketikkan sampai habis. Jadi semakin banyak kata-kata yang mendekati dengan kunci atau keyword dari produk kita, itu akan semakin lebih spesifik dan akan semakin lebih baik begitu. Seperti itu. Jadi apa namanya, patokannya adalah dua kata ya, dua kata. Kalau di Google ya, dua kata kunci, kemudian nanti akan muncul kata-kata yang lainnya yang bisa kita apa namanya, kita up gitu ya. Tapi kalau di Tokopedia nanti ketika kita menuliskan nama produk atau keterangan gitu ya, nanti akan terbantu secara otomatis dari Tokopedia-nya. Jadi nanti akan muncul kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata kunci kita. Jadi mudah sekali ya, di Tokopedia bisa mudah sehingga kita bisa lebih tidak kesulitan lah ya untuk mencari kata-kata kunci tersebut. Seperti itu Bu Fona. Kemudian kalau dari mohon maaf Coach Eni sebentar. Iya, mohon maaf Coach, kita cut dulu sebentar untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga tadi. Kebetulan saat ini di Banda Aceh sudah hadir bersama kami Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Roni Wiryarto, yang akan bergabung bersama kita dengan UMKM. Izin sebentar ya Coach, karena akan ada Bapak. Iya, silakan. Masya Allah, terima kasih. Salam kenal Bapak. Waalaikumsalam. Ada yang online juga Pak, Lok Semawi dan juga dari Tokopedia. Oh iya, oke. Ini udah online. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Ini teman-teman dari Lok Sumawe ya. Syukur ya sudah bisa gabung bersama-sama ya, meskipun sekarang hybrid ya, online dari sana. Tapi semoga nanti bisa sama-sama tetap mencermati untuk materinya dan insya Allah nanti bisa bermanfaat ya untuk semuanya ya. Ini kalau di sana berapa orang peserta di Lok Sumawe? Oh 22 ya, oke ya. Iya Pak, 22 Pak. Yang lain selebihnya ada yang online dari rumah Pak. Oh ada dari rumah, sudah. Iya, ini sekitar Lok Sumawe kita undang semua untuk hybrid di gedung Pak, di Lok Sumawe Pak. Oh iya. Dengan Mas siapa ini? Iya, dengan saya Indra Pak. Oh, Mas Indranya double ya, sama-sama Mas Indra ya. Iya, dari Sumawe Pak, salam kenal Pak. Ya, salam kenal juga. Sukses semuanya ya, salam untuk Pak Gunawan juga. Yuk silakan lanjut teman-teman. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sukses semuanya. Terima kasih Pak Roni. Baik, terima kasih Coach Eni. Mohon maaf tadi terpotong. Silahkan Coach dilanjutkan untuk jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya tadi untuk Bu Fona kurang lebihnya seperti itu Ibu ya. Nanti bisa dicoba-coba Ibu tulis dari apa tadi namanya, misalnya dari nama produk gitu ya. Di situ nanti akan Ibu bisa ketikkan kata-kata kunci produk Ibu dan nanti akan terbantu juga, akan dibantu dari Tokopedia, akan keluar kata-kata yang sejenis dengan produk Ibu gitu, seperti itu. Nah Ibu nanti bisa mengkliknya langsung gitu. Jadi sehingga langsung keluar kata-kata yang berhubungan dengan produk Ibu itu. Nah kemudian untuk Bu Intan, upload produknya berapa kali sehari atau berapa kali seminggu berapa kali gitu ya, seberapa sering gitu ya. Jadi kalau upload produknya memang semakin banyak variannya semakin bagus ya Bu ya. Jadi ibaratnya toko kita itu produknya banyak pilihan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah maksimal ya produk-produknya, yang perlu kita lakukan ada optimasi tadi Bu. Jadi kita sering datengin, sering kita buka toko kita, kemudian fitur-fiturnya dimaksimalkan. Jadi lebih ke memaksimalkan fitur. Jadi bukan semata-mata harus upload produk terus gitu ya. Jadi harus tiap hari ada produk baru, enggak juga. Tapi yang harus kita maksimalkan adalah optimasinya. Tadi optimasinya ada macam-macam, salah satunya ada fitur-fitur bundling, fitur bundling itu juga ada berupa diskon ya, kemudian ada voucher kunjungan pertama, ada bebas ongkir, ada macam-macam. Nah itu kita maksimalkan Bu di situ. Misalnya kita minggu ini kita bikin bundling dengan judul promo Ramadan misalnya. Nah nanti minggu depan misalnya promo Idul Fitri misalnya. Atau setelah Idul Fitri ada bundling apa gitu ya. Jadi per tema-tema itu untuk waktu-waktu yang berbeda kan harus kita maksimalkan gitu ya. Harus kita pergunakan Bu pokoknya ya. Fasilitas di Tokopedia-nya itu sendiri harus kita maksimalkan. Jadi optimasi yang dinamakan optimasi di Tokopedia itu seperti itu. Nah ini optimasi secara organik namanya. Nah nanti kalau misalnya Ibu mau menggunakan ads atau iklan berbayar itu berbeda lagi. Nanti kita juga ada sesi pembahasan tersendiri ya untuk materi iklan berbayar. Hanya saja itu juga bisa langsung dipelajari gitu ya sendiri melalui akun Tokopedia kita. Jadi secara organik atau tidak berbayar kita melakukan optimasi langsung dengan fitur-fitur kita tiap hari atau berapa hari sekali kita bukain toko-toko kita. Nah, sedangkan kalau kita mau berbayar itu melalui ads gitu seperti itu. Seperti itu Ibu Intan. Nah, kemudian untuk Bapak Zaki,
Iya Bapak, kalau yang namanya apa tadi brand mark kita gitu ya, itu udah jadi hal yang umum sekali di mana memang sudah jadi rahasia umum ya, orang mudah menggunakan foto-foto produk kita untuk kemudian dihilangkan benchmark kita, ibaratnya ngambil foto-foto kita. Karena memang ada aplikasinya tersendiri, Pak. Ya, jadi memang untuk pedagang online, misalnya kayak pedagang yang memang nakal gitu ya, atau memang karena terlalu canggihnya teknologi gitu ya, karena kecanggihan teknologi, sehingga menyebabkan toko-toko yang lain yang mau menjualkan produk-produk serupa itu lebih mudah gitu ya mempergunakan foto-foto atau gambar-gambar merek lain atau produk lain atau brand lain gitu, seperti itu. Memang itu tidak bisa dipungkiri dan itu memang sangat mudah sekali untuk mendapatkan gambar-gambar orang gitu ya, mendownload itu ada aplikasinya sendiri gitu namanya. Ada beberapa aplikasi lah gitu ya. Dan itu memang nggak bisa dihindari. Jadi memang cara untuk menghadapi hal tersebut itu seperti apa? Yang salah satunya kita fokus memang ke produk kita untuk lebih meningkatkan value produk kita seperti apa, kemudian pelayanannya seperti apa, kemudian memaksimalkan penjualan dengan fast respon atau pelayanannya seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa bersaing ya, dengan hal-hal yang lebih positif lagi gitu, dengan lebih baik gitu. Karena kalau kita berkutat di hal tersebut, memang itu udah jadi rahasia umum dan sangat mudah sekali orang lain untuk mengambil gambar dari gambar-gambar produk lainnya gitu. Nah, untuk ada tambahan mungkin dari Coach Gustin yang akan menambahkan dari ini. Mas Zaki, kalau misalnya bisa menggunakan aplikasi aplikasi yang bisa menuliskan menambahkan watermark pada gambar produk, bisa digunakan ya. Jadi watermark itu untuk menandakan bahwa foto itu Mas Zaki yang memproduksi. Sehingga kalau misalnya ada yang mengcopy foto tersebut, watermark Mas Zaki tetap bisa muncul pada gambar produk. Itu salah satu solusinya. Ya. Gimana Mas Zaki, cukup jelas? Ya, apa antisipasinya ya pakai watermark ya? Ya, pakai watermark. Oke, siap. Baik. Siap. Karena ada aplikasi juga yang yang bisa menghapus watermark juga gitu. Iya, jadi memang fokus ke value gitu kan. Tapi memang kita memang mengantisipasinya dengan watermark dulu ya. Ya, baik. Baik, Mbak. Pertanyaan di online. Iya, ini ada pertanyaan di online, Coach. Izin saya bacakan. Yang pertama dari Mihalul Abrar dari Langsa. Pertanyaannya ada sangat banyak katanya, tapi ada beberapa saja yang saya tanyakan. Yang pertama, yang hadir di sini kebanyakan Bapak Ibu UMKM yang saat ini mungkin masih buram teknologi. Harapannya bukan hanya materi saja, tapi langsung ada praktek buka akun untuk jualan di platform Tokopedia. Selanjutnya pertanyaan kedua, memulai usaha online ini kan sudah lama sehingga prospeknya bagus sekarang. Namun bagaimana jika pelaku UMKM baru memulainya sekarang? Apakah akan berkembang ke depannya? Karena relate dengan pembahasan kemarin bahwa online platform tidak bisa ditebak dan terus berubah bagaimana ke depannya. Begitu, Coach. Dan ada pertanyaan satu lagi dari Tommy Good Morning. Pertanyaannya, berapa batas maksimum penggunaan keyword dan juga bagaimana supaya bisa muncul pertama sekali menjadi produk rujukan nomor 1 dari hasil searching, begitu. Silahkan kepada Coach Eni dan Coach Gastin. Ya, baik. Saya jawab pertanyaan Pak Tommy Good Morning dulu ya. Buat Pak Tommy Good Morning, namanya semangat nih, namanya semangat terus, selamat pagi terus ya. Oke, izin tanya,
penggunaan keyword. Jadi Bapak Ibu, penggunaan kata kunci itu biasanya akan sangat efektif pada saat kita mulai memasang iklan berbayar. Di Tokopedia itu ada yang namanya iklan berbayar pada pas pemasangan iklan top ads. Top ads artinya kita mendepositkan uang untuk memasang iklan, dan pemasangan iklan itu ada dua cara, dengan manual atau dengan otomatis. Biasanya kalau pemasangan iklan otomatis, secara sistem Tokopedia akan memilihkan sendiri keyword yang dianggap penting untuk setiap produk yang kita miliki, yang kita jual. Tapi kalau kita supaya kemudian pada saat kita sudah semakin lama memiliki toko, biasanya kita akan semakin efisien mengeluarkan uang untuk iklan. Dengan apa caranya? Salah satu cara penghematan biaya iklan adalah menggunakan iklan secara manual. Menggunakan iklan secara manual itu adalah memilihkan keyword. Ini mungkin yang dimaksud Pak Tommy adalah menggunakan keyword seberapa banyak. Semakin banyak keyword yang kita gunakan akan semakin efektif iklan kita terjangkau sampai ke halaman depan atas atau pada pencarian kolom di Tokopedia. Tetapi ada efeknya juga. Semakin banyak kata kunci yang kita gunakan, akan semakin banyak dana deposit kita terpotong. Oke, karena di masing-masing kata kunci itu ada rekomendasinya sendiri-sendiri. Bahwa ini ada kunci yang sangat rekomendasi tinggi, artinya dia akan sering digunakan orang. Ada juga yang rekomendasinya terendah, keywordnya. Di situ akan ada pilihan-pilihan. Saat kata kunci yang terpilih rekomendasi tinggi, tentu dia akan memotong deposit biaya kita per klik dengan nilai yang lebih tinggi. Artinya semakin banyak Pak Tommy menggunakan keyword yang banyak dengan rekomendasi kata kunci yang tinggi, akan semakin cepat habis pula deposit Pak Tommy. Jadi ada perimbangan ya, mungkin digunakan seperlunya saja. Ada menggunakan komposisi mungkin sebaiknya memang keyword yang rekomendasinya yang tinggi, jangan yang rendah, supaya lebih gampang cari. Nah, itu akan membuat, seperti melanjutkan pertanyaan Pak Tommy yang selanjutnya, bagaimana caranya memunculkan produk kita menjadi rujukan yang pertama. Semakin banyak kata kunci rekomendasi yang tinggi kita pakai, akan membuat iklan kita produk kita akan muncul di halaman atas. Semakin banyak kata kunci yang rekomendasi tinggi akan muncul dia lebih atas. Artinya akan semakin banyak orang yang klik, semakin cepat juga deposit biaya iklan kita terpotong. Itu seperti itu ya hubungannya, perimbangannya ya. Baik. Seperti itu Pak Tommy, kira-kira sudah cukup menjawab. Apakah Pak Tommy mungkin masih belum di-unmute? Ya, sudah cukup Pak Tommy? Pak Tommy, sudah cukup mungkin ya? Oke. Ya, tadi pertanyaan Mbak Lydia gimana? Pertanyaan tadi yang satunya lagi gini Prof, gini Coach. Apakah jika memulai usaha online baru sekarang ini sudah terlambat? Karena kan kalau jualan online itu tidak bisa ditebak, terjadi banyak perubahan. Kira-kira kalau baru mau mulai jualan online sekarang, apakah sudah terlambat begitu? Terus satunya lagi tadi Pak Mihalul Abrar bilang inginnya ada praktek untuk buka akun di Tokopedia gitu setelah acara kegiatan kita ini. Wah, oke. Kalau yang inginnya membuka akun bisa mungkin langsung difasilitasi oleh timnya Mbak Lydia ya, mungkin ya, langsung di lokasi ya. Mbak onboarding langsung ya. Oke. Baik, kalau untuk apakah sudah terlambat? Sebenarnya tidak ada yang terlambat, Pak. Sesuai dengan tagline-nya Tokopedia kan mulai aja dulu gitu ya. Jadi siapapun bisa langsung mulai aja dulu gitu yang penting. Nah, memulai aja dulu ini Pak, sebenarnya Bapak bisa memanfaatkan kolaborasi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah agak susah beradaptasi dengan teknologi dan gadget gitu ya. Bisa memanfaatkan anak-anaknya atau keponakannya untuk mengajarkan atau menggunakan handphone di toko online-nya sebagai admin, seperti itu.
Dan terus terang saja kalau misalnya bersaing di Tokopedia tuh bersaing di marketplace, di e-commerce, kita emang harus rajin-rajin update aplikasi kita, harus sering-sering lihat ya Bu ya, jangan sampai nanti kita udah bikin toko, udah bikin Tokopedia, ada bikin toko akun Tokopedia, tiba-tiba karena kita nggak ngerti, tahu-tahu ada pesanan kelewat gitu ya. Memang harus sering-sering dibuka aplikasinya supaya ketahuan kalau misalnya ada order yang masuk, bisa langsung diproses, karena pas respon itu juga termasuk yang meningkatkan performa akun toko Bapak Ibu. Apakah bisa sekarang ataukah ke depannya seperti apa ya? Kita aplikasi Tokopedia itu aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan dan membuat kita juga mudah untuk memproses penjualan. Kenapa itu sangat mudah? Ya karena kita sering menggunakan, Bu. Harus sering menggunakan, harus sering memakai, harus sering melatih gitu ya. Melatih. Kalau misalnya kita merasa belum cukup maksimal, kita bisa minta bantuan dengan anak dan keponakan gitu ya, untuk mengajarkan pertama kali gitu ya. Pelatihan itu penting, tapi latihan terus-menerus itu juga lebih penting lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau untuk praktek juga bisa langsung tadi dilakukan, Bapak Ibu bisa langsung download aplikasi Tokopedia dan Tokopedia Seller. Sebelum mendownload atau memasukkan data aplikasi seller, Tokopedia biasa ya, Tokopedia pembeli, Bapak Ibu dijadikan dulu ya akunnya itu, diselesaikan dulu prosesnya, pendaftaran akunnya. Baru kemudian nanti mendaftar di Tokopedia Seller. Nah ini bisa dilakukan sekarang juga nih ya kayaknya Mbak Lydia ya. Dari tempatnya masing-masing. Coba dibuka Tokopedianya, ada Tokopedia Seller. Nah nanti kalau yang sudah bisa masuk ke Tokopedia Seller, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya, itu nanti akan diminta nama tokonya. Nah Bapak Ibu udah siapkan nama tokonya? Nah, nama tokonya apa, kemudian nanti diminta verifikasinya, KTP, kemudian ada verifikasi wajah. Sebenarnya sangat mudah sekali sih, Mbak Lydia. Nanti bisa coba dilakukan bersama-sama di situ ya. Kalau secara offline ketemu kita langsung mungkin bisa kita bantu juga. Seperti itu. Silakan. Baik, oke terima kasih Coach. Selanjutnya mungkin dari KPW Loksmawe, apakah ada yang ingin bertanya langsung secara live? Di sini Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Dari Loksmawe. Oke, sambil menunggu Coach, saya juga mau tanya nih. Nah, kira-kira apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku UMKM agar tokonya itu tetap menjadi toko rekomendasi di Tokopedia. Kira-kira apa nih yang harus dihindari? Nah, yang kedua tentang skema diskon tadi, Coach. Kalau skema diskon itu apakah sepenuhnya ditanggung oleh Tokopedia atau apakah ada persentasenya atau bagaimana begitu? Terus jika UMKM kita baru mau mulai buka toko di Tokopedia baru sekarang, apakah toko yang baru buka ini bisa langsung menerima apa ya tadi program diskonnya begitu, Coach? Ya, silakan Coach Justin. Ya, Mbak Lydia, jadi penasaran ya, sudah punya akun Tokopedia belum ini, Mbak? Jualannya apa nih? Punya, tapi sekarang masih sebagai pembeli tetap. Oh ya, baik. Itu udah melatih kita untuk menjadi pembeli yang penjual yang responsif. Baik, Mbak Lydia, sebetulnya sebagai pemilik toko ada yang memang harus kita lakukan terus-menerus, ada yang memang ada yang kita harus pentingkan gitu ya. Sebagai harus dipahami juga Tokopedia itu kan penjual yang ada di Tokopedia itu kan ada ribuan bahkan jutaan ya jadi jutaan. Jadi untuk satu produk aja mungkin persaingannya dengan sekian ratus ribu orang
itu persaingannya memang akan ketat. Tapi kita bisa menyiasati. Tadi tahapan yang sudah diajarkan pada pembukaan toko itu udah beberapa tahap yang memang harus kita seriusin untuk mengikuti. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah di rumah silahkan ikuti tahap yang ada di materi, bagaimana membuka toko, bagaimana mempersiapkan foto, deskripsi dan lain-lain. Dan mungkin untuk awalan sebagai produk yang baru masuk ke pasar, penetrasi pasar produk baru, bisa bersaing di harganya mungkin tidak terlalu mengambil keuntungan lebih banyak dulu gitu loh, supaya bisa lebih bersaing. Kita lakukan riset terlebih dulu untuk jenis produk yang kita miliki, ini kisaran harga terbaiknya itu untuk toko terlaris di angka berapa. Nah, kita coba mendekati angka itu, dan kita tambahkan juga untuk dengan cara memasang iklan. Semua toko yang kebanyakan masih eksis di Tokopedia itu pasti memasang iklan, Bapak Ibu. Iklannya bisa di top ads dengan menabungkan atau menyimpan deposit ya. Deposit di saldo kita untuk dipasangkan iklan yang mungkin bertahap akan terpotong sesuai dengan, anggaplah itu investasi awal kita membayar sewa toko, Bapak Ibu. Membayar sewa toko, jadi investasi awal itu untuk kita bayarkan sewa toko offline, tapi kita bayarkan iklan di Tokopedia supaya produk kita bisa bersaing dengan produk yang sejenis. Iklan itu kisaran harganya mungkin top ads itu mungkin akan terpakai sekitar beberapa, tergantung kata kunci kita pakai ya. Kalau misalnya kita pasangnya iklan kisarannya antara 50 sampai 100.000 untuk 2-3 hari. Itu untuk iklan satu produk atau satu toko. Iklan itu gunanya untuk membuat orang lebih banyak melirik. Terjadi aktivitas yang lebih sering masuk ke dalam trafficnya lebih tinggi jadinya masuk ke dalam produk atau toko kita. Dan toko itu akan terlihat Bu sebetulnya. Pada saat sebagai kita pemilik toko akan terlihat bahwa ternyata produk kita ini udah dikunjungin berapa orang, sudah dilihat berapa orang. Nah, dari sekian yang mengunjungi akan terjadi persentase terjadinya order sekian persen, 10%, 20% dari yang mengunjungi, seperti itu. Ya. Nah, yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh ya mungkin kalau udah pasang iklan jangan dibiarin aja tokonya gitu ya Mbak ya. Jangan harus sering-sering dilihat, harus sering-sering dibuka biar tahu oh ini produk yang lebih banyak dibeli, ini produk ini produk yang belum dilirik sama sekali, apa yang masih dikurangi harganya kah, atau memang ternyata produk ini sangat ketat persaingan harganya, kita nggak bisa ngelawan lagi, mungkin kita fokus ke produk lain yang lebih best seller gitu, seperti itu. Terus tadi apalagi Mbak Lydia pertanyaannya ada beberapa ya. Yang skema diskon tadi Coach, apakah skema diskon itu ditanggung sepenuhnya oleh Tokopedia begitu atau termasuk juga pemilik tokonya begitu? Ditanggung bersama, ada skemanya, ada skema khusus komposisinya, ada yang ditanggung Tokopedia, ada yang ditanggung kita. Tapi memang ini salah satu cara beriklan juga. Jadi mereka biasanya kita sebagai pembeli, Mbak Lydia pasti punya pengalaman dong, udah sering pakai ya sebagai pembeli. Kita sangat memperhatikan walaupun harganya tinggi, kadang kalau misalnya menawarkan bebas ongkir kita lebih memilih toko yang satu lagi daripada toko yang lain. Nah, itu adalah salah satu fasilitas beriklan yang ditawarkan oleh Tokopedia, sehingga kita akan dan pelayanan bebas ongkir itu juga tidak semua toko bisa punya ya, ada ada level tertentu juga toko-toko power merchant misalnya yang bisa punya layanan bebas ongkir seperti itu. Ada komposisi potongan persentasenya tergantung level dari toko masing-masing. Gitu. Oke, baik, terima kasih Coach. Selanjutnya ini ada juga Coach pertanyaan dari Loksmawi. Silahkan dari KPW Loksmawi untuk terhubung bersama kita. Iya, dengan Coach Eni mungkin. Silahkan. Ya, dari Loksmawi, mohon izin bertanya Ibu. Silahkan Bapak. Ya, kami ingin bertanya Bu. Kalau kita bicara masalah produk, tentunya kan bicara tentang tentang strategi pemasaran. Nah, kita tentu ingin sebagai UMKM, teman-teman UMKM yang punya produk, tentunya adanya peningkatan daripada produk yang dijualkan semakin hari dan terus meningkat. Nah, hal-hal yang mungkin yang harus kita ketahui adalah mungkin secara umum yang diketahui bagaimana
meningkatkan kualitas dari segi kualitas produk itu sendiri, kemudian packagingnya dan hal yang lain sebagainya. Nah, kemudian hal yang harus ketahui mungkin adalah kepuasan pelanggan itu sendiri, sehingga adanya merupakan satu indikator untuk melihat tingkat level kepuasan. Nah, mungkin hal-hal itu yang tentunya yang harus dipahami kami sebagai UMKM. Nah, tentunya dalam hal digitalisasi, keterkaitan antara UMKM dengan marketplace tentunya adanya saling terhubung dalam hal peningkatan kepuasan, sehingga nanti adanya pembelian secara berulang, kesetiaan produk yang dilakukan oleh konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, kira-kira sebagai marketplace, ini teknik yang dilakukan oleh marketplace itu sendiri, khususnya Tokopedia, untuk membantu UMKM sehingga konsumen yang melakukan produk, yang menempatkan produknya di UMKM itu dapat melakukan ada tingkat kepuasan dan kemudian menimbulkan kesetiaan produk sehingga menimbulkan pembelian secara berulang. Nah, artinya dari segi UMKM itu sudah dilakukan dari segi kepuasan mulai kualitas produk, dan dari segi marketplace itu sendiri ini bagaimana bentuknya? Kira-kira mohon arahannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Bapak siapa, Bapak? Indra, Bu Lusmawe. Pak Indra. Iya. Pak Indra memang ya sangat komprehensif ya tadi pertanyaannya. Memang kita dari sisi UMKM gitu ya, dari awal kita melaunching produk kita memang harus benar-benar sudah dipersiapkan ya, value dari produk kita sendiri, kemudian juga kemasan ya tadi menunjang gitu ya, dan itu memang ada pembahasannya tersendiri ya Pak Indra ya, untuk menyangkut kesiapan dari produk, kesiapan dari UMKM untuk bersaing dengan produk-produk lain ya, terutama yang kompetitif harganya gitu ya, nanti ketika terjun atau ketika pemasaran apalagi lewat marketplace gitu ya. Nah, memang sejak awal gitu ya, ada pembinaan dari untuk UMKM itu memang harus terus dilakukan gitu ya, dari nama produk, dari brandnya, dari kemasannya. Nah, untuk Tokopedia sendiri dari segi kemasan itu kan memang sangat berperan penting ya, sangat signifikan, karena sebagian besar calon pembeli itu pasti akan melihat juga dari segi packaging gitu kan. Packagingnya itu apakah juga menjual dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian selain itu dari segi rasa, dari segi halalnya gitu ya. Apakah memang cukup aman gitu ya untuk kita beli gitu produknya. Seperti itu. Dan untuk packaging di Tokopedia juga banyak sekali toko-toko yang menyediakan packaging ya untuk berbagai jenis produk ya, dan situ bisa saling saling menguatkan gitu ya antar UMKM itu sendiri. Di samping itu dari Tokopedia juga untuk pembahasan packaging ada sesi tersendiri sih memang Pak Indra ya, untuk membahas detail misalnya tentang packaging atau tentang materi-materi yang lainnya gitu. Tapi secara keseluruhan akan sangat terpaut ya satu sama lain, kebergantungan antara UMKM yang satu dengan yang lain, dan itu disupport dengan adanya Tokopedia itu sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya di DKI di DKI memang support sistem dari Tokopedia untuk link penjualan di UMKM di wilayah DKI itu memang sudah membantu sekali, karena langsung kolaborasi dengan pemerintahan DKI dalam hal pemasaran produk-produk UMKM di DKI gitu, seperti itu. Jadi memang sangat signifikan Pak Indra. Nah, untuk promosinya memang langsung nanti bisa melalui Tokopedia yang tadi disampaikan. Namun secara keseluruhan memang perlu pendampingan, dan untuk
pendampingan ini sendiri langsung teknisnya, misalnya keperluan penunjangnya, salah satunya juga packaging, itu bisa banyak sekali ditemukan di toko-toko ya yang terpercaya di Tokopedia itu sendiri. Itu dari segi packagingnya. Seperti itu Pak Indra, mungkin Kak Agustin bisa menambahkan? Ya, baik Pak Indra. Pertanyaannya tuh sangat sangat tepat dan sesuai dengan suasana hati para pengguna atau pembuat akun Tokopedia gitu ya. Karena dan sebenarnya di situ sudah jawab oleh Tokopedia. Karena kan kita ini kan Tokopedia ini online ya Pak ya, menjual secara online yang di mana keistimewaan dari produk yang dijual itu tidak bisa langsung dirasakan dengan cara mereka melihat, memegang. Ya, kelemahan itu dijawab oleh Tokopedia dengan cara silakan membuat toko yang menarik dan tampilkan foto yang menarik. Tentunya fotonya harus original supaya kita juga kredibilitas kita sebagai pendiri toko juga dinilai baik gitu ya. Dan Tokopedia sebenarnya sudah merumuskan Pak dengan performa toko yang dari checklist performa toko yang disiapkan oleh Tokopedia, itu kita sudah bisa membuat kita mendapatkan repeat order sebetulnya. Dengan cara apa? Membalas chat dengan cepat dari setiap pertanyaan di kolom chat, terus kecepatan membalas ketika tingkat kesuksesan order dengan memperbanyak jumlah pembeli, bahkan ulasan pun membalas chat pembeli di kolom chat itu Pak, kita harus dibiasakan dengan menjawab yang ramah, menyenangkan, sehingga mereka merasa percaya gitu, dan kita memang betul-betul melayani dengan sebagaimana pelayanan yang mereka harapkan. Toko online itu kan keistimewaannya kan cepat menjawab respon, menjawab pertanyaan, mempercepat proses di situ kan Pak ya. Nah kalau misalnya itu bahkan kemudian Pak ulasan dari jawaban kecepatan respon kita itu akan menghasilkan ulasan, review. Itulah yang membuat performan toko kita bisa cepat dan akan lebih sering dilirik oleh calon pembeli. Dari penelitian sudah dilakukan Tokopedia, konversi dari mereka yang membaca review atau ulasan yang kemudian akhirnya menjadi membeli itu sampai 3,5 kali lipat keinginan untuk membelinya menjadi lebih tinggi daripada mereka tidak membaca review atau ulasan, Pak. Jadi ulasan itu penting dari mana? Dari pelayanan kita secara online yang hanya cuma dilayani secara online tadi kan pembeli di marketplace ini. Gitu. Dan baru berikutnya setelah mereka melihat foto kita sama dengan yang saat mereka melayani toko offline, melihat produknya, puas dengan produknya, sehingga akan terjadilah repeat order. Seperti itu Pak Indra, apakah sudah menjawab kira-kira jawaban kita berdua dari Coach Eni dan saya? Iya, baik. Sudah Ibu. Terima kasih atas arahan dan informasinya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Pak Indra. Dari Loksmawi, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Pak? Dari Banda Aceh ini ada yang ingin bertanya lagi, Coach. Seru kayaknya ya kalau langsung offline ketemu ya di situ ya. Baik Bu, saya mau bertanya. Misalkan kan ini mau bergabung menjadi reseller di Tokopedia gitu kan. Di situ kan ada fitur gratis ongkir. Di situ tanggungan gratis ongkirnya itu di Tokopedia-nya atau di kitanya gitu. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Dari Nada. Oh Mbak Nada. Ya Mbak Nada, izin menjawab. Jadi kalau kita mempergunakan fasilitas fitur bebas ongkir, jadi nanti akan ada biaya sekitar 2,25% yang akan dibebankan ketika ada pembelian atau penjualan produk Mbak Nada. Ya, jadi hanya sekitar 2,25%. Ini kan lebih ringan ya daripada kita harus membayarkan toko gitu ya, nyewa toko gitu ya.
atau mengirim ongkir gitu ya, membebankan biaya ongkir. Nah ini hanya sebesar 2,25% dari penjualan kita. Gitu. Memang ada kita dikenai biaya gitu ya, tapi hanya sebesar 2,25% dari harga penjualan produk kita. Seperti itu. Ya, Coach Gustin, ada tambahan? Ya, sama dengan pertanyaan Mbak Lydia tadi ya, Mbak Lady ya. Kita ya, komposisi persentasenya kita tanggung bersama. Jadi tidak hanya ditanggung oleh penjual, tapi juga ditanggung oleh Tokopedia dan tidak terlalu besar ya, nggak sampai biayanya nggak sampai terlalu tinggi. Cuma ya itu tadi 2,25% seperti informasi Coach Eni. Itu. Baik, gitu, Coach. Oke, tergantung levelnya juga. Tergantung level tokonya juga, Bu. Makin tinggi level tokonya, persentase pemotongan biayanya akan semakin rendah gitu. Oke. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan live lagi dari Loksmawe, Coach, dengan Ibu Jeliati. Produknya Mama Rais Food. Silahkan dari KPW Loksmawe, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, ini yang ingin ditanyakan Bu. Setelah kita ingin berjualan, apakah ada risiko untuk kita berjualan di e-commerce, misalnya Bukalapak ataupun Tokopedia? Dengan maraknya sekarang ada akun-akun fiktif yang hanya ingin memburu cashback atau promo dari setiap akun gitu loh Bu maksudnya. Dan apa membedakan akun palsu dan akun yang resmi dengan maraknya sekarang yang kita kirim, karena pernah kita kirim produk, kita membeli produk tapi yang sampai itu tidak sesuai dengan deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Gustin. Ya, resiko ya Bu ya, kita bicara resiko. Kalau misalnya punya akun di marketplace itu, apakah ada resiko seperti itu ya? Pertanyaan kurang lebih ya. Resiko apa ya? Iya. Ada resiko yang harus kita tanggung. Kalau menurut saya sih kita bisa lihat semuanya dari sisi positifnya gitu loh Bu. Karena gini, keutamaan kita memilih toko online adalah apa? Kita harus pahami dulu. Kita memiliki toko online apa? Untuk memperluas pasar kan, memperluas jaringan, memperluas jangkauan. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan toko offline, tentunya jangkauan kita nggak bisa jual sampai ke luar Sumatera, nggak bisa luar sampai ke Pulau Sulawesi, ke Kalimantan gitu loh. Artinya Tokopedia ini menjadi jembatan bagi toko kita supaya bisa dilihat orang di luar senasional, bahkan kalau Sofi itu bahkan kita beli tokonya di luar negeri gitu ya. Nah itu. Jadi memperluas jaringan. Apakah ada resiko? Tentu resikonya adalah persaingan akan semakin ketat, Bu. Persaingan apa? Persaingan mungkin dari sisi harga. Kalau dari sisi penipuan produk yang kita beli itu tidak sama dengan produk yang kita terima. Nah, itu sebagai pembeli Ibu harus sebenarnya bisa komplain, dan itu dilindungi, difasilitasi oleh Tokopedia. Artinya gini, Bu. Saya juga pernah ya mengalami, saya membeli tas ya, contohnya saya membeli tas yang saya juga sudah pernah punya toko itu, produk tas itu, terus kemudian saya beli lagi dalam jangka waktu yang agak lama, saya beli lagi produk produk tas itu, tapi saya pertama belinya bukan di Tokopedia, belinya di website langsung lah, bagus tasnya, lumayan murah ya. Terus saya beli lagi di Tokopedia, kok ada yang jual, gambarnya sama persis, saya beli, dan waktu barang itu datang, ternyata tidak sama dengan yang di foto, keterangan foto itu. Saat itu saya tidak punya unboxing video, Bu. Coba, posisi saya lemah kan, saya tidak punya unboxing video, tapi saya bisa komplain. Kenapa? Karena produk saya yang asli, yang sesuai dengan foto produk tersebut saya punya. Saya bandingkan foto asli produknya dengan foto kemudian yang datang, yang diproduksi dengan produk abal-abal gitu ya, seperti tadi kata Bu. Ini tadi saya bandingkan, dan dia cuma mengatakan bahwa ibu tidak punya unboxing videonya.
Ibu tidak bisa komplain karena tidak mempunyai video unboxing-nya. Saya bilang, Bapak tolong perjelas, Bapak ini punya niat baik atau tidak? Saya bilang, Bapak Ibu punya niat baik atau tidak? Unboxing video itu hanya menjelaskan kesalahan jika produk yang sampai itu rusak dalam perjalanan oleh pengiriman kurir. Sementara Bapak yang kirim barangnya itu tidak sama dengan barang yang Bapak pajang di foto. Kita berjawab-jawaban dulu di customer care waktu itu. Dan alhamdulillahnya Bu, komplain saya tuh ditanggapi dan saya dikembalikan uang, produknya saya kembalikan, produknya dikembalikan. Kenapa? Karena memang dia tidak bertanggung jawab. Foto yang dijual, foto yang dipajang dengan barang yang dijual itu tidak sama dengan barang yang mereka kirim. Jauh banget, kualitasnya sangat jelek gitu loh. Jadi kita tetap sebagai customer itu tetap harus aware apa hak kita sebagai pembeli. Dan kalau misalnya ada penipuan seperti itu, kita lakukan prosedur yang sudah disiapkan oleh Tokopedia. Ada customer care untuk komplain produk, jangan sampai langsung klik OK, diterima dengan baik dulu. Tapi itu harus sediakan video unboxing ya. Bukan saya ngajarin nggak perlu punya video unboxing. Tapi artinya kalau emang komplain kita jelas, itu pasti akan ditanggapi dan Tokopedia tentu akan berpihak kepada kita sebagai pembeli yang jujur lah intinya. Kalau penjual yang tidak jujur itu pasti akan di kick out lah ya. Padahal mereka menjualnya ternyata banyak juga yang komplain, saya lihat banyak yang bintang 1, banyak banget yang bintang 2 dan lain-lain. Cuma karena ya itulah susahnya gitu ya. Itulah salah satu resiko Bu yang harus disiapkan. Berani bersaing, harus berani juga pasang iklan. Anggaplah itu biaya sewa toko yang harus kita sisihkan. Dan apalagi tadi selain pertanyaan keduanya tadi apa Bu? Setelah resiko toko? Banyaknya akun-akun yang tidak resmi gitu Pak Bu, hanya ingin mengejar cashback atau promo terus kita buat akun baru lagi, dan membedakannya itu antara yang aktif dan pasti yang abal-abal gitu loh Bu maksudnya. Oke. Untuk pengguna toko baru gitu, pengguna atau pembeli baru gitu ya. Pembeli baru yang berhak dapat cashback atau diskon sebagai pemilik itu ya. Ya susah Bu, kita memang biarlah mereka yang melakukan itu. Artinya kita juga harus tetap preventif gitu loh. Mereka kan repot juga Bu kalau tiap kali mau order bikin akun baru. Ya silakan aja kalau misalnya emang kalau boleh kita tidak usah menyediakan diskon atau promo yang bisa digunakan oleh pengguna toko baru, voucher cashback seperti itu nggak usah. Kita berikan aja diskon atau cashback yang untuk pengguna reguler aja, bukan untuk pengguna baru, sehingga tidak mengarahkan mereka untuk selalu menjadi pengguna toko baru gitu, pemilik toko pembeli baru gitu, pembeli akun dengan akun baru gitu, seperti itu ya. Kira-kira Bu, apakah sedikit menjawab? Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Coach, ini kebetulan di chat sudah ada UMKM kami yang meminta untuk mereview akun Tokopedia-nya. Kalau berkenan, mohon Coach Eni dan juga Coach Justin untuk dapat melihat toko UMKM kami, yakni Loser Natura, untuk dilihat kira-kira apa saja nih Coach, masukan dari Coach Eni dan juga Coach Justin supaya produk UMKM-nya terlihat lebih menarik dan juga bisa menjadi top seller lah gitu. Silakan Coach Eni. Ya baik, ini tadi saya sudah buka-buka untuk produk atau link Tokopedia Loser Sustainable. Di sini yang dijual ada madu ya Bu ya, dari siapa ini, maaf yang bertanya, Bapak atau Ibu? Mungkin bisa terhubung, silahkan Andi Natura, mungkin bisa juga tergabung bersama kita, silahkan di unmute dulu supaya Coach Eni bisa langsung ngobrol dengan Andi. Bapak, ya, terima silakan. kasih Mbak. Ya, Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Andi. Iya, Ibu. Pernah buka link Tokopedia sih, cuman itulah minta direview karena mungkin karena kita jual cuma satu produk seperti madu, jadi untuk
bisa nggak kita jual macam-macam gitu. Jadi nggak hanya terfokus dengan satu produk, karena kan agak sulit kita bersaing dengan yang lain kan, karena terus juga banyak platform-platform lain. Nah, Tokopedia ini bisa nggak memfasilitasi kawan-kawan yang bergabung di UMKM hari ini untuk training untuk membuka toko lapak di Tokopedia itu. Karena kebetulan kemarin saya dapat kesempatan itu untuk buka lapak itu dari programnya Tokopedia sendiri sih. Waktu itu join dengan benihbaik.com dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Jadi ya mohon direview aja karena ratingnya makin menurun. Ratingnya makin menurun. Ya kalau gimana ya, karena mungkin bersaing dengan platform lain ya, itu dari marketplace lain. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya Pak Andi, maksudnya tadi apa namanya langsung praktek langsung offline ya Pak ya, yang sudah diikuti. Iya, untuk di review udah Mbak, karena di situ kan kalau kita mengupload syaratnya itu dari semua sisi ya, dari semua sisi, terus dari semua sisi produk, dari atas, dari bawah, dari legalitas, dari segala macam, sehingga itu bisa meyakinkan customer kita bahwasannya produk kita itu asli dan bukan abal-abal ataupun penipuan. Cuman belakangan ini jarang ya kita di Aceh terutama itu menggunakan platform Tokopedia. Jadi otomatis kan kalau kita ngirim ke yang lain, mereka juga harus download aplikasi juga kan. Iya. Jadi ada nggak tips atau triknya yang kalau di platform-platform lain itu kan ada yang main gimana ya, disupport sama pekerja-pekerja freelance gitu untuk naikin rating segala macam. Nah, di Tokopedia ini ada nggak yang seperti itu mainnya, ataupun lebih kompleksnya lagi ya menambah tampilannya lebih menarik deh Pak. Nah kan ya kalau diskon dan segala macam kita punya poin juga cuma bisa dipakai untuk belanja kan, jadi nggak bisa kita buat diskon gitu. Oke, makasih Mbak. Ya Pak Andi, terima kasih. Ini kalau review dari tokonya Pak Andi, ya kurang lebih udah bagus ya Pak ya. Udah ada penjualan juga ya, walaupun dua, ya alhamdulillah ya. Sudah ada ulasannya juga ya Pak. Iya. Jadi untuk foto, Pak Andi mungkin ada lebih ke fokus ke satu produk juga ada. Di sini ada fokus satu, cuman dari segi bacaannya masih kurang jelas gitu ya Pak Andi. Nanti dari segi pencahayaannya nanti bisa disetting, karena kalau untuk foto produk kan kita sekarang bisa ambil dari HP biasa. Terus ada aplikasi untuk memperbagus tampilannya Pak. Jadi misalnya kayak Snapseed gitu ya, aplikasi Snapseed, kemudian aplikasi Canva gitu ya. Itu untuk misalnya untuk kecerahannya, tingkat kecerahannya, kemudian untuk apa namanya fokusnya itu nanti bisa dibantu aplikasi. Jadi selain kita foto manual pakai smartphone, kita dibantu juga dengan aplikasi. Salah satunya Snapseed namanya. Ya. Kemudian ini kalau dari foto seperti itu, nanti kayak ini ada contoh misalnya yang dipegang pakai tangan, itu mungkin mau menunjukkan nih besarannya seperti ini gitu ya Pak Andi ya. Iya, size-nya. Nah, sementara sebelahnya itu ada foto yang dari atas, tampak atas itu, tapi masih banyak gitu, maksudnya nggak fokus ke satunya gitu, sehingga agak kurang kebaca juga nih yang apa sih yang dari atas tuh tulisannya gitu kan. Seperti itu sih paling Pak, kalau untuk foto nanti bisa makin diperjelas. Ya. Kalau untuk apa namanya sini deskripsinya ini pakainya Bapak gram ya Pak ya? Iya. Kemudian kami tidak bisa memastikan ukuran dengan mili. Nggak apa-apa Pak, kalau sudah ada gramnya insya Allah sudah ada salah satunya ya yang jadi patokan gitu. Kemudian
dari nama produknya ini bisa dimaksimalin lagi Pak. Ini misalnya madu murni laser gitu ya, coklat manis gitu ya. Karena kalau untuk judul produk itu bisa memuat lebih dari, ini kan 5 kata gitu ya, lebih dari 5 kata Pak. Itu Bapak bisa dimaksimalin sampai semaksimal mungkin dengan kata-kata kunci tadi. Nanti dia akan muncul juga dari Tokopedia-nya dibantu. Jadi Bapak maksimalin aja madu murni, kemudian apa misalnya yang berhubungan sama kata kuncinya itu nanti juga akan keluar sih Pak ya, misalnya dari lebah apa misalnya gitu ya, terus asli apa begitu kan, nanti dia akan membantu kita. Di situ ada kata-kata kunci. Jadi dimaksimalin semaksimal mungkin Pak. Ya, saya aja kadang kalau ngisi ini judul aja ya, itu kata-katanya bisa lebih dari 10 mungkin ya. Jadi pokoknya kita isi yang menjadi kata kunci itu. Kemudian memang kalau untuk meningkatkan penjualan, Bapak selain meng-up-nya lewat optimasi, ya optimasi ini artinya tadi misalnya fitur-fiturnya Bapak maksimalin, ada fitur bundling misalnya. Bapak produknya memang cuma satu macam, apa beberapa macam Pak? Sebenarnya sih kita fokusnya masih di madu, cuman main di ini juga karena kita sustainable livelihood, jadi seperti gula aren tapi asli hasil hutan yang bukan kayu sih. Kebetulan sayanya juga bekerjanya di NGO, di sekalian kampanye bantuin petani-petani dan perambah hutan yang udah bertobat lah, nggak mau lagi ngembang, dia nyari kayu aren, dia nyari jernang, itu kita bantuin jualannya. Cuma story produknya sih yang lumayan untuk dijual sih Mbak. Ini ada madu tulang, ya madu hutan hujan. Sebenarnya variasinya ada banyak ya Pak ya? Iya. Jadi nanti bisa dengan diskon gitu kan, misalnya pembelian berapa, maksimalin fitur diskon Pak, misalnya mau beli 5 atau artinya misalnya Bapak pakai jenis fitur diskon ini seminggu ini misalnya gitu kan, minggu depan Bapak maksimalin misalnya ada bundling, minggu depannya lagi ada apa. Jadi itu yang dinamakan optimasi gitu ya, tetap di up. Nah, kemudian misalnya untuk mempromosikan di awal, Bapak bisa share infonya ke grup-grup WhatsApp Bapak gitu ya. Nah, jadi penjualan lewat grup itu nanti sekalian ditampilkan link Tokopedia-nya. Nah, misalnya saya lebih mudah nih belanja nggak pakai akun Tokopedia gitu kan, langsung ketemu bapaknya, langsung ngechat di WA udah selesai gitu ya. Ternyata kalau misalnya pakai akun Tokopedia ada tambahan, misalnya ada tambahan diskon sekian. Itu di awal-awal karena ingin meng-up Tokopedia-nya juga bisa juga dilakukan seperti itu Pak. Karena saya juga melakukan seperti itu, misalnya ada reseller saya gitu ya, menjual membeli gitu kan, mereka lebih nyaman langsung beli ke kita, kemudian kita arahkan ke Tokopedia, ternyata dengan ada tambahan diskon mereka mau membeli gitu kan, dan ketika ada pembelian ya di Tokopedia kita, ternyata itu akan meng-up gitu ya toko kita, sehingga walaupun toko kita itu ibaratnya yang follower itu baru sedikit lah gitu ya. Tapi itu ternyata tidak menjamin Mbak, kalau follower sedikit tapi ketika kita optimas dengan cara itu akan ada yang melihat juga gitu Pak. Ya, jadi nggak usah berkecil hati misalnya yang baru buka toko gitu ya. Asal kita maksimalin di fitur-fitur itu, insya Allah akan ter-up gitu toko kita. Asal kita memang fokus dan memang perlu kesabaran ya, karena kan sekarang aja Pak, toko yang offline aja itu kan butuh kesabaran banget ya, apalagi di mall-mall di Jakarta Pak ya. Di Jakarta itu mallnya sudah banyak gitu ya, mallnya bagus-bagus, adem, punya nama, punya brand-brand ini juga, tapi sepi juga, maaf gitu ya, sepi juga Pak gitu ya. Nah ini dibandingkan dengan kita baru buka toko, terus branding kita juga kita baru mau buat branding ya, baru mau membranding toko kita.
Nah ini jangan sampai kita semangatnya udah KO duluan gitu di awal gitu. Ya, kita bandingkan dengan toko-toko besar gitu ya, mereka juga berdarah-darah gitu. Ya, seperti itu. Tetap semangat Pak. Insya Allah. Siap. Oke, terima kasih Coach. Perlu proses gitu, perlu proses. Baik. Baik, terima kasih Coach Eni dan juga Coach Justin. Bapak Ibu sekalian serta Coach Eni dan Coach Justin, kami rasa apa yang sudah diperoleh hari ini dari kedua coach kita ini sungguh luar biasa dan juga memberikan motivasi juga untuk mengembangkan penjualan UMKM dari e-commerce, terutama dari Tokopedia. Nah, kami rasa sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Coach Justin dan juga Coach Eni. Terima kasih. Harapannya nanti mungkin akan ada UMKM kami yang tergabung dalam grup WhatsApp yang tadi di-share oleh Coach Eni. Semoga bisa membantu UMKM untuk terus berkembang. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya Coach Justin dan Coach Eni. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan UMKM di Provinsi Aceh. Amin. Baik, ada yang mau disampaikan lagi dari Coach? Ya, saya juga berterima kasih kembali, terutama untuk Mbak Linda ya, dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Memang yang diperlukan di kita adalah kesabaran dan keistiqomahan lah ibaratnya ya, untuk memperjuangkan brand, memperjuangkan toko kita di marketplace, ada di sosial media atau platform lainnya. Itu memang kita perlu kesabaran, apalagi misalnya toko-toko kita toko baru, produk kita produk baru. Tapi kita lihat, saya juga ini Mbak Lin, kami gitu ya, menjadi trainer di kemarin itu di ITC Roximas ya, di mana ITC Roximas ini dulu kalanya kan kalau di Jakarta merupakan mall yang ramai, yang cukup ramai banget gitu ya. Dan kemudian ada mall Mangga Besar, di situ juga luar biasa ramai di masa-masanya ya, masa-masa kejayaan mereka gitu. Dan saat ini kondisinya itu memang sepi gitu ya Mbak, sehingga pemilik-pemilik toko di mall-mall besar ini memang berlomba-lomba juga beralih ke online gitu. Jadi ini yang menyemangati kita untuk lebih semangat lagi, untuk jangan putus semangat lah untuk membuka toko secara online dan memaksimalkan toko kita untuk go digital gitu. Karena ke depan akan digital semua. Mungkin Coach Justin bisa ada yang mau ditambahkan? Ya, Bapak Ibu, kalau di sini kan untuk produknya yang bukan ready to eat ya, banyak kan produk, kenapa diarahkan ke Tokopedia, produk yang bisa dalam pengiriman lebih dari 1 hari. Nah, kalau untuk produk makanan itu kan sekarang udah mulai banyak, termasuk madu ya Pak Andi tadi, itu udah mulai digalakan untuk menggunakan atau sudah terdaftar sertifikasi halalnya. Bapak untuk branding sebenarnya bisa juga, Pak Andi yang tadi produksi madu, juga menambahkan aja gitu loh bahwa produk Bapak itu sudah tersertifikasi halal. Bahkan ada uji labnya kemurnian 100%. Artinya apapun yang kita bisa lakukan untuk menyatakan atau menampilkan bahwa produk kita ini istimewa, tidak seperti produk kebanyakan gitu loh. Sehingga kita pantas dibayar lebih mahal misalnya. Atau produk kita pantas untuk bersaing harga dan tidak bisa dibayar dengan sangat murah seperti itu ya Pak ya. Itu semuanya Bapak tampilkan sebisa mungkin dalam tampilan toko yang ada di deskripsi, di seri foto ada testimoni, di testimoni yang bukan dari Tokopedia, mungkin testimoni dari toko testimoni yang dari media sosial kita yang lain, dari WA atau dari dari IG misalnya ya, kita tampilkan di toko-toko akun Tokopedia kita. Artinya kita begitu kita udah memulai masuk punya toko di Tokopedia, semaksimal mungkin kita usahakan
apa yang sudah terjadi di toko kita offline bahwa kita cukup baik, produknya kita tampilkanlah di toko Tokopedia. Jadi bisa berdampingan gitu loh, yang tokonya tadi seperti Ibu tadi yang toko offline-nya udah bagus misalnya, khawatir kalau di online jadi malah berefek gak baik, ya kita lindungi toko-toko kita dengan kita lindungi lah toko kita supaya nggak dijadikan ajang tempat mereka yang melakukan penipuan tadi. Tetap semangat aja Pak, karena persaingan memang cukup ketat, tapi ya itu online sekarang jadi sedang lagi dalam masa jaya-jayanya gitu ya, penjualan online ya. Gitu. Oke. Baik, terima Itu kasih. aja, Mbak Lady. Oke, baik, terima kasih Coach Justin dan juga Coach Eni. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, kedua pemateri kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Kebetulan kalau kami di Aceh belum zuhur nih Coach, mungkin di tempat Coach sudah masuk zuhur ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon untuk mengisi survei yang telah disediakan oleh Bank Indonesia, baik yang hadir online maupun yang hadir secara offline. Kita harapkan untuk mengisi survei pada link yang sudah kami sediakan. Silakan Bang.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sesaat lagi akan segera memulai sesi 2 pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kembali hadir di ruangan ini maupun di KPWBI Loksmawe, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual, secara online dari lokasi masing-masing. Bersama kita siang ini sudah hadir Mas Aditya Saputra. Beliau adalah Junior Associate dari Business Development PT Shopee International Indonesia. Mari kita sapa dulu, boleh? Halo, selamat siang Mas Aditya. Selamat siang, halo. Selamat siang Mas, perkenalkan saya Lady Mas yang insya Allah akan memandu acara kita pada pagi hari ini, pada siang ini maaf. Baik Mas Aditya, boleh sebelum kita mulai boleh tolong perkenalkan diri Mas? Oke, terima kasih Mbak Lady. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Aditya Saputra dari tim Shopee Indonesia ya. Tadi sudah disebutin juga oleh Mbak Lady ya, sebagai Junior Associate di Business Development Shopee. Dan saya kurang lebih sudah hampir mau 5 tahun ya April ini ya, tepatnya tanggal 23, seperti itu Bapak Ibu. Baik, Mas Aditya, kami informasikan dulu sebelum mulai. Saat ini kita pelatihan kita ini dilaksanakan di Banda Aceh, di Bank Indonesia Loksmawe, dan juga secara online untuk UMKM yang lainnya, Mas. Jadi kita rame nih Mas sebenarnya, cuman terbagi-bagi lokasinya ya. Ya, tidak apa-apa Mbak Lady. Baik, kalau begitu bisa langsung kita mulai saja Mas. Boleh, kita bisa mulai aja langsung. Baik, silakan kepada Mas Aditya, waktu dan tempat, waktu dan platform kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semua ya, dan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan terima kasih juga buat Bank Indonesia dari Provinsi Aceh yang sudah mengundang kami untuk bisa bersilaturahmi dan memberikan pemaparan mengenai digital marketing ya, atau cara berjualan untuk di Shopee pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa? Untuk materinya, saya akan jelaskan mengenai ambil peluang berjualan online di tahun 2023. Sambil saya mempersiapkan ya buat materinya, mungkin buat Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bisa dibantu ya untuk menginformasikan pada saya apakah sudah punya akun Shopee sebagai pembeli atau sudah berjualan di Shopee. Silakan boleh untuk Bapak Ibu semua. Oke, dari Bapak Mihalul Arbrar ya, Cari Bravo Official sudah berjualan di Shopee. Oke, berarti Bapak Ibu di sini ada beberapa yang sudah berjualan dan juga ada yang masih belum berjualan juga ya. Nah, di sini nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Kita akan bahas mengenai sedikit singkat edukasi bisnis, ya nanti ada juga tips persiapan upload produk, dan gimana caranya untuk upload produk ya. Semoga waktunya kita bisa cukup untuk bisa memaparkan materi pada hari ini. Seperti itu ya. Nah, kita langsung aja mulai ke materinya. Bapak Ibu udah siap semua untuk bisa mengikuti materi pada hari ini bersama saya? Oke, ada Bapak Jikrul juga ya. Nah. Oke, kita langsung aja untuk materinya. Mungkin saya minta bantuannya kepada panitia, apakah untuk share screen-nya ini, apakah ada kendala? Apa terlihat jelas? Jelas, Mas. Oke, terima kasih ya buat konfirmasinya. Baik, saya mulai aja.
Nah, oke Bapak Ibu semua, jadi untuk peluang bisnis online di tahun 2023 ini kita bisa lihat ya bahwa yang pertama sekarang udah banyak loh konsumen digital ya, yang artinya udah banyak pengguna atau masyarakat sudah mulai bertransaksi produk digital atau akses belanja lewat digital ya udah cukup lumayan juga. Dan apalagi kita populasinya cukup besar juga ya untuk di Indonesia ini. Yang kedua, ini ada fakta menarik juga bahwa ketika pandemi ini, Bapak Ibu semua ya, 28% penjual ini menyatakan dapat bertahan loh, ya, ketika pandemi kemarin dengan adanya platform untuk menjual. Dan kita bisa lihat lagi ya, e-commerce ini bisa menjadi pendorong utama ya, bahwa ekonomi internet ini bisa menghasilkan GMV atau transaksi ya Bapak Ibu ya, transaksi sebesar 70 miliar US dollar, yang dimana pertumbuhan ini didukung oleh e-commerce sebesar 52%. Nah, kita bisa ketahui kenapa bisa besar ya ekonomi internet ini. Yang pertama ya, kita aksesnya bisa dimanapun, kapanpun ya, lagi apa juga kita bisa akses ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup fleksibel ya. Mungkin Bapak Ibu di sini atau Mbak-mbak atau Mas-mas ya, ada yang pernah belanja di Shopee jam 12 malam? Mungkin yang jika ada ya yang untuk yang bergabung melalui Zoom boleh diketik aja di kolom chat ya. Nah, itu salah satunya ya Bapak Ibu ya, fakta bahwa untuk di internet ini atau di marketplace ya tidak terbatas oleh waktu dan wilayah. Jadi jangkauannya luas Bapak Ibu. Nah, ini ada yang jawab ya, sering Mas katanya. Ini salah satu contohnya ya tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih alasannya pembeli ini terus naik Mas nih? Yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita lihat kondisinya bahwa sebelum pandemi memang prioritas offline itu cukup besar ya, cukup besar. Alasannya apa? Memang masih ragu ya Bapak Ibu ya, masih banyak yang ragu untuk belanja di e-commerce itu. Yang kedua, memang banyak sekali yang belum melek digital. Nah, dan yang menggunakan internet itu hanya generasi muda aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin mas-mas sini atau mbak-mbak atau bapak ibu pernah menggunakan Kaskus ya. Nah, itu salah satu yang udah lama banget ya. Media sosial lama banget ya Kaskus ya. Nah, hanya pengguna Kaskus aja biasanya yang belanja online. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika adanya pandemi, kita melakukan kegiatannya di rumah aja. Akhirnya apa? Belanja offline menurun ya Bapak Ibu ya. Menurun, kita khawatir takut dengan ada virus corona, dan prioritas belanja online meningkat. Nah, kenapa meningkat? Karena masyarakat mencoba ingin membiasakan diri ya menggunakan produk digital atau akses digital ya. Salah satunya adalah portal belanja seperti itu Bapak Ibu. Dan saking mudahnya ya, karena mereka mendapatkan informasi yang cukup mudah mengenai produk ya atau apapun itu ya. Apalagi kalau di marketplace ini sistem pembayarannya cukup mudah banget ya kalau di Shopee itu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu sistem pembayaran di Shopee yang paling simple, paling mudah, kira-kira pembayarannya apa? Nah, pasti udah ada yang jawab ya, COD seperti itu. Jadi karena menjadi kebiasaan itu karena mereka menemukan kemudahan, kenyamanan sehingga menjadi bagian dari rutinitas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan jangkauannya pun lebih luas lagi nih ya untuk penggunanya atau user Shopee ini. Karena dengan adanya COD. Jadi pengguna yang tidak memiliki buku tabungan, tidak memiliki mobile banking ya, mereka bisa belanja dengan cara menggunakan COD atau bayar ke minimarket. Nah, ini peluang produk laris manis di tahun 2023 ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk kategorinya memang ada di fashion, ada di makanan minuman, kecantikan, perlengkapan rumah, kesehatan olahraga, dan hobi dan koleksi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ambil fotonya boleh ya. Siapa tahu punya ide pengen membuat salah satu produk dari kategori yang ada di sini ya. Mungkin produk tambahannya dari Bapak Ibu semua, silakan. Saya kasih waktunya kurang lebih 2 detik. 1, 2, ya. Nah, oke, yang
selanjutnya lagi nih Bapak Ibu ya, produk UKM yang paling populer ya saat ini tuh apa nih Mas Adit? Nah, di sini ada frozen ya Bapak Ibu ya. Frozen ini macam-macam banget ya Bapak Ibu ya. Ada yang frozen yang bumbu atau bahan makanan yang siap dimasak, atau bisa cemilan atau lauk ya Bapak Ibu ya. Seperti bakso instan ya, bakso aci itu bisa juga ya. Atau misalkan nugget homemade, nah itu juga bisa. Yang kedua ini fashion ya. Kalau fashion dari dulu memang sampai sekarang ini masih cukup lumayan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau fashionnya pakaian wanita nih. Nah, di sini ada pakaian wanita dan laki-laki dan aksesoris fashion ya. Yang ketiga, kecantikan dan kosmetik. Nah, di sini ada skincare organik ya. Dan ada juga kecantikan yang memang sifatnya adalah reseller dari salah satu brand gitu ya. Dan yang terakhir, ini craft ya Bapak Ibu ya. Craft ini produknya lebih di yang home decor atau yang kebutuhan rumah tangga ya, untuk sebagai hiasan ya, mungkin bikin vas dari bahan tertentu. Nah, itu adanya di craft seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa sih keuntungannya kalau misalkan Bapak Ibu berjualan online gitu. Nah, yang pertama pastinya bisa menjangkau pembeli baru ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa menjangkau pembeli baru? Yang pertama adalah jangkauannya luas Bapak Ibu ya, tidak terbatas oleh wilayah. Beda sekali kalau misalnya Bapak Ibu hanya membuka toko offline aja. Kalau toko offline kan hanya mengandalkan orang yang lewat di daerah tertentu aja ya, atau yang hanya orang yang tempat tinggalnya di situ. Seperti itu ya. Tapi kalau di marketplace ini adalah pengguna yang memang di mana semua atau seluruh kota di Indonesia pun bisa akses gitu ya, bisa belanja di Shopee. Jadi jangkauannya pun bisa mendapatkan pembeli baru dan luas ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, menambah pendapatan baru nih. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang udah punya toko offline tetap dijalanin ya. Tapi Bapak Ibu usahakan coba untuk mengikuti trennya juga nih ya. Karena tren saat ini kan sudah masuk ke trennya era digital ya, untuk menambah pendapatan ke usahanya Bapak Ibu semua. Yang ketiga, distribusinya luas dengan jasa kirim yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilah atau memilih ya perusahaan jasa kirim yang dekat dari rumah, atau memang jasa kirim yang memang terbaik atau langganan nih. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja yang ada di Shopee jasa kirimnya, mana yang lebih cocok sama kebutuhan dan kepercayaan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, fleksibel waktu dan tenaga. Nah, kalau jualan online itu Bapak Ibu ya, tidak seperti ini ya, layaknya kita jualan offline ya. Harus ditunggui 24 jam kalau awal-awal ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak mesti, ya, yang penting diaktifin aja notifnya. Tapi ada maintenance tertentu nih Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu ketika tokonya udah jadi, Bapak Ibu harus melakukan adalah gimana caranya merawat traffic toko. Seperti itu ya. Jadi kalau kita udah punya toko, jangan didiemin Bapak Ibu ya, tapi harus dirawat juga. Dari segi merawat traffic, membuat diskon ya, update diskon baru, promo baru, produk baru di tokonya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat toko di Shopee itu cukup mudah ya, tapi memang butuh waktu ya, butuh waktu upload produknya, dekorasi tokonya dan lain-lain. Nah, ini adalah gambarannya Bapak Ibu ya, persamaan toko offline dan toko online. Kalau di toko offline ada pembeli dan penjual, kita juga ada namanya fitur chat ya, yang dimana bisa untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Dan di sini ada produk yang dipajang ya, Bapak Ibu ya, kita pun bisa upload produk ya, layaknya semudah kita upload ke foto di media sosial nih Bapak Ibu ya. Mirip banget ya, cuma hanya ada beberapa penambahan informasi produk aja. Dan yang ketiga, di sini Bapak Ibu, rak produk ya. Rak produk itu kalau di Shopee itu adalah kategori. Jadi kategori ini adalah memudahkan untuk pembeli bisa mencari produk yang diinginkan gitu ya. Dan kita bisa membuat produknya tertata rapih di toko online kitanya. Seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, di sini ada video ya. Kita coba untuk lihat ya. Mungkin bisa dijawab dulu dari panitia. Apakah tadi suaranya terdengar dari video saya? Sebentar. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa nyampe luar negeri. Awalnya sih saya produsen kulit jok motor berjalan 1 tahun dan permasalahannya itu di cash flow, jadi si arus kasnya memang agak lambat gitu. Waktu itu susah sih jualan offline karena memang ya terbatas juga kan gitu kalau offline. Saya memilih usaha atas kanvas karena memang dari segi modal terbatas, beda dengan fashion lain gitu yang memerlukan variasi banyak gitu. Pelatihan kampus UMKM Shopee Export sangat membantu para seller buat mempelajari tentang strategi berjualan di luar negeri gitu. Sangat detail sekali gitu, dari mulai judul sampai pengiriman. Kita akan belajar mengenai cara mengatur tampilan toko, kemudian juga cara memproses pesanan, sampai dengan pemanfaatan fitur-fitur marketing yang tentunya juga nanti diharapkan mempunyai dampak positif nih bagi penjualan di seller-seller yang ada di Shopee. Ternyata ekspor itu sangat mudah karena memang dari segi bahasa kan ada translate-nya juga gitu. Terus dari segi toko di setting sama tim Shopee buat sesuai gitu di negara yang tentunya. Saya sudah berjualan ke negara di luar negeri itu Malaysia, Singapura yang paling banyak, terus Filipina. Ya awalnya kita heran gitu ya, heran, tapi campur sama senang juga gitu. Jahitan saya bisa sampai luar negeri. Ya awal-awal mah Agus yang ngomong, Mawan katanya, itu jahitan Mawan katanya udah sampai luar negeri. Saya nggak nyangka juga sih gitu. Akhirnya mimpi saya bisa terwujud dengan sangat cepat gitu ya. Yang awalnya punya karyawan cuma 1, bertambah dan akhirnya sekarang sekitar 15 orang. Oke, kurang lebih seperti itu ya cerita dari Gudang Barang Bandung ya, yang dimana produk dari desa yang mendunia bersama kampus UKM Shopee Export. Oke, buat Bapak Ibu, ini ada info menarik dari kami ya mengenai program yaitu langkah Shopee untuk mendukung UKM, agar Bapak Ibu bisa lebih tahu lagi ya mengenai kami. Nah, ini singkat aja bahwa Shopee ini memang sudah didirikan dari tahun 2015 dan sudah tersebar di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Taiwan, dan Brazil. Yang dimana kita memenuhi kebutuhan pasar ya untuk menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan fleksibel. Oke, untuk di sini transaksi secara regional di Shopee ini 19 miliar ya Bapak Ibu ya, dan pesanan tercatat secara regional kuartal 2 2022 ada 2 miliar. Dan dari APP ANI ya, Shopee ini menjadi peringkat pertama nih dalam platform populer sepanjang tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa jumlah unduhan di Google Play dan Apple Store peringkat 1 dan jumlah pengguna aktif bulanannya peringkat 1 nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, bahwa di jualan di Shopee ini Bapak Ibu bisa meraih berbagai keuntungan ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas dan program untuk mendukung penjualannya Bapak Ibu nih. Salah satunya yang pertama adalah gratis ongkir ya.
Jadi untuk gratis ongkir ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak akan dikenakan biaya sedikit pun jika mendaftarkan tokonya untuk ikut serta dalam program gratis ongkir ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya banyak yang bertanya nih, Mas Adit, ongkirnya yang bayar siapa? Yang bayarnya adalah pembeli ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, berbagai macam jasa kirim. Jadi Bapak Ibu bisa pilih beberapa jasa kirim ya, atau mau diaktifin semuanya juga boleh ya. Dan Bapak Ibu bisa memilah jasa kirim yang mau diinginkan ya, sesuai keinginan Bapak Ibu. Yang ketiga, banyak metode pembayarannya ya. Yang keempat, aplikasi kita mudah karena kita adopsinya seperti media sosial ya Bapak Ibu ya. Kalau akses melalui smartphone itu kita memang membuat platform ini ya atau tampilan ini seperti media sosial. Jadi saya harap untuk Bapak Ibu yang memang belum menggunakan aplikasi Shopee, tapi sudah bermain media sosial gitu ya, atau menggunakan media sosial, nggak perlu butuh waktu lama untuk bisa mahir mengoperasikan aplikasi Shopee. Dan pastikan Bapak Ibu ya, mau sebagai pembeli atau sebagai penjual, selalu cek ya di Play Store atau di App Store-nya, satu bulan satu kali ya, dilihat ada nggak tulisan update-nya. Kalau ada, itu diupdate aja ya. Supaya apa? Supaya ke depannya Bapak Ibu lancar menggunakan aplikasi Shopee ya. Nah, terkadang-kadang kan biasanya kalau nggak suka diupdate tuh tiba-tiba nge-lag ya, atau nge-blank putih seperti itu. Jadi harus diupdate ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah kita ada program namanya program ekspor Shopee yang dimana bisa berbagai ke destinasi di Asia dan Amerika Latin ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut di program ekspor Shopee ya. Dengan catatan Bapak Ibu diundang ya, mendapatkan undangan di notifikasi untuk bisa mendaftarkan ke program ekspor Shopee. Dan ini gratis Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa merasakan ya ekspor produknya ya, layaknya seperti mengirim produk ke sesama provinsi ya, atau hanya ke kota lain gitu. Karena apa? Karena Bapak Ibu cukup kirim produknya ke alamat gudang Shopee ya, alamat di gudang Shopee. Nanti biar Shopee mengecek kembali apakah produknya bisa diterima untuk dikirim keluar ya, apakah ada persyaratan dari negara kita dari mengenai produk ini ya. Kalau misalkan semuanya lancar ya, itu produknya akan dikirim oleh Shopee ke negara tujuan, dan Bapak Ibu nggak perlu nungguin dananya cair sampai diterima oleh pembeli yang di luar negeri ya. Jadi kalau udah oke dari gudang kita, itu nanti dananya langsung cair ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kurang lebih 7-15 hari. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ini mengenai komitmen dari Shopee ya, dan pengembangan penjual dan UMKM di Indonesia ya. Ini adalah program kami ya untuk meningkatkan para UMKM di Indonesia Bapak Ibu, dengan adanya program Sobat UKM Shopee. Nah, jadi Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti bersama saya di program Sobat UKM Shopee ya, yang dimana ini adalah kelas awal untuk Bapak Ibu semua. Yang kedua, itu ada namanya kelas lanjutan Bimbel Shopee. Bimbel Shopee ini ilmunya lebih banyak, ya, lebih tinggi lagi Bapak Ibu, dan ini lebih lanjut lagi, dan ada pendampingannya selama 1 bulan. Ya. Jadi ini berkelanjutan ya Bapak Ibu ya kelasnya ya. Nah, di sini gratis Bapak Ibu, tidak dikenakan sedikit pun untuk biayanya ya untuk para peserta, dan Bapak Ibu mendapatkan materi dan pendampingannya dari kami. Nah, ada yang mau Bapak Ibu ingin ikut ke kelas lanjutan Bimbel Shopee? Pasti mau dong ya. Oke, kalau misalkan mau ya, ini ada syaratnya cukup mudah banget buat Bapak Ibu semua ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengisi form dari form absensi ya, form absensi yang akan kami berikan. Nah, kami akan berikan form absensinya melalui grup WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp bisa menanyakan hal ini kepada tim dari Bank Indonesia ya. Nah, nanti akan saya kirim ya untuk linknya, absensinya di grup WhatsApp. Yang kedua, Bapak Ibu wajib untuk membuat akunnya menjadi akun penjual dan terdapat produk minimal 1. Cukup mudah ya untuk syaratnya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga ada Kampus Shopee. Kampus Shopee ini untuk
komunitas ya Bapak Ibu ya, komunitas untuk para penjual yang ada di Shopee. Sebenarnya ini bisa berlanjut lagi dari Bimbel Shopee ke Kampus Shopee ya. Atau Bapak Ibu bisa follow aja Instagramnya di kampusshopee.id ya. Dan yang terakhir ada Kampus UMKM Shopee ya. Kampus UMKM Shopee ini adalah salah satu perwakilan kami di beberapa kota ya, ada di 10 kota, yang dimana untuk membantu para pelaku UMKM di kota tersebut untuk bisa go online ya. Karena di sana ada pelatihan, ada foto studio untuk produk, ada juga untuk studio live streaming ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di sana. Oke Bapak Ibu, ini materinya untuk Sobat UKM Shopee ya. Dari peluang berjualan online di tahun 2022 sampai tips singkat berjualan di Shopee saya akan jelaskan. Ya, kurang lebih selama 2 jam ini. Dan untuk Bimbel Shopee ya, ini materinya ada pengaturan halaman produk lanjutan, meningkatkan penjualan dengan fitur dan program promosi, dan ada alur operasional dan pengelolaan pesanan di Shopee hingga pemasaran konten dengan Shopee Live dan Shopee Video. Nah, untuk Bapak Ibu ya, ini akan ada 4 kali pertemuan dalam 1 bulan, dan Bapak Ibu akan didampingi oleh tim Shopee ya, yang sudah disediakan grup WhatsApp-nya nanti ya. Dan kami akan informasikan ya untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi form dan sudah mengupload produk undangan, kami akan informasikan di dalam grup WA yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia bersama Shopee Team ya. Di situ ada saya juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain Bapak Ibu mendapatkan materi dan pelatihannya dari kami, Bapak Ibu bisa berkesempatan produknya dipromosikan oleh Shopee ya bagi UKM binaan Shopee. Ada Shopee Piri Lokal, ada Bangga Buatan Indonesia, dan juga ada Shopee Barokah untuk produk muslim ya, seperti itu. Bapak Ibu mau produknya muncul di campaign ini, 3 ini ya, atau salah satunya? Pasti mau dong ya, ini gratis loh ya. Dan ini ya Bapak Ibu ya akan otomatis nih, kalau Bapak Ibu mau ikut program promosi ini, Bapak Ibu harus masuk ke dalam programnya Bimbel Shopee. Jadi harus terpilih dulu ke dalam pelatihannya Bimbel Shopee. Oke, ini adalah kampus Shopee ya. Ini saya skip aja dulu. Nah, ini saya ingin menjelaskan juga mengenai SeaBank ya, Bapak Ibu ya. Ini singkat aja. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi Shopee sebagai pembeli atau penjual, mungkin sudah sering lihat ya, atau tulisan SeaBank ini ya. Jadi SeaBank ini Bapak Ibu adalah aplikasi perbankan digital yang membantu kamu untuk menabung dan bertransaksi melalui handphone ya Bapak Ibu ya. Karena di sini banyak sekali fitur perbankan yang simple seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali fiturnya yang bisa digunakan ya atau memudahkan untuk kebutuhan sehari-hari nih ya. Ini dari hubungan dengan akun Shopee penjual, gratis top up Shopee Pay dan e-wallet lainnya, pembayaran dengan QRIS ya, bunga 5% cair setiap hari ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya keuntungannya apa nih kalau misalkan Bapak Ibu sebagai penjual menggunakan SeaBank? Nah, ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tarik saldo penjual gratis dan instan ya. Yang kedua, gratis transfer 100 kali bulanan, bunganya sampai 7% cair setiap hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, transfer ke rekening bank ya, 3.000 ya, detail perhitungannya. Sampai 100 kali ya, keuntungannya 300.000. Nah, ini banyak sekali ya, kalau saya nggak terlalu hafal hitungan ya Bapak Ibu ya. Saya agak pusing juga. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini singkatnya adalah Bapak Ibu kalau bisa sebagai penjual di Shopee ya, menggunakan SeaBank itu cepat banget ya transfernya. Pertama cepat masuk saldonya ke SeaBank. Nanti Bapak Ibu dari SeaBank bisa transfer lagi ke bank yang Bapak Ibu miliki ya, dan itu pun gratis ya. Gratis sampai 100 kali selama sebulan. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah produk yang dilarang dan dibatasi oleh pemerintah dan Shopee ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah masuk ke materi intinya, yaitu materi persiapan berjualan online. Silakan Bapak Ibu bisa ambil screenshot
atau bisa ambil juga fotonya, atau bisa juga sambil mencatatnya ya. Nah, ini kita akan langsung bahas mengenai gimana sih caranya supaya pembeli ini langsung jatuh hati nih dengan tampilan produknya Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu ya, kita bisa lihat bahwa foto produk yang menarik ini membuat pembeli bisa langsung klik produknya. Nah ya, jadi di Shopee itu ada dua ya. Yang pertama ada foto sampul, yaitu foto detail. Foto sampul adalah foto yang akan pertama kali dilihat oleh pembeli di halaman pencarian produk ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu supaya pembeli ini mau ngeklik produk Bapak Ibu, gunakan foto berbackground polos atau putih ya. Kalau misalkan pakai model juga boleh. Kalau makanan gimana Mas Adit? Kalau makanan frozen, usahakan menggunakan foto yang memang sudah diolah ya, udah digoreng, udah direbus supaya terlihat nikmat gitu ya. Nah, yang kedua, kalau jualannya snack gitu ya, snack atau keripik, itu sama juga ya Bapak Ibu ya. Usahakan foto pertamanya ini adalah foto isi makanan tersebut yang kita perlihatkan ya, beserta kemasannya. Nah, supaya apa? Supaya terlihat nikmat ya, seperti itu. Kalau lebih seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita jualan online Bapak Ibu, fotonya jangan satu atau dua ya, terlalu sedikit. Kurang meyakinkan kepada pembeli ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya dengan diri sendiri nih, kalau saya belanja online, lihat produknya fotonya cuma satu atau dua, kira-kira mau beli apa enggak? Nah, mungkin ada yang beli ya, ada juga yang bilang tidak. Tapi banyaknya bilangnya tidak. Kenapa? Karena kurangnya informasi mengenai produknya Bapak Ibu. Ya, informasi produk melalui foto. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jualan online, foto adalah salah satu aset terpenting untuk Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah ada foto terbaik, mohon disimpan baik-baik ya. Entah itu di flash disk, atau di file komputer, ya, atau di G Drive ya, supaya Bapak Ibu bisa menggunakan kembali. Karena manfaatnya banyak ya Bapak Ibu ya, bisa untuk membuat promosi nantinya, atau Bapak Ibu membuat website, bisa juga menggunakan foto tersebut ya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, foto detail ya. Foto detail ini bisa foto urutan kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan beberapa foto dari berbagai sisi ya, belakang dan bawah, foto detail dari dekat, atau foto panduan ukuran, foto dengan model yang estetik, atau foto variasi juga boleh. Karena di Shopee ini bisa memanfaatkan 9 foto produknya Bapak Ibu. Ya. Jadi satu produk ini ada 9 fotonya nih Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu gunakan juga foto yang berkualitas baik supaya nyaman dan pembeli pun yakin untuk belanja di toko Bapak Ibu. Oke, saya kasih waktunya untuk Bapak Ibu ya, kurang lebih 5 detik deh ya. Untuk ambil foto ini atau screenshot-nya ya, nanti disimpan. Nanti supaya Bapak Ibu bisa ingat apa yang saya udah ucapkan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah foto ya, kita akan berlanjut yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah mengenai untuk nama atau judul produk Bapak Ibu. Terkadang nama dan judul produk ini kalau untuk yang baru ya, itu sukanya yang simple-simple ya. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu rumusnya nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena nama atau judul produk ini akan berkaitan dengan mesin pencarian produk oleh si pembeli. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada merek, nama atau model produk, ya, yang kedua. Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, itu tergantung dari kategori produknya. Nah, contohnya fashion, ya. Di fashion di bawahnya ada model, bahan, ukuran, makanan, berat, rasa, kandungan bahan, ya. Perlengkapan rumah ini bisa material produk, atau ukuran, atau fungsi. Oke, kita kasih contoh ya. Nah, ini ada not. Oke, ini ada buat nandain ya. Saya coba kasih tanda. Oke, yang pertama
Kita lihat dulu, ini apa? Melts ya. Oke. Nama atau model produk. Ini biasanya nama utama dari si produknya tersebut ya. Contohnya keripik ya, bisa juga disatui keripik pisang, keripik tempe ya. Nah, jadi ini adalah selai coklat. Karena apa? Spesifikasi produknya ini ada di low kalori. Dan untuk di bawahnya makanan ini ya, ini kan ada beratnya nih Bapak Ibu. Nah, saya tarik lagi dari bawah ke atas. Cukup buat seperti ini aja. Untuk cara penulisannya Bapak Ibu ya, hindari tanda baca Bapak Ibu ya. Saya masih suka lihat ya, kadang ada yang ikut-ikutan ya, karena dia yang dilihatnya ini adalah urutan pertama ya, padahal yang urutan pertama pakai iklan ya, bukan karena judul. Nah, ini dia menggunakan garis miring ya, garis miring, titik, koma ya, pokoknya tanda baca mohon dihindari. Karena pembeli nggak ada yang mencari produk kita ya, atau mencari produk yang dibutuhkan itu menggunakan tanda baca. Contohnya keripik pisang garis miring, keripik strawberry garis miring, keripik tempe. Contohnya gitu ya. Nah, nggak mungkin seperti itu. Biasanya mereka langsung aja tulis keripik pisang rasa coklat atau keripik pisang, terus ada rekomendasinya nanti di bawah. Kira-kira apa yang akan diklik sama dia? Jarang sekali ya menggunakan garis miring, jadi hindari tanda baca. Oke, kurang lebih seperti itu untuk judul produk. Saya kasih waktu 5 detik lagi buat Bapak Ibu bisa ambil foto atau screenshot-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5 ya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah foto ya pertama ya. Yang kedua judul produk. Yang ketiga deskripsi. Nah, deskripsi masih banyak yang bingung nih Bapak Ibu. Gimana sih cara buat deskripsi yang informatif, yang keren gitu ya Bapak Ibu ya. Nih, yang pertama ini kita kasih tipsnya. Sebenarnya ada 10 tips ya Bapak Ibu ya. Ini cukup banyak ya. Oke, sebelum kita menulis untuk deskripsi ya, pastikan dulu Bapak Ibu format penulisannya. Ya, saya pengen pasti format penulisannya. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada beberapa jarak ya, 1 kali enter. Ini ada berapa jarak. Biasakan Bapak Ibu membuat deskripsinya formatnya bagus. Kenapa? Ini cukup penting banget ya, apalagi kalau deskripsinya ini cukup panjang dari atas sampai ke bawah. Kalau nyambung semua, pembeli suka bingung carinya, ya cari informasi produknya. Kadang di spek dulu, setelah spek baru yang lain-lain, ya. Kadang dari tengah ke atas ke bawah, ada dari atas sampai ke bawah bacanya ya. Ada juga yang dari bawah baru ke atas bacanya. Ada juga seperti itu. Nah, supaya mereka bisa fokus, Bapak Ibu usahakan membuat format yang ini ya, yang rapih yang pertama. Yang kedua, minimal 1 atau 2 paragraf juga sebenarnya cukup. Tapi di sini kita mau coba memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menuliskan lagi di awal deskripsinya judul produk yang sudah dibuat, taruh di awal deskripsi. Judul produk yang tadi ya, yang melt selai coklat low kalori 300 gram. Itu ditulis di awal deskripsi, terus kasih jarak 1 kali enter ya, atau paragraf baru. Baru Bapak Ibu bisa memberikan kata sapaan nih. Boleh kata sapaannya singkat ya, misalkan selamat datang di toko Aditya. Ya, itu boleh juga. Selamat datang di toko Aditya, toko kami dari Aceh ya, dan kami menjual berbagai makanan khas dari Aceh. Seperti itu. Itu juga boleh. Setelah itu kita buat lagi paragraf baru. Kita informasikan keunggulan atau manfaat produknya. Ya Bapak Ibu ya, keunggulan, manfaat, atau manfaat produknya. Ya, contohnya misalkan keunggulan dari pisang nih apa sih gitu ya.
Bapak Ibu jelasin gitu ya, keunggulannya apa aja, atau keunggulan dari bahannya juga boleh, ya. Manfaatnya juga boleh jelasin, nggak apa-apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita baru jelaskan mengenai spesifikasi produk nih, dari sisi bahan, ukuran, warna, berat, baru kita jelasin lagi. Contohnya seperti ini. Ya, nah, contohnya sebelah kiri ya Bapak Ibu ya, dan kita bisa tambahkan lagi ya, kalau ada variasi kita jelasin ya, nomor 5. Dan nomor 6 kita boleh jelasin juga area pengirimannya dari mana. Berapa lama sih kita bisa kirim produknya? Dan ada nggak tips dari cara perawatannya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk di deskripsi Bapak Ibu ada notes yang harus dicatat oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu nggak boleh memasukkan informasi pribadi seperti nomor HP, website, WA ya, atau ada transaksi di luar Shopee ya, apalagi kalau nyebutin nomor rekening di chat ya, hati-hati Bapak Ibu. Itu nggak boleh ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Untuk di Shopee Bapak Ibu, kategorinya ini banyak ya. Bapak Ibu wajib menggunakan kategori yang tepat. Supaya apa? Supaya kita bisa dapetin pembeli yang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya tunjukin deh ya. Contohnya misalkan saya menuliskan dress. Nah, dress ini oke, sebentar ya. Oke, contohnya dress ya. Dress itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jualnya dress fashion muslim, Bapak Ibu pilihnya yang dress fashion muslim. Kalau emang ada kelebihannya dari untuk busui, ya harus pilih yang busui. Gitu. Supaya Bapak Ibu bisa dapat pembeli yang memang lagi cari dress fashion muslim, terus emang khusus untuk busui. Gitu. Jadi langsung tepat sasaran. Nanti kita akan contohkan ya untuk ketika diupload produk. Oke, untuk jasa kirim, Bapak Ibu bisa pilih jasa kirim yang tepat ya. Salah satunya adalah sesuaikan juga ketahanan dari produknya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu jualan produk frozen, apakah Bapak Ibu jualan produknya home living, atau memang menjual produknya adalah jual produk fashion gitu ya. Dan pertimbangkan juga dengan lokasi gudang Bapak Ibu gitu ya, untuk bisa memilih jasa kirim yang terdekat dari gudangnya. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus menghitung juga nih dari segi kecepatan penjemputan dari si jasa kirim dan pengiriman si jasa kirim. Karena kalau pengiriman kita cepat ya, pembeli pun akan merasa puas dan Bapak Ibu bisa mendapatkan ulasan yang baik. Dan ini adalah jasa kirim yang didukung oleh Shopee ya, dari Instant Someday, dari Next Day. Ini adalah 1 hari kerja Bapak Ibu. Untuk reguler, hemat, kargo, dan lainnya ini 2 hari kerja untuk masa pengemasannya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk 2 hari ini adalah tidak dihitung, Sabtu Minggu tidak dihitung, hari libur nasional juga tidak dihitung. Contohnya misalkan saya dapat orderan hari Jumat, hari Sabtu tidak dihitung, hari Minggu tidak dihitung, hari Senin hari pertama, hari Selasa hari kedua. Ini contohnya ya, supaya Bapak Ibu tahu cara perhitungannya. Tapi kalau untuk simpelnya, kalau Bapak Ibu dapat orderan, Bapak Ibu bisa lihat batas waktu untuk antar ke jasa kirim. Oke, kita sudah masuk ke bagian sesi untuk pendaftaran toko di Shopee.
Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, silakan ya bisa sambil dibuka HP-nya, buka aplikasi Shopee-nya. Saya tunggu ya 2 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Kita sambil buka HP bareng-bareng supaya Bapak Ibu bisa tahu caranya gimana sih untuk menjadikan akun pembeli Bapak Ibu menjadi akun penjual. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya buka ini lagi ya. Mohon maaf kalau ada tab hitam di pojok kanan atas. Ini saya buka penanda ya. Bapak Ibu, setelah sudah buka aplikasi Shopee, silakan cari tulisan saya di pojok kanan bawah nih. Saya kasih tanda panahnya ya. Nah, coba saya ganti warna. Ya, ganti warna. Klik saya di pojok kanan bawah ya. Nah, ini saya kasih tanda panah nih Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu ya, setelah kita sudah klik saya ya, Bapak Ibu bisa lihat di atasnya itu ya. Kalau tidak ada tulisan login atau daftar ya berarti Bapak Ibu udah masuk ke akun Shopee-nya. Tapi kalau ada tulisan login atau daftar, itu berarti Bapak Ibu harus masuk dulu ke akunnya. Seperti itu. Atau daftar dulu buat akun Shopee-nya. Tergantung Bapak Ibu apakah sudah punya akun atau belum ya. Tapi kalau udah ada namanya ya, tidak terlihat seperti yang saya sebutin atau contohnya seperti ini ya. Ada pesanan saya dan ada nama akunnya Bapak Ibu ya berarti Bapak Ibu sudah masuk ke login ya. Itu silakan scroll ke bawah ya. Bapak Ibu bisa cari temukan ada tulisan mulai jual. Ya. Tulisan mulai jual. Kalau bisa Bapak Ibu ternyata, Mas Adit kok saya nggak ada tulisan mulai jualnya. Bapak Ibu bisa cek lagi ya. Coba cek scroll ke atas, di pojok paling kiri atas itu ada namanya toko saya. Nah, berarti Bapak Ibu udah jadi penjual. Seperti itu ya. Kalau toko saya di pojok kiri atas itu, Bapak Ibu berarti udah jadi penjual. Kalau masih ada tulisan mulai jual di sini, berarti Bapak Ibu masih akunnya akun pembeli. Nah, untuk cara buat akun penjual itu diklik mulai jualnya. Setelah diklik mulai jualnya Bapak Ibu ya, kita klik lagi mulai pendaftaran. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan nama toko. Bebas ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan mau pengen tips untuk nama tokonya, usahakan Bapak Ibu tambahkan karakter dari kategori produknya Bapak Ibu. Contohnya misalkan saya jualannya pakaian, boleh ditambahin Aditya Fashion Store, Fashion Shop, gitu ya. Atau misalkan saya jualnya kosmetik nih, nah Aditya Beauty Store, gitu ya, itu juga boleh. Buat menandakan Bapak Ibu tokonya menjual kategori apa nih, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menjual khusus untuk kategori aja. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu silakan masukin alamat toko ya. Alamat toko di sini tinggal diklik aja, nanti tambahkan alamat baru, nanti Bapak Ibu tinggal masukin nama ya, nama pribadi boleh, nama toko juga boleh, nanti masukin nomor HP dan alamatnya juga. Dan wajib diaktifkan GPS-nya. Nanti tinggal klik simpan. Ya. Setelah itu nanti balik lagi ke sini, masukin email dan nomor HP yang terdaftar di Shopee ya, atau yang sudah terdaftar ya kalau untuk yang para penjual yang masih akunnya akun penjual pembeli itu masukin nomornya nomor akun Bapak Ibu ya, nomor HP akun Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baru buat akun di Shopee ya dan menggunakan email daftarnya,
itu Bapak Ibu harus menggunakan nomor baru. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita tinggal klik lanjut aja. Nanti tinggal klik selesaikan untuk upload produk pertama kali. Karena syaratnya itu adalah pertama kita isi form dulu ya. Yang kedua, kita upload produk minimal 1 untuk jadi akun penjual. Nanti kalau udah selesai tinggal klik kirim aja Bapak Ibu. Simple. Nah, nanti saya praktekkan cara untuk upload produknya ya. Nah, di sini untuk detailnya terkait alamat tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan tadi kita alamat toko nih. Nah, ini detailnya alamat toko. Jadi Bapak Ibu tambah alamat baru ya. Di sini Bapak Ibu masukin nama lengkap dan nomor HP ya, alamat lengkapnya. Dan Bapak Ibu silakan aktifkan GPS-nya dan menandakan lokasi penitikan di alamat Bapak Ibu. Nggak perlu sesuai banget titiknya, yang penting titik itu ada di areanya rumah Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, di sini tinggal klik simpan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti setelah alamat Bapak Ibu harap diaktifin jasa kirimnya. Dan di sini Bapak Ibu ketika upload produk gambarannya seperti di paling kanan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan foto, nama produk, deskripsi produk, dan lain-lain. Intinya adalah yang ada bintang merahnya ini, Bapak Ibu wajib untuk memasukkan atau mengisi informasi produknya. Selain tidak ada bintang merahnya, tandanya opsional. Ya, boleh di-skip. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi upload produk ya. Nah, untuk sesi upload produk ini, saya akan coba share screen ini ya, share screen HP saya ya. Nah, ini saya mau mempersiapkan lagi untuk share screen HP sayanya. Oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya buka dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah ada. Saya coba tampilkan dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan tutornya ya Bapak Ibu ya, secara lisan. Nanti kita akan berikan juga video tutorial dan kita berikan juga filenya juga di dalam ini ya, grup WhatsApp. Jadi buat Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp, silakan bergabung terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk langkah-langkah kita untuk upload produk ya. Sebenarnya kalau untuk upload produk itu nggak butuh waktu yang lama Bapak Ibu ya. Asalkan yang pertama adalah 3 hal tadi kita udah siapin ya. Yang pertama adalah foto, yang kedua deskripsi dan judul produk. Caranya sebenarnya simple banget. Nah, di sini sambil saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu kita klik tambah foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita klik tambah foto. Selanjutnya kita pilih galeri foto.
Di sini kita akan coba menambahkan foto yang sudah saya sediakan. Nah, ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini ada setiap kotak foto, di bagian ujung paling kanannya itu ada checklist transparan. Bapak Ibu silakan tinggal klik aja checklist ini sampai berwarna hijau. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi warna hijau semua. Ini tinggal diklik aja. Dan setelah sudah dipilih, kita coba untuk klik checklist berwarna orange di pojok kanan atas. Di sini ya Bapak Ibu ya, pojok kanan atas kita klik untuk menambahkan fotonya. Dan kita tunggu sampai fotonya tampil ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu di pojok paling kiri ini ada tulisan foto sampul ya. Tadi saya sudah jelasin bahwa fotonya akan menjadi foto yang pertama kali dilihat oleh si pembeli di halaman pencarian produk. Saya pengen ya fotonya ini yang menampilkan isi makanannya dan kemasannya. Nah, caranya gimana? Berarti saya harus menggeser foto ini dong ya, foto yang ketiga ya, jadi foto sampul. Caranya cukup simpel Bapak Ibu ya, bisa diklik juga boleh, pilih jadikan foto sampul. Atau yang paling mudah adalah kita klik dulu, kita tahan ya, klik tahan, geser ke paling kiri. Nah, nanti dia foto sampulnya berubah. Sama halnya juga yang urutan ketiga ini mau jadi urutan kedua. Ya, atau urutan keempat jadi urutan ketiga. Seperti itu. Ya. Terus kalau Bapak Ibu mau tambahin lagi fotonya boleh sampai 9 ya, 5 lagi. Atau mau nambahin video juga boleh. Kalau tambahin video, ini akan muncul ketika udah kita tambahin foto ya. Seperti saya ini ya, udah dapat foto ya. Mau 1 foto, 2 foto, nanti muncul. Yang keduanya ya, video. Untuk video, durasinya itu 10 detik sampai 60 detik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu manfaatkan durasi 10-60 detik ini untuk menginformasikan mengenai produknya. Oke, kita lanjut lagi ya ke nama produk. Nama produk ini tadi ya judul produk ya, deskripsi produk juga. Nah ini saya skip aja ya Bapak Ibu ya, karena saya udah jelasin juga di awal. Nah ini saya tulis aja Bapak Ibu keripik ya, tempe crazy. Oke ya. Oke, sudah Bapak Ibu ya, nama dan produk sudah saya buat. Ini kita skip aja karena saya udah jelasin. Nah, ini kita ke bagian kategori nih Bapak Ibu ya. Kategori perannya cukup paling penting juga ya. Nah, karena apa? Karena akan membantu kita untuk mendapatkan pembeli yang tepat. Nah, di atas ada makanan dan minuman, makanan ringan lainnya. Ini adalah kategori ya. Kategori pertama itu dari kiri ya Bapak Ibu ya, kedua ke kanan, ketiga subkategori kedua. Nah, selanjutnya di sini di tengah ada kategori utamanya itu makanan dan minuman, subkategori pertama itu makanan ringan, subkategori kedua itu adalah keripik dan kerupuk. Nah, saya jual keripik kan, nah ini saya pilihnya keripik Bapak Ibu. Seperti itu, saya pilihnya keripik. Apakah di makanan ringan lainnya perlu kita bisa ditemuin? Bisa, tapi alangkah lebih baik ya kita pilih keripik dan kerupuk. Jadi kalau orang ada yang nulis cari keripik, perlu kita gampang ditemuin daripada kita pilih makanan ringan lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya tulis nih, atau Bapak Ibu misalkan nggak ketemu, bisa juga tulis di bagian ini ya, kaca pembesar, kita klik. Contoh saya mau kasih tahu yang dress ya, saya selalu kasih contoh yang dress. Karena dressnya banyak Bapak Ibu ya. Nah, bisa lihat di sini ya pakaian wanita, dress, wedding dress. Nah, ini dress ini banyak banget. Kalau kita pilih yang dress aja, ini semua dress yang di bawah ini ya bisa muncul juga gitu di pilihan dressnya aja. Jadi Bapak Ibu coba cari yang paling spesifikasi ya agar menemukan pembeli yang memang lagi cari produknya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi.
Oh ya, saya pilih dulu ya, saya belum pilih. Keripik ya. Oke, Bapak Ibu ya, setelah kita pilih kategori, kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengenai atribut. Nah, atribut ini dari ini ya, dari sini. Saya sebutnya dari sini. Nah, untuk produk berbahaya pilih tidak aja ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian merek itu kita isinya tidak ada merek aja. Nah, tapi saya mau jelasin dulu nih yang atribut. Untuk atribut, ini akan selalu berkaitan dengan kategori. Karena pertanyaannya akan selalu berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu jualan fashion, ya di sini pertanyaannya beda-beda. Terus kalau Bapak Ibu jualannya home living, beda juga pembahasan di atribut ini. Kalau mau atributnya lebih lengkap, bisa klik di sini. Dia banyak. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi produk kepada pembeli ya lebih lengkap dan lebih simpel. Seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya kita klik masa penyimpanan ya. Nah, untuk masa penyimpanan ini kan ada 1 sampai 24 bulan. Bapak Ibu ternyata, oh, Mas Adit, ini saya nggak ada nih cari-cari yang 3 minggu gitu ya. Gimana ya? Udah pilih aja sendiri. Tinggal isi sendiri. Bapak Ibu tulis ya. Misalkan di sini 3 minggu. Mau pakai mingguan boleh, pakai harian juga boleh. Ya. 3 minggu ya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, ini di atribut kalau ada bintang merah wajib ya. Nah, selanjutnya kalau nggak ada bintang merah kayak kadaluarsa, ingredient, BPOM, tipe paket, ini berarti opsional. Boleh diisi, boleh nggak. Seperti itu, oke? Ini selanjutnya saya coba ke bagian merek dulu. Kita pilih merek. Bapak Ibu bisa usahakan pilih tidak ada merek aja paling atas ya. Nah, kecuali Bapak Ibu misalkan bertanya pada saya, Mas Adit, gimana caranya nih supaya saya muncul di sini? Yang pertama, Bapak Ibu harus punya hak cipta dulu. Yang kedua, Bapak Ibu silakan hubungi customer service Shopee, minta dibantu untuk mendaftarkan mereknya di Shopee di sini. Oh, ini ada pertanyaan ya. Kalau udah ada merek gimana? Iya, tetap ya harus didaftarkan ya Bapak Ibu ya untuk merek ya. Nah, ini saya mau tegasin lagi karena kan Bapak Ibu UMKM nih, biasanya udah ada yang punya merek sendiri itu. Jadi tetap ya Bapak Ibu ya untuk merek ini silakan hubungi customer service. Gimana caranya untuk mendaftarkan merek gitu ya, merek produk kita di pilihan upload produk. Karena di sini kita nggak bisa tambahin merek sendiri ya. Walaupun di sini ada ya Bapak Ibu ya, contohnya misalkan coba saya cari. Nah, di sini misalkan ada tambah merek baru gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan Bapak Ibu. Dengan ini saya menyatakan bahwa merek yang saya daftarkan adalah atas persetujuan Shopee ya. Jadi Bapak Ibu harus hubungi dulu Shopee timnya ya. Ke customer service. Seperti itu ya. Kalau ini tetap didaftarin, nantinya bisa diblokir produknya ya. Produk uploadnya aja gitu ya, yang diblokir, dikunci. Jadi pilih tidak ada merek aja dulu ya, nggak apa-apa, sama aja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan merek di bagian namanya aja ya, nama produknya ini yang tadi saya jelasin. Kasih rumusnya merek, nama produk, spesifikasi ya. Oke, selanjutnya untuk variasi ya. Untuk variasi ini sebenarnya untuk diperuntukkan untuk seperti satu produk yang punya banyak varian ya. Contohnya kayak makanan, sepatu, pakaian ya. Karena satu model produk ini banyak pilihannya gitu. Kayak sepatu aja, sepatu. Misalkan saya sepatunya model ABC gitu ya. Sepatu ini kan ada ukuran 36, 37, 38, 39. Dan kita nggak mungkin dong upload produknya satu-satu ya Bapak Ibu ya, pasti cukup melelahkan juga gitu. Kalau misalkan upload produk satu ukuran 36, kita upload lagi 37, itu sangat melelahkan. Nah, ini bisa gunakan di variasi. Cuman saran aja buat Bapak Ibu ya, kalau misalnya ternyata produk Bapak Ibu sedikit gitu ya, misalkan keripik pisang ya,
ada rasanya nih, tapi cuma sedikit total produk Bapak Ibu, cuma 2 aja. Satu keripik pisang dengan 3 rasa, satunya lagi keripik tempe dengan 3 rasa nih. Kalau saran saya, itu di-upload satu-satu. Nanti kan hasilnya 6 upload produk ya. Tujuannya apa? Supaya terlihat banyak di toko Bapak Ibu. Ya, kalau terlihat sedikit kan nggak meyakinkan. Oke, selanjutnya lagi kita ke bagian harga ya Bapak Ibu ya. Kita ke bagian harga. Silakan Bapak Ibu masukin harganya yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu semua. Ya, masukin harganya ya, sudah dihitung dari harga APP-nya ya. Intinya udah ada profitnya lah ya, untuk profitnya, biaya operasionalnya, Bapak Ibu masukkan semua ya. Nah, contohnya misalkan ini harganya 100.000, saya naikin 50%, 150.000 ya. Untuk stok ini sebenarnya kalau Bapak Ibu untuk awal-awal dan ternyata memang belum ada stok untuk online-nya ya udah nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Coba pelan-pelan aja dulu ya. Misalkan Mas Adit biasanya saya produksinya ini sekitar 10 nih tiap harinya. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh dibuat 11 ya atau 12 ya. Sisihin satunya untuk online, duanya untuk online seperti itu. Nanti untuk stok di sini Bapak Ibu boleh tulis aja stoknya 10 atau 20. Kok Mas Adit nantinya tidak sesuai dengan stok yang ada, padahal stok yang ada ini cuma 5 loh. Nah, nggak masalah, asalkan Bapak Ibu di bagian deskripsinya ini ya, mencantumkan tanyakan stok sebelum order. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena biasanya suka bertanya-tanya gitu ya, banyak yang nanya ke saya, Mas Adi stoknya gimana, Mas Adi stoknya gimana? Nah, untuk antisipasi ya, supaya nggak bingung Bapak Ibu, tulis aja tanyakan stok sebelum order ya. Nah, karena biasanya yang bikin bingung itu, yang bikin banyak tanya itu malah nggak jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang penting ikutin aja, isi stok aja 10 atau 20 nggak apa-apa ya. Untuk toko awal-awal jangan terlalu berlebihan seperti stok 1000 piece ya, 250 piece, nggak perlu berlebihan seperti itu ya. Kita buat yang coba terbatas dulu gitu. Di toko kita nih eksklusif ya, terbatas stoknya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian ongkos kirim ya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada bintang merahnya. Kita klik ongkos kirim. Oke, Bapak Ibu, untuk ongkos kirim bisa dilihat lagi ke paling atas, ini ada tulisan berat produk dan bintang merah. Jadi ini diisi dulu. Nah, berat produknya ini yang kita diisi adalah berat produk ditambah berat packaging. Artinya produknya ini kita timbang dalam keadaan sudah di packing. Karena kalau kita kirim paket pun sama ya, ditimbangnya ketika kondisinya di packing. Jadi Bapak Ibu boleh simulasi dulu ya untuk salah satu produknya di packing, terus ditimbang, hasilnya berapa gram. Oke, kita isi aja. Kita isinya gramasi ya Bapak Ibu ya. Gramasi ingat, bukan kilogram. Kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kita tulis 1000 gram. Oke. Selanjutnya ukuran paket. Ukuran paket boleh diisi jikalau kalau Bapak Ibu ukurannya besar ya, sebesar kardus mie. Nah, ini boleh diisi satuannya sentimeter ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau diisi ukuran ini ya, ukuran paketnya sebesar kardus mie. Kalau ukuran baju jangan dicantumin Bapak Ibu ya. Ntar ongkirnya jadi mahal. Ternyata ukuran pakaiannya dimasukin ke sini ya, itu nanti mahal ya. Nah, ini untuk ukuran paket ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat ada regular cashless, ada hemat yang saya aktifin ya Bapak Ibu ya. Ada kargo juga ya. Nah, di dalam regular cashless itu saya ada si cepat, ada JNT. Ini saya ngatur sendiri. Saya mau milih jasa kirim apa itu bisa. Ya. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu ya, kita bisa lihat regular cashless kan di sini ada estimasi ya. Ini ingat ya Bapak Ibu ya, ini masih estimasi, belum final ongkirnya. Kalau ongkir itu finalnya tergantung dari alamat pembelinya di mana ya,
seberapa banyak belanjanya, nanti mereka dapat harga ongkir tetapnya. Hitungan pastinya gitu. Ketika check out. Kalau di sini masih estimasi, ya. Nah, di sini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja tombolnya sampai hijau seperti ini. Tapi ingat Bapak Ibu, tombol yang di bawah ini ya, yang saya akan menanggung ongkos kirim, tolong biarin aja seperti ini. Nggak perlu diubah-ubah, ya. Pokoknya biarin aja seperti ini. Nanti pembeli yang bayar ongkirnya. Kalau udah, klik simpan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya bisa klik simpan atau tampilkan. Kalau klik simpan, itu artinya Bapak Ibu mengarsipkan produk yang udah kita upload ini. Jadi nggak bisa dibeli, nggak bisa dilihat sama pembeli. Tapi kalau klik tampilkan, itu Bapak Ibu ya, udah bisa langsung dibelanjain sama pembelinya saat itu juga. Udah bisa dilihat juga. Nah, saya klik tampilkan nih. Oke ya. Coba kita klik di area ini ya. Kita lihat contohnya gitu. Nah, terlihat menarik ya Bapak Ibu ya. Langsung kelihatan keripik tempenya nih. Ya, langsung kelihatan keripik tempenya, kemasannya ya. Terlihat cantik. Nah, judulnya juga. Dan di sini deskripsinya pun terlihat baik juga ya Bapak Ibu ya. Gampang dibaca gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Oh, agak samar-samar ya tulisannya ya. Intinya kalau deskripsi ini rapi ya. Rapih, nyaman dibaca. Udah, kuncinya di situ ya. Dan kita menampilkan keunggulan dari si produknya. Mungkin Bapak Ibu bisa coba cek di internet ya, rumus untuk copywriting. Itu bisa dipakai juga. Ya, 8K ya kalau nggak salah ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah jelasin ya mengenai untuk cara upload produknya. Sekarang saya mau jelasin cara daftar gratis ongkirnya ya. Mumpung masih ada waktu nih Bapak Ibu. Oke, kita coba ke halaman awal dulu ya. Anggap aja kita udah berhasil, sudah jadi penjual. Ini tinggal untuk membuat toko kita terdaftar di gratis ongkir. Yang pertama adalah kita ke menu saya lagi ya. Menu saya lagi. Yang kedua, kita ke toko saya, ke pojok kiri paling atas. Nah, tadi saya bilang kan, kalau nggak ada mulai jualnya, dicek lagi Bapak Ibu ya. Di ujung kiri atasnya itu ada nggak tulisan toko saya? Kalau ada, itu artinya Bapak Ibu sudah menjadi penjual. Nah, di sini kita klik aja ya. Nah, ini adalah tampilan untuk Bapak Ibu sebagai penjual. Saya kasih tahu dulu ya, ini nama toko, ya, A5 Beauty. Terus ini ada shopee.co.id /a5.beauty, ini adalah link untuk toko kita. Kalau Bapak Ibu ada pembeli yang nanya, misalkan Pak, Bu, ada jualan nggak di Shopee produknya? Oh ada, ya udah Bapak Ibu ambil shopee.co.id /a5.beauty ini, kirim ke dia. Ya, ini untuk link toko Bapak Ibu. Ya, tinggal klik aja nih yang kotak kecil nih untuk copy. Nanti dia akan otomatis berkunjung ke tokonya Bapak Ibu. Ya, jangan kasih nama tokonya ya, kasih linknya aja. Kalau ngasih nama tokonya suka nggak ketemu Bapak Ibu. Selanjutnya lagi Bapak Ibu di sini lihat ada status pesanan ya, ada perlu dikirim, ya, perlu dikirim, ada pembatalan, pengembalian. Ini berarti udah kelar nih ya, ada penilaian perlu dibalas. Oke, untuk link absensi nanti di grup WA ya, Bapak Ibu ya, karena ada kendala untuk di absensi kami ya. Nanti saya akan kirim di grup WA, Bapak Ibu bisa langsung ini mengisinya. Oke, selanjutnya di sini ada produk. Produk ini kalau Bapak Ibu pengen tambahin produk, tinggal ke sini aja ya, kayak tampilan tadi itu. Ini adalah tampilan produk, bisa dihapus juga. Caranya tinggal klik titik 3, tinggal klik hapus. Atau naikin produk nih. Naikin produknya apa ntar saya jelasin di tips ya.
buat naikin produk ada di sini juga. Oke, ini untuk kita ambil saldo uang, saldo ya, saldo jualan. Kita buat cek performa toko kita. Ini kalau Bapak Ibu butuh bantuan. Ini untuk program penjual dan promosi toko. Ya, ini saya jelasin dulu ke Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk di bawah ini ada misi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk misi ini Bapak Ibu, ini serunya ada misi untuk dapetin saldo iklan Shopee. Jadi Bapak Ibu bisa dapetin nih, misalkan misinya suruh ngapain? Oh, upload 10 produk. Ya udah upload aja 10, ntar bisa diklaim. Ya. Dan nanti saldonya otomatis masuk ke iklan ya. Ke iklan Shopee. Iklan Shopee di mana? Nanti Bapak Ibu bisa coba trial ya, trial dulu iklanin pakai iklannya gratis di sini dari misi. Oke. Nah, siap. Oke, kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Tadi saya udah jelasin dari atas sampai bawah. Sekarang kita mau jelasin gimana caranya untuk daftar program gratis ongkir ya. Kita masuk ke program penjual. Nah, di sini banyak nih Bapak Ibu ya. Ada penjual star, ada program afiliasi penjual. Kalau mau aktifin COD ada di sini ya. Terus ada gratis ongkir, ada gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, ini banyak banget. Nah, di sini juga ada program ekspor Shopee ya, di paling bawah. Oke, Bapak Ibu ya, ini kita pilihnya yang gratis ongkir yang di atas ini ya. Kalau ekstra itu, ini pelayanan tambahan. Layanan tambahan ya. Tapi kita harus terdaftar dulu di gratis ongkir yang reguler, yang pertama. Ya, yang akan kita praktekkan. Kalau yang ekstra, itu ada biaya layanannya juga. Gitu ya, biaya tambahannya juga. Oke, kita bahas yang gratis ongkir dulu aja ya, yang reguler, yang gratis ya. Kita klik daftar sekarang. Untuk Bapak Ibu ya, di sini cukup sediakan KTP aja. Untuk bisa mendaftar program gratis ongkir. Nah, sebelum kita klik daftar sekarang yang kedua kalinya, ini kita coba cek dulu. Keuntungan program gratis ongkir ya, gratis tanpa biaya tambahan, bisa nikmati penjualan, ada logo truknya, cukup sediakan kartu identitas. Dan di sini adalah nama-nama jasa kirim yang mendukung program untuk gratis ongkir. Jadi di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini adalah nama jasa kirim, sebelah kanan ini tipe layanannya Bapak Ibu ya, kayak instan, someday, reguler, hemat. Jadi Bapak Ibu bisa cek juga nih, oh ternyata jasa kirim ABC ini mendukung program gratis ongkir. Gitu ya. Khawatir nanti Bapak Ibu ke depannya nggak tahu gitu ya. Kok udah terdaftar tapi pembeli nggak bisa pakai voucher gratis ongkir, itu kenapa? Mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi. Minimal minimum belanjanya mungkin belum terpenuhi, atau jasa kirimnya memang tidak mendukung program jasa gratis ongkir. Seperti itu. Oke, kita langsung aja klik daftar sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena saya udah terdaftar ya Bapak Ibu ya, cuman masih kelihatan untuk ini ya. Untuk apa namanya, layar belakangnya. Ini kan Bapak Ibu klik nama di sini ya, tulis nama, nomor KTP-nya, pastikan ya, sama dengan yang ada di KTP. Dan Bapak Ibu akan mengambil foto secara langsung di sini. Ya, ambil foto secara langsung. Ini kita ambil KTP-nya dulu yang pertama, ya, KTP-nya aja. Yang kedua, kita ambil foto sambil pegang KTP. Ini ada contohnya. Nah, ada caranya Bapak Ibu ya supaya bisa lancar gitu proses pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu KTP-nya simpan di bawah dagu ya. Selanjutnya itu dekatkan ke kamera HP. Ya, boleh pakai HP kamera belakang, kamera depan ya. Cuma lebih bagus kamera belakang. Jadi Bapak Ibu harus minta tolong sama orang rumah untuk ambil foto. Motoin Bapak Ibu gitu ya. Dan pastikan yang motonya ini Bapak Ibu kasih tahu juga, minta difokusin di area KTP-nya aja. Ya. Nah, supaya KTP-nya lebih terlihat jelas daripada wajah Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Nanti setelah udah tinggal klik kirim, Bapak Ibu tunggu 3 hari kerja ya, akan mendapatkan informasi apakah Bapak Ibu
berhasil terdaftar atau enggak. Kalau berhasil, artinya pembeli bisa pakai voucher gratis ongkir dengan minimal budget yang sudah ditetapkan. Ya. Selanjutnya bisa upload produk sampai 2.000 produk. Seperti itu. Oke. Nah, untuk praktek ini ya sudah sampai di sini ya. Kita akan langsung aja ke materi selanjutnya ya. Bapak Ibu ya, masih ada sedikit materi lagi yang harus saya jelasin. Masih semangat Bapak Ibu semua? Mungkin bisa dibantu dijawab di kolom chat Zoom. Masih semangat ya? Wah, terdengar suaranya nih. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi. Saya akan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya, ini kita akan jelasin mengenai biaya admin dan program Shopee. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk ringkasan biaya admin Shopee ini ya, jadi untuk pertama, untuk akun biasa itu adalah non-star sebutnya. Nah ini, non-star ini variatif ya, Bapak Ibu, persennya ada dari 4% hingga ke 2,8%. Dan ini tergantung dari kategorinya, Bapak Ibu. Jadi nggak dipukul rata semuanya 4%, enggak ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja untuk ringkasan biaya admin Shopee di link bawah ini. Tapi tenang aja nih Bapak Ibu ya, untuk penjual baru itu nggak perlu khawatir ya. Karena apa? Karena di 50 pesanan pertama itu gratis biaya admin Shopee. Ya, biaya admin Shopee. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya pengalaman untuk memulai bisnisnya di Shopee ya atau bersama Shopee ya di 50 pesanan pertama. Karena kami menganggap kalau udah 50 pesanan nih berarti Bapak Ibu sudah mahir ya, sudah bisa mengatur promosi, sudah bisa mengatur mencari untuk penjualan lebih lagi. Nah, yang kedua, ini adalah ringkasan mengenai biaya layanan di Shopee ya Bapak Ibu ya. Tadi saya udah sempat kasih tahu ada gratis ongkir yang reguler dan yang ekstra. Nah, ini adalah gratis ongkir ekstra ya Bapak Ibu ya. Jadi biaya layanannya berapa sih Mas Adit? Ini untuk biaya gue ekstra, ini 4% ya, semua jenis akun Shopee ya. Mau yang non-star, star atau star plus, ada yang Shopee Mall, ini 4% semua. Atau maksimalnya Rp10.000 per quantity, Bapak Ibu. Sama halnya juga cashback ekstra nih Bapak Ibu. 1,4% ya, maksimalnya Rp10.000. Oke ya, peluang berjualan online di saat Ramadan nih Bapak Ibu ya. Kita sudah di dalam Ramadan ini Bapak Ibu. Jadi biasanya nih Bapak Ibu ya, pasti udah tahu dong kalau bulan Ramadan ini banyak sekali permintaannya ya Bapak Ibu. Apalagi kalau menjelang mau Lebaran. Betul ya Bapak Ibu ya, mau di pasar tradisional, mau di supermarket, ya, mau di online itu pasti ramai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ambil peluangnya dengan memenuhi permintaan pasar dan membuat inovasi yang bernuansa Ramadan. Ini adalah produk laris saat Big Ramadan Sale di Shopee tahun 2022 Bapak Ibu. Ada kerudung ya, ada amplop lebaran, ada sendal pria, basreng, dan bakso aci. Hal yang harus disiapkan penjual saat Big Ramadan Sale. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya bisa manfaatkan lagi ya. Ini masih bisa ada momen ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk tahun depan bisa lebih siap lagi nanti. Nah, mungkin bisa siapin stoknya ya Bapak Ibu ya untuk sebagai produsen 1 bulan sebelum. Kalau retail bisa hubungi supplier untuk restock produknya. Dan perubahan waktu dan konten selama Ramadan pastinya Bapak Ibu ya. Setiap konten pasti kita bawa-bawa nuansa Ramadan nih. Terus untuk waktu promosinya pun akan berubah juga Bapak Ibu ya. Yang biasanya promosinya pagi, siang, sore, malam, ini tengah malam atau di jam sahur pun kita masih promosi nih. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Dan yang terakhir adalah promo khusus bulan Ramadan ya. Pastinya Bapak Ibu coba buat paket bundling ya, paket bundling khusus gitu ya untuk di bulan Ramadan, atau emang produknya ini cuma ada di diskonnya di bulan Ramadan aja gitu. Atau bisa juga dibuat hampers ya khusus untuk Ramadan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu live streaming saat bikin Ramadan sale ya. Nah, ini penting juga buat Bapak Ibu ya. Kenapa sih live streaming ini kita tampilkan materinya? Karena 80% ini orang lebih suka nonton live streaming daripada baca Bapak Ibu ya. Baca apa? Baca deskripsi produk. Nah, lebih suka berinteraksi, mendengarkan, dan melihat saat live streaming gitu. Dan di sini Bapak Ibu ya, keuntungannya apa kalau misalkan Bapak Ibu live streaming pada saat bikin Ramadan sale? Ya, pastinya Bapak Ibu akan berinteraksi dengan pembeli ya. Dan pembeli pasti akan selalu bertanya nih mengenai produknya, dan pembeli bisa melihat produknya secara live. Seperti itu Bapak Ibu. Dan supaya lebih menarik lagi, kita sebagai penjual bisa juga memberikan hadiah atau diskon ketika live berlangsung Bapak Ibu. Supaya pembelinya ini mau belanja. Caranya cukup mudah Bapak Ibu kalau misalnya mau live streaming di Shopee gitu ya. Nah, caranya Bapak Ibu cukup buka aplikasi Shopee ya. Pilih Shopee Live, pilih tanda plus untuk memulai live streaming di Shopee. Dan ini adalah yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Gimana sih tokonya udah siap, terus gimana jualannya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu ingat rumus ini aja nih, ada PDKT ya. Yang pertama pikat ya. Jadi kita pikat ini gimana caranya biar pembeli itu jatuh hati sama pandangan pertama. Ya. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal ikuti aja apa yang sudah saya jelaskan ya. Di dalam produk ini kita sudah membuat nama produk yang menarik, foto produk yang menarik, deskripsi yang cukup informatif dan nyaman untuk dibaca. Dan perbanyak variasi produknya di dalam tokonya. Jadi Bapak Ibu usahakan di dalam toko Bapak Ibu minimalnya ada 5 produk ya. Lebih idealnya minimalnya 10 produk di dalam satu toko. Ya. Ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pada pembeli juga Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya pastikan kategorinya ini sesuai ya Bapak Ibu ya. Tepat, dan buat tampilan dekorasi tokonya ini profesional. Oke, yang kedua dorong ya. Jadi gimana caranya supaya pembeli ini tertarik dan mereka mau masukin ke keranjangnya. Yang pastinya adalah kita harus pasang harga kompetitif ya Bapak Ibu ya. Dan kita mengikuti dengan programnya gratis ongkir. Dengan adanya gratis ongkir, kita coba buat untuk harganya menjadi harga coret dan memberikan voucher diskon khusus di toko kita supaya pembeli lebih tertarik lagi dan mau belanja di toko Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bisa menggunakan fitur naikin produk ya. Tadi saya sudah sampaikan naikin produk itu ada di mana. Fungsinya buat apa Mas Adit? Naikin produk ini untuk menaikkan produk kita ke paling atas ya. Ke urutan paling atas. Dengan durasi 4 jam, yang dimana akan muncul di halaman pencarian produk di bagian kategori terbaru. Bapak Ibu bisa menaikkan 5 produk secara sekaligus ya, atau bersama-sama. Jadi kalau saya biasanya itu naikinnya pagi, siang, sore. Kan pas tuh timernya 4 jam, 4 jam, 4 jam. Dan Bapak Ibu bisa ikuti juga ya, atau bisa memilih waktu di jam tertentu. Yang ketiga, kenali ya. Bapak Ibu bisa buat konten yang menarik dan interaktif di Shopee Video ya. Nah, di Shopee ini ada Shopee Video. Video short gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ada keranjang oranye. Jadi Bapak Ibu bisa mengkaitkan videonya dengan produk yang sudah di-upload supaya pembeli kalau tertarik bisa langsung klik keranjang oranye. Yang kedua, bisa juga ikut Shopee Live. Dan Bapak Ibu bagikan konten ke media sosial nih, ya. Usahakan Bapak Ibu bisa membuat ini ya, cara membuat konten gitu ya. Konten yang menarik supaya pembelinya ini mau coba klik linknya dan berkunjung ke toko Bapak Ibu. Seperti itu ya. Gunakan semua channel media sosialnya Bapak Ibu ya.
WhatsApp, Instagram, Facebook ini ya, grupnya ini masih bagus Bapak Ibu ya. Coba aja Bapak Ibu cari misalkan di daerah Aceh, jual beli online. Pasti muncul semua tuh, jual beli online Aceh ya. Banyak mobil bekas, motor bekas ya. Dipakai aja nggak apa-apa. Yang penting grup itu di mana ada orang yang aktif gitu, akun yang aktif, nah itu kita jadikan sasaran untuk promosi. Dan yang terakhir adalah teruskan ya Bapak Ibu ya. Jadi buat calon pembeli yakin untuk check out. Jadi untuk Bapak Ibu balas chat pembelinya dengan cepat dan ramah. Karena di Shopee itu kan di halaman depan tokonya ada presentasi chat. Supaya presentasi chat kita bagus, Bapak Ibu maksimalkan 12 jam untuk balas chat si pembeli. Jangan lebih dari 12 jam itu. Ya, supaya presentasi chatnya ini di kisaran 75-85%. Nah, kalau pembeli balas chat ke kita sebagai penjual, kita harus balas lagi, ya, jangan didiemin. Sampai pokoknya kita paling terakhir balasnya, ya, paling bawah lah ya sebutnya ya. Nggak boleh pembeli ya. Kalau pembeli balas chat pakai stiker, kita balas lagi aja, mau pakai stiker, pakai tulisan. Selanjutnya tambahin video produknya Bapak Ibu biar lebih menarik lagi kepada pembeli dan pertahankan penilaian positif ya dengan pengirimannya cepat, kualitasnya juga sesuai janji Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, ini adalah perjalanan kita Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu sudah starting bersama saya di program Sobat UKM Shopee yang dimana Bapak Ibu harus mengisi form absensi Shopee yang akan saya share hari ini di grup WhatsApp dan upload produk minimum 1 ya. Jadi Bapak Ibu cukup di saat di Google Form-nya tulis username Bapak Ibu. Username itu yang mana Mas Adit? Username itu kalau sudah jadi penjual tadi yang saya sebutin link-nya itu ya, atau nama akunnya. Sebutin aja. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu ya, di sini coba saya lihat sekarang. Oke, kemungkinan di bimbel Shopee itu akan ada di bulan Mei ya Bapak Ibu ya. Bisa di awal bulan ya, minggu ke-1 atau minggu ke-2 bulan Mei, atau bisa juga di minggu ke-3 atau minggu ke-4. Pokoknya bimbel Shopee itu ada 2 batch ya. Di week 2 atau di week 4, minggu ke-4 bulan Mei bulan Mei. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa bulan April ini sudah upload produk minimum 1 supaya bisa diundang ke kelas lanjutan bimbel Shopee. Karena nanti Bapak Ibu dapat pelatihan, pendampingan, bisa juga dapat relasi juga loh Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya Bapak Ibu yang di Aceh ini diundang, gitu ya. Se-Indonesia yang sudah ikut program kami dan memang sudah memenuhi syarat, itu kami undang. Jadi Bapak Ibu bisa kenalan juga sama yang lain ya. Dan selanjutnya bisa kesempatan ikut campaign Shopee Pilokal dan Shopee Barokah dan sukses berjualan bersama Shopee. Amin ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa semakin sukses, bisa meningkat penjualannya. Oke, ini ada salah satu ya kisah dari GGS ya. Ini simpel aja Bapak Ibu ya. GGS Fashion ini buka toko di Shopee tahun 2020 Bapak Ibu, bulan Juli. Dan di tahun 2021, di bulan Juni, gabung ke bimbel Shopee dan menjadi star seller. Setelah itu, Bapak Ibu ya, di bulan Juni 2021, selama gabung jadi bimbel Shopee, ini kenaikan rata-rata penjualan hariannya 167% ya, daripada sebelum gabung ke bimbel Shopee. Nah, di bulan Juli 2021, ini dia lulus ya, lulus dari bimbel Shopee ya, dan menjadi pemenang Shopee X Jackpreneur Local Hero Export Award 2021 Digital Learner ya, Oktober 2021. Nah, di sini ada kenaikan signifikan lagi Bapak Ibu ya. Rata-rata kenaikannya 304% penjualan harian dibandingkan sebelum gabung di bimbel Shopee ya. Jadi ketika gabung di bimbel Shopee itu naiknya 167%. Ketika lulus, kenaikannya 304% dibandingkan sebelum gabung di bimbel Shopee. Nah, semoga Bapak Ibu bisa semangat ya, bisa ikut untuk ke kelas lanjutannya di bimbel Shopee Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Cukup sekian pemaparan dari saya ya.
Dan saya akan kembalikan lagi ke moderator atau MC. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Adit. Wah, seru sekali ya tadi materinya. Saya juga sampai belajar buat toko juga loh Mas. Padahal saya pembeli tetap biasanya. Jadi tadi sudah belajar buat toko juga, coba-coba. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di sini maupun di KPW Loks Mawé, ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke Mas Adit. Sudah ada yang mau bertanya Mas? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fona, saya dari produk fashion. Yang ingin saya tanyakan adalah langkah apa aja yang harus dilakukan untuk mendatangkan traffic ke toko online kita. Selain dari menggunakan keyword yang tepat dan promosi di Shopee. Itu aja, terima kasih Mas. Ada lagi Kak? Yang mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno, perwakilan dari Yagi. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi sebelumnya ada disebutkan bahwa cara untuk meningkatkan awareness dari pelanggan ke toko kita yaitu dengan melakukan live streaming salah satunya ya. Selama live streaming ada nggak sih hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi penalti gitu dari Shopee-nya ke toko kita? Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Molly dari produk makanan camilan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan ada program gratis ongkir nih. Nah, program gratis ongkir itu apa subsidinya itu dibebankan ke produk kita atau gimana Pak? Misalnya produk yang kita punya itu harganya 15.000 dan yang kita upload itu harganya sama seperti itu atau ada perbedaan harga? Terima kasih. Baik, Mas Adit mungkin itu dulu pertanyaan untuk yang pertama ini, nanti akan kita buka sesi pertanyaan selanjutnya. Mohon dijawab, silahkan Mas Adit. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan dari untuk traffic ya. Selain dari keyword dan Shopee Ads, kira-kira untuk datangkan traffic itu dari mana lagi sih Mas Adit? Gitu ya. Sebenarnya kan kalau traffic ini kan ada dua ya, ada dua jenis ya, yang biasa disebut sama seller gitu. Yang pertama adalah organik, yang kedua adalah berbayar gitu. Kalau berbayar kan kayak Shopee Ads, Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain ya. Nah untuk yang traffic organik ini kalau saya selalu sampaikan yang ke organik ya. Mungkin buat Bapak Ibu bisa manfaatkan yang pertama adalah media sosial ya. Itu bisa WhatsApp, Pinterest ya. Pinterest juga bisa itu karena dia foto bisa mencantumkan linknya, itu bagus juga. Terus ada Instagram. Kalau Instagram mungkin kita buat toko ya, kita cantumin di bagian informasinya itu ada link toko kitanya gitu. Terus sama di Facebook. Tadi Facebook itu saya udah jelasin ya. Kalau saya selalu bilangnya coba Facebook. Mungkin Bapak Ibu ya, misalkan punya laptop ya. Misalkan punya laptop nih, mungkin bisa dipakai Excel-nya untuk mendata grup-grup yang ada di Facebook. Contoh saya sudah mendata 100 grup Facebook jual beli yang ada di Aceh gitu ya. Nah, itu saya data dulu tuh buat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya buat jadwal. Ya, saya buat jadwal, satu hari akan saya share 10 konten promosi di grup tersebut dengan mencantumkan link toko saya yang di Shopee. Nah, nanti Bapak Ibu bisa share kayak pagi, sore, siang, malam gitu ya, ke semua grup Facebook tersebut secara konsisten. Ya. Nanti hari kedua 10 grup yang berbeda lagi. Karena apa? Untuk media sosial saya masih bagus ya potensinya untuk mendapatkan traffic gitu. Nah, berbeda dengan kalau iklan di Shopee ya, berarti kan kita ngiklanin dengan traffic yang sudah memang
siap untuk belanja gitu, usernya yang ada di Shopee. Tapi kalau di Facebook kan mungkin tidak semua user Shopee, tapi pasti ada pengguna Shopee di media sosial tersebut. Nah, itu yang sering saya sampaikan kepada para UMKM, dan itu pernah digunakan ya, walaupun waktunya itu cuma 2 minggu baru pecah telur gitu, dan itu cukup membanggakan juga untuk mereka. Seperti itu. Dan di sini kuncinya adalah konsistensi, gitu. Karena kalau kita kan kalau gratis ini kita menukarkan keringat kita untuk mendapatkan traffic, oleh yang bayar itu kita tukerin duit buat dapetin traffic, bedanya itu aja sih Bapak Ibu. Jadi lebih mudah gitu ya, lebih simple kalau untuk yang berbayar, tidak capek-capek gitu. Tapi kalau yang organik ini kita butuh semangat, butuh konsisten, dan itu sama-sama efektif. Itu sih jawaban untuk yang pertama terkait traffic ya tadi ya. Untuk yang kedua terkait larangan untuk ya streaming ya. Oke, sebentar ya. Untuk larangan streaming ini coba saya cek dulu ya, ada nggak ya? Setahu saya sih yang pertama tidak, salah satunya tidak menyebutkan kata-kata ini ya, provokasi ya, provokasi atau menyebutkan kata-kata yang kurang enak didengar, itu tidak boleh gitu. Terus kalau misalkan streaming tidak ada orangnya juga nggak boleh gitu ya, harus ada orangnya di depan kamera, itu nggak boleh juga. Itu setahu saya. Nanti buat Kak siapa tadi bisa cek aja nanti di menu saya, terus di live center ya. Ini saya buka live center. Bisa pilih edukasi streamer ya. Di situ bisa baca-baca ya untuk Kakak untuk mengenai streaming live di Shopee. Dan yang terakhir untuk yang gratis ongkir terkait siapa yang nanggung biaya subsidi ongkirnya. Apakah kamu mengurangi nominal harga barangnya? Nah, yang pertama yang menanggungnya untuk cash-nya yang reguler ya, bukan yang ekstra. Yang ekstra dan yang reguler sama ya. Yang subsidinya Shopee. Yang kedua, untuk yang reguler itu tidak mengurangi ya. Tadi saya sudah bilang bahwa tidak dikenakan biaya sedikit pun untuk kepada para penjual. Tapi kalau para penjualnya ini mengaktifkan gratis ongkir ekstra, itu akan dikenakan biaya layanan sebesar 4% atau Rp10.000 per kuantiti. Seperti itu tadi untuk pertanyaan mengenai gratis ongkir. Dan Bapak Ibu juga harus tahu juga bahwa di Shopee ini ada 3 tipe gratis ongkir ya. Yang pertama 2 program dari Shopee, gratis ongkir reguler dan gratis ongkir ekstra. Yang ketiga, kita bisa buat gratis ongkir sendiri, tapi yang nanggungnya kita sendiri. Itu adanya di menu promosi toko. Ya. Kalau di promosi toko itu gratis ongkirnya kita buat sendiri. Kita bisa atur besaran subsidinya. Saran saya itu dilewati dulu aja ya. Nanti biar ketika di Bible Shopee Bapak Ibu bisa lebih tahu untuk kelas lanjutannya. Seperti itu. Baik, tambahan nih Mas, karena ada yang nanya juga di Zoom terkait gratis ongkir dari Kineta Beans. Katanya untuk voucher gratis ongkir itu apakah ada jumlah kuota maksimalnya? Nah, sebelum Mas Adit jawab, saya juga mau tanya ke KPW Loksmawe, apakah ada yang mau bertanya secara live langsung dengan Mas Adit? Nanti setelah Mas Adit jawab pertanyaan terkait gratis ongkir tadi, selanjutnya kita akan ke KPW Loksmawe. Silahkan Mas Adit, apakah voucher gratis ongkir itu ada kuota maksimalnya Mas? Oke. Ini voucher buat belanja ini berarti ya. Kalau setiap hari itu selalu ada ya buat teman-teman ya. Cuman memang kategorinya kan beda-beda. Gratis ongkir yang pembayarannya sistem dengan Shopee Pay Later, atau Shopee Pay, atau COD, atau yang di Shopee Live itu ada ya. Tergantung Bapak Ibu belanjanya ini sesuai ketentuan apa enggak. Kalau vouchernya ada ya, tapi macam-macam banyak soalnya. Bisa juga dari kartu kredit dan lain-lain. Tapi setiap hari ada.
Baik. Oke, selanjutnya kita ke KPW Loksmawe. Apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Mas Adit? Kami persilahkan. Silakan di unmute. Adakah dari Loksmawe? Kita tunggu dulu ya Mas ya. Izin Mbak, saya izin. Baik, silahkan Bapak. Baik, silakan. Ya, Mas Adit, selamat selamat sore, Mas Adit. Ya, selamat sore. Bentar, ikut di sini. Halo. Ya, silakan. Oke. Oh iya, ini Mas Adit mau nanya Mas. Kan kebetulan sorry Mas, ini lagi ekor di sini agak jadi nggak agak hidup. Jadi di ini Mas, kan di Loksmawe ini kita nggak ada Gojek dan Grab ya Mas ya. Nah, tapi kita tuh berharap itu, tapi kita punya armada platform Poda namanya Mas di sini. Nah, kita mau tanyakan itu, apakah sebenarnya Shopee itu membuka peluang ini Mas? Jadi misalkan kerjasama dengan platform lokal yang menyediakan transportasi ya online ya, untuk kemudian ada model pembelian instan juga Mas. Tapi khusus misalkan Loksmawe, ketika pembeli dan penjual itu berada di Loksmawe, ya bisa dimunculkan opsi platform itu di aplikasi mereka Mas, atau memang secara nasional aja itu, jadi mau di mana pun sebenarnya muncul tuh Gojek, Grab gitu kan nggak bisa memunculkan mitra-mitra lokal untuk yang transportasi online-nya Mas, itu mana ya. Terima kasih. Oke. Kalau untuk hal itu mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab ya. Cuma kalau tadi untuk hal yang tadi disebutkan oleh Mas Wahyu ya, apakah bisa atau tidak ya, itu ada di tim khusus ya Mas ya, karena saya ini kan beda. Kalau saya ini lebih tepat untuk edukasi para UMKM. Terkait kerjasama antara perusahaan jasa kirim dan penyedia jasa e-commerce itu bukan ada di saya. Seperti itu. Jadi apakah bisa atau tidak, saya nggak bisa kasih jawabannya. Seperti itu Mas Wahyu. Saya harap Mas Wahyu bisa mengerti gitu. Oh oke Mas, makasih Mas. Cuman maksudnya ya mungkin sepengetahuan Mas Adit mungkin pernah nggak tahu gitu Mas. Nah, memang ada kan, nanti kan kita bisa penjajakan gitu untuk kerjasamanya, karena kita kan ada UMKM yang sifatnya makanan, mungkin makanan agak sedikit basah, jadi kalau instan kan akan lebih cepat datang ke itu ya daripada ngirim gitu sih. Kalau memang pernah tahu Mas Adit gitu untuk yang peluang seperti itu ya mungkin nanti akan ada penjajakan lebih lanjut. Tapi kalau memang belum ada info sih ya mungkin nanti kita akan coba tanya ke ini lainnya Mas. Terima kasih. Ya, paling coba aja ajukan aja ke ini ya, ke Shopee-nya aja ya Mas Wahyu ya. Kalau misalkan memang untuk ada hal tersebut, coba ajukan aja. Oke, terima kasih Mas. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari Loksmawe atau Bapak Ibu yang hadir secara online? Apakah masih memiliki pertanyaan? Bisa melalui chat ataupun kita bisa terhubung langsung dengan Mas Adit. Sambil menunggu, saat ini di Banda Aceh sudah ada penanya lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Laili dari produk Ija Pinggang. Jadi saya sudah ada di toko Shopee dari sejak tahun 2020. Di ketika tahun tersebut
toko kami laris lah, ada penjualan. Jadi di 2021 itu nggak aktif karena entah karena pandemi nggak tahu, pokoknya nggak aktif. Dan baru-baru ini sudah kami aktifkan kembali. Bagaimana cara untuk mengajak kembali konsumen kami dan kepercayaan mereka kembali dalam pemesanan produk Ija Pinggang. Baik, untuk jawabannya terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya biar sekalian? Oke, sekarang ini di Zoom ada yang bertanya nih Mas, dengan Bu Ratna Dewi. Mungkin nanti Bu Ratna Dewi akan kita hubungkan, jadi mungkin pertanyaan dari Kak Laili tadi bisa dijawab. Sekaligus saya juga ada pertanyaan, untuk produk olahan apakah ada masa expired date yang ditampilkan di platform Shopee-nya? Misalnya kita hanya bisa menjual yang expired date-nya kira-kira 2 bulan lagi gitu. Apakah itu ada ketentuan dari pihak Shopee-nya? Terima kasih Mas. Setelah ini kita akan ajak Bu Ratna Dewi untuk live sekalian. Baik, silakan Mas Adit, bisa dijawab dulu mungkin pertanyaan yang sebelumnya. Oke, thank you. Mohon maaf. Tadi saya izin jawab yang dari Bu Laili ya? Iya, Nur Laili, betul Mas. Nur Laili ya, oke. Mungkin tadi saya dengarnya dari 2020 udah buat akun, dan cukup lumayan penjualan dan sudah cukup vakum 1 tahun juga ya. Gimana caranya ajak pembeli supaya belanja lagi. Nah sebenarnya Bu Laili tinggal ikuti aja tips-tips yang dari saya tadi ya, yang udah saya sebutin. Pokoknya kalau Bu Laili udah pernah jualan, sudah paham dasarnya gitu ya, mungkin yang pertama Bu Laili coba rapikan lagi aja tokonya dari segi diskon, mungkin dari foto, dan rajin-rajin buat ningkatin traffic. Intinya itu dulu. Mau trafficnya itu mau berbayar, mau yang organik, ya nggak masalah lah. Intinya kita ada usaha, ikhtiar buat ningkatin trafficnya. Paling itu sih caranya ya buat Bu Laili ya. Dan di Shopee itu kan ada followernya ya, ada sistem follower. Harusnya kalau Bu Laili itu upload produk, itu para follower ada notifnya. Notif bahwa toko ini upload produk baru. Seperti itu. Kalau udah star seller, itu ada namanya sistem broadcast. Kalau udah star seller ya. Nah, itu bisa ada sistem broadcast, di mana broadcast ini ke followernya dari Bu Laili. Seperti itu. Tapi kalau masih non star seller, itu belum bisa broadcast. Kali cara yang terbaik ya tadi sih Bu Laili. Secara konsisten, tingkatin traffic dulu aja. Buat ngebangun seperti Bu Laili di masa lalu ya. Tuh. Biar dikenal lagi gitu tokonya. Oke, pertanyaan kedua tadi terkait produk olahan ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, produk olahan mengenai expire ya, tanggal expire. Nah, kalau di Shopee terkait hal itu ya, untuk makanan mungkin kadaluarsa atau masa ini ya, masa makanan ini, kalau untuk jarak jauh sih saya rasa itu minimal bisa bertahan sampai di atas 1 minggu ya.
minimal 2 minggu lah. Itu paling bagus sih untuk makanan ya. Di atas 1 minggu atau 2 minggu ya, karena kan proses perjalanan pengiriman ini paling cepat itu ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, ada juga 1 minggu Pak. Seperti itu antar provinsi. Nah ini supaya lebih aman itu di atas 2 minggu. Tapi kalau untuk aturan ketatnya masih belum ada, belum terlalu ini ya. Oke, Untuk baik masalah Mas. minimal expire date-nya. Oke, baik Mas. Selanjutnya kami akan mengundang Bu Ratna Dewi. Silahkan Bu Ratna Dewi untuk bisa bertanya langsung dengan Mas Adit. Bisa di-unmute dulu. Ya, silakan Ibu. Suaranya masih belum ada ini Bu. Suaranya masih belum terdengar Bu. Masih belum terdengar Bu. Tadi sekilas saya sempat baca di room chat terkait persentase harga ya. Atau boleh diketik ulang Bu pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu dari Loksmawe ataupun yang online jika ada yang mau bertanya boleh langsung mengajukan diri. Juga Bapak Ibu yang ada di sini jika masih ada pertanyaan boleh langsung bertanya kepada Mas Aditya ya. Ada yang mau bertanya? Dari Loksmawe, apakah ada yang mau bertanya juga? Yang hadir di kantor KPW Loksmawe? Mbak, apa bisa dengar suara? Sudah Bu, ya sudah dengar Ibu, silakan. Pertanyaan Ratna. Harga satu set sarung bantal produk saya itu kan 700.000. Kalau kita upload di Shopee itu apa kita harus naikkan harga lagi? Kalau harus kita naikkan harga lagi, berapa persen yang harus kita naikkan harga? Kemudian saya sebenarnya tokonya sudah lama ada, cuman nggak pernah ada pengunjung, saya nggak ngerti cara ukuran. Mungkin saya tadi salah di ukuran ngupload foto, mungkin terlalu berat ya. Tadi kan ada Mas Adit bilang yang kita jelasin ukuran packaging, bukan ukuran dari produk kita. Itu mungkin kesalahan dari saya. Jadi begitu ada si pembeli mungkin dilihatnya biaya ongkirnya terlalu mahal karena lebih besar ukuran. Itu mungkin saya salah. Kemudian kalau bisa saya minta nanti video yang hari ini itu ulang. Jadi kami bisa belajar ulang lagi sekali lagi. Itu aja Mas. Oke, saya bisa langsung jawab? Boleh, silahkan Mas. Oke, buat Bu Ratna ya, sesuai tadi saya udah jelaskan di dalam bagian ongkos kirim itu, nah, salah satunya yang terfatal adalah kita menuliskan ukuran si produknya, bukan ukuran paketnya ya. Makanya yang terjadi apa? Pembeli jadi, loh kok besar banget itu ongkirnya, itu satu. Nah mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang memang jualnya home living produknya ya, mungkin produknya ringan tapi produknya agak besar gitu ya, atau produknya memang cukup berat, itu usahakan aktifkan fitur jasa kirim kargo supaya
ongkos kirimnya lebih murah. Seperti itu. Nah, terkait berapa persen sih Mas Adit kalau misalkan kita mau naikin harga, itu sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu semua gitu ya. Contohnya misalkan, oke, kalau saya di offline ini harganya 700.000. Kalau online, saya ada penambahan biaya packaging. Itu yang pertama. Kedua, biaya pengantaran ke jasa kirimnya. Berarti kan ada biaya operasional ya. Kira-kira berapa persen? Terus yang ketiga, biaya marketingnya. Nah, ini perlu diperhitungkan juga Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata menggunakan iklan yang berbayar, masukin biaya marketingnya di dalam presentasi penambahan ini atau profitnya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa menaikkan lagi nih ya kekosongannya ini, mungkin buat sebagai gimmick harga coret itu juga bisa gitu ya. Contohnya saya naikinnya 25%. Sorry, saya naikinnya 50%, tapi buat harga coretnya 20% gitu ya, 25% setelah naiknya 50%. Jadi 1.200.000 coret jadi 700.000 lagi. Maksud saya gitu contohnya ya, sebagai gimmick ya saya sebutnya ya. Itu juga bisa ya Bapak Ibu untuk di awal upload produk. Untuk presentasi naikin berapa itu tergantung dari Bu Ratna ya tadi ya. Ya, Bu Ratna Dewi ya. Mau dinaikin presentasi berapa tergantung dari kebutuhan Bu Ratna Dewi gitu ya, hitung-hitungannya seperti apa, profitnya mau berapa dan lain-lain. Seperti itu sih Bu Ratna Dewi penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya ini juga ada yang mau bertanya secara online. Kita undang langsung dari UMKM Jaya Farmer, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suaranya? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran. Izin bertanya Mas Aditya, apakah ada solusi untuk misalkan kalau di kami ini di daerah Aceh, nah misalkan ada yang memesan barang itu jaraknya tidak jauh. Nah, apakah ada untuk solusinya itu biar dari produk kami, dari toko kami itu mengirim barang itu sendiri melalui misalkan melalui bus itu, tidak biaya ongkirnya itu bagaimana cara toko kami itu membuat pengiriman barang itu melalui soalnya kan kalau misalkan di Shopee ini kan udah terpercaya. Beda kalau misalkan kita melalui Facebook, melalui media-media yang lainnya itu ada rentan penipuan. Jadi apakah ada dari Shopee ini yang mempermudah si pembeli itu, kan di Shopee ini sudah dipercaya sama begitu banyak masyarakat. Nah, yang kami tanyakan, apakah ada kami bisa mengirim sendiri, dia chat ke kami, lalu kami yang mengirimkan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk dari Jaya Farmer ya. Untuk saat ini memang kita belum ada untuk untuk ngirim paket secara mandiri gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan fitur yang namanya harga termasuk ongkos kirim. Nah, maksudnya seperti apa nih? Ini maksudnya adalah kita bisa menggunakan jasa kirim yang memang selain yang ada di Shopee, Mas. Seperti itu. Nah, itu ada fiturnya namanya harga termasuk ongkos kirim. Nah, itu biasanya produk-produk digital mungkin Mas dari Mas Jaya Farmer pernah lihat ada yang jualan kuota internet Shopee, voucher game. Nah, itu mereka menggunakan fitur itu. Itu bisa dicari. Harga termasuk ongkos kirim. Betul, bisa dimanfaatkan fitur itu sih, Mas. Cuma memang mereka nanti pembeli hanya bisa mengklik terima pesanan itu sekitar setelah 5 jam dari check out. Itu jadi nggak bisa cepat. Seperti itu. Paling itu sih Mas kalau misalkan pengen pengen sistem yang Mas inginkan gitu, mungkin pakai jasa kirim yang lain itu agar lebih cepat, pakai itu aja. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama.
Baik, terima kasih Bapak yang dari Jaya Farmer. Selanjutnya saya mengundang yang dari KPW Loksmawe, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, sambil menunggu dari KPW Loksmawe, saya juga mau tanya lagi nih Mas Adit. Terkait fitur yang tadi, harga termasuk dengan ongkos kirim. Nah, apakah selain produk digital bisa menggunakan fitur ini? Contohnya misalnya kalau kami di Aceh itu antar kabupaten bisa menempuh 3 sampai 4 jam. Nah, sebenarnya dalam rentang waktu tadi kan masih di bawah 5 jam ya. Tapi apakah kira-kira kalau produknya selain produk digital bisa menggunakan fitur harga termasuk ongkos kirim ini? Oke, maksudnya selain produk non digital ya? Halo? Iya betul Mas, jadi bukan produk digital yang menggunakan fitur ini, apakah bisa? Oh ya, bisa banget. Itu kan saya salah satu contoh ya. Cuman memang harus ada alasan tertentu gitu. Mungkin kayak contohnya saya harus menggunakan jasa kirim kargo ABC karena di Shopee nggak ada nih. Kenapa menggunakan itu? Alasannya adalah yang pertama lebih murah, mungkin dan lebih cepat dan sudah jadi langganan. Itu juga bisa jadi alasan seperti itu. Tapi efeknya nanti ke semua produk yang ada di toko kita itu ikuti fitur itu, termasuk ongkos kirim. Jadi harga udah termasuk ongkos kirim ya, sepaket ya. Seperti itu Mbak. Dan yang perlu diingat adalah jika mengikuti fitur ini tidak bisa mengikuti program gratis ongkir. Itu kelemahannya. Oke, terima kasih Mas. Tapi dia bisa dihitung same day berarti ya pengirimannya? Harusnya bisa. Baik. Oke, bagaimana dari Loksmawe, apakah ada yang akan terhubung? Baik, jika masih ada yang ingin ditanyakan mungkin nanti bisa melalui WhatsApp grup ya Mas Aditya, boleh ya? Ya, boleh banget. Nanti saya akan kirim link absensinya beserta materinya. Baik, terima kasih banyak Mas Aditya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir secara online serta yang hadir di KPW Loksmawe. Itu tadi pemaparan dari Mas Aditya. Beliau adalah Business Development dari PT Shopee Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Mas Adit atas paparannya, atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Benar-benar salah satu jalan yang baru untuk UMKM kami yang ada di Aceh ini. Harapannya kalau selama ini kami di Aceh terbebani dengan ongkir, semoga produk-produk yang biasanya kami kirim dari Jawa bisa dipenuhi oleh produk-produk lokal di Aceh juga ya Mas ya. Dan produk yang ada di Aceh bisa dikirim juga ke pulau lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Aditya serta Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita pisah dengan Mas Aditya, kita dengarkan dulu mungkin closing statement dari Mas Aditya, silahkan Mas. Oke, untuk dari saya, untuk Bapak Ibu semua ya, kalau misalkan mau mulai jualan online, mau bisnis online ya, Bapak Ibu harus tetap semangat, konsisten ya, ikuti aja apa yang sudah saya sebutkan tadi ya, insya Allah nanti kebuka jalannya. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin ikut kelas lanjutannya bisa ikutin syarat yang saya sudah sebutkan. Akan saya sebutkan lagi nanti di dalam grup WA ya. Karena ini cukup penting ya Bapak Ibu ya, dan ini insya Allah tidak dikenakan biaya sedikit pun untuk para peserta yang ikut kelas lanjutan nanti Bapak Ibu. Gratis pelatihan, pendampingan, bisa juga kesempatan ikut kampanye yang ada di Shopee. Baik, itu dia kampanyenya ya. Terima kasih closing statementnya Mas Aditya. Sekali lagi terima kasih atas ilmu dan waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara pada kegiatan hari kedua, sesi kedua siang hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat dari kemarin. Jangan lupa ilmunya hanya akan menjadi materi kalau tidak kita praktekkan ya. Namanya wirausaha unggulan, jangan lupa untuk menjadi unggulan terus dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan.
Sekian, insya Allah acara hari ini akan saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.